Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyafah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is first trial of Divan in Fried Okbas terrorist case. The inaugural trial of the three terrorists, Vedaf Fried Okbah, Ahmad Zain An-Najah, and Anung Al-Ahmad, Wesselvar East Jakarta District Court on Wednesday, 24, 2022. However, the trial in temporary in panel of the judges, the development was carried out and the request of the legal team so that the Juju adapt. The three have been took to over between the legal team and public prosecutor. This is because the public prosecutor wants to trail off the pre-defense to be held offline and three against his been decided by the assembly that the trial and offline by the representing three defense. Juju defined the three demonstrations between the adverse and the Republic determined and again for the trial of Fried Okbah. The agenda was a been incident the assembly that the trial is offline and representing three defense for the information and police anti-terror department. Ramadan explained, Ahmad Zain An-Najah was arrested on the Marbabu Road Pondok Melati Bekasi City at around on Tuesday. However, Ramadan explained that Ahmad Zain An-Najah is not to be lectured by the procession. In addition to the Jolsur Board and the privatator is also suspended of being the crimen as the Sharia Board and the Amil Zakat Institution in Abdurrahman bin Auf. It is known, Las Abais Foundation is affiliated the terrorist Jamaah Islamiyah. This foundation is tasked with the collection fund from the community. The next news is Barelang Police Universe gambling practice in Batam. The Barelang Police are following the direction of the National Police Chief General Listio Sigit Prabowo to eradicate this gambling in Indonesia. This was prevent the ranks of the Barelang Police arrested a number of gambling players and visit the game area Galpo reaches in this main gambling. It does not arrest any matter on the May 20 Agustus 2022, 18 Agustus and 20 Agustus and Agustus 21 in 6 different locations. Barelang Police Commissioner Nugroho Tri Nurianto said the disclosure of the case, apart from the being the correction of National Police Self, was also the correct of following public report the National Police Agency. Previously, the Criminal Investigation Unit, the Barelang Police arrested and hacked the muddy type of gambling and peddling ready song gambling card. Not only small player visit large gambling location. The gambling location is Kampung Aceh Simpang Dam, Batam City. Previously, the Riau Island Police to arrest and location of Alexis Kleber, the three police and Riau Island Regional Police.
Police confirmed the race and the gang venue. However, they confirmed that the location of the secure number of the vines. The head of the police, Half Adjutant Commissioner from the Rio Island, Regional Police also secured a number of advice. The head of Republic Relations of the Rio Island. Police confirmed the race at the gang venue. However, then confirmed the race Gavra and Antonia's location, and there was a reason. There was an element of gambling in it, but the funny thing is that is the time. Gilbert location and have permits also the closing because the gambling is prohibited. When asked about this, the head of public relations of the Rio Island Police, the Great Commissioner of Police Harry Goldenheart, he said that the provision of the location of Gilbert was agreed on by the member of the Civil Service Police Unit. Because this permit was granted by the Batam City government, but they, namely the police, can act it. There is one element of the gambling. Meanwhile, the head of the Batam City Service Police Unit, Reza, he said, who was met by the Tribune Batam.id at the opening ceremony at the Sea Patrol by the Indonesian Bakams is said the Civil Service Police Unit did have a right to carry out superior and investment service and one-stop election service and a party installing the permit. It's just the reason in permits there is the reason weren't once and used the permit and they couldn't give the permit. The next news is Sukabumi Police move to fight cooking fighting. The ranks of the sector police, the Sukabumi Police, have the move to carry out the order of the National Police Chief General Listio Sigit Prabowo. The return to criminal online gambling, Sukabumi Police Chief Dedi Darmawan said. The party will take into action from the online or the online gambling cases where the fund. In the early stage to movement, the Ngarak Resort Police of the Sukabumi managed to uncover cook fighting. Gambling the counts for suspect have numbered to the suspect have been numbered in treaty of the 10 years in prison. The decided currently body is still investigating unit gambling in the case ordered by the National Police Chief Adjutant according to him. Until now, no other gambling cases based on the cooking have abiding this Corviet Act. The next news is the biggest methamphetamine case disclosed in Majalengka. A total of 42.22 grams of the methamphetamine were successfully increased to by the West Java Police and the Majalengka Police Narcotic Unit from the track of visitors. The seizure was the largest narcotic case in disclosed in August 2022.
The scientist of the Cruz Regional Metaportamen declares its suspect to be part of a network of the local drug dealers. Majalengka Police Jan says. Adjutant Senior Commissioner of Police Edwin Afandi said the arrest took place on Friday, August 19, 2022. His body managed to secure a 5 large 22 grams. He explained that the modus operandi of the perpetrator was as a trailer. The arrest to the suspect was a conscious search while carrying out the development. He said officer again retrieved to the quite a lot of methamphetamines package from the suspect house of methamphetamine package was hidden in the ceiling of the house. So, both perpetrators, VFE, each has a lot methamphetamine package of night from the ceiling of their house, a package of the methamphetamine. In addition, we also managed to secure several packages of methamphetamine that had been advised to the two places, namely in Jati Surau village Jatiwagi and in Palasa village, so there were facts using red tag that which would have not been taken by the person who booked it. But we have proven it is in this development. Edwin added, the age of the perpetrators is still relatively productive, between 80 to the 25 years old. This means this was suspect is the scales perpetrators target in teenager to consume the food by its item. That is the two case in August, April, in December. The rest were 80 cases, of the which were also the word circulate marijuana in illegal drug with a total of a size 1 suspects. Narcotic suspect will be charged with Article 114, Paragraph 1, in conjunction with Article 118, Paragraph 1 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009, considering narcotic with a maximum penalty of 20 years in prison. And also Paragraph 2 in conjunction with Paragraph 2 in conjunction with Article 1932 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009, considering narcotic which is carries a maximum penalty in 20 years in prison, and Article Paragraph 1 to Republic of Indonesia as for the suspect in prison of the selling distribution hard limit free drugs without distribution of permit. Article 196 in conjunction with Article 90 Paragraph 2 of Republic of Indonesia Law Number 30 of 2000, considering health appliance, and penalty of the 10 years in prison, and set number 1% of the Republic of Indonesia, Majalengka Police Station. The next news is to counter owners suspend obeying the location. For buying a selling online gambling chip, coins were arrested by the Tarakan police, its personnel. In addition, the two owners' personnel secured on the woman several as assistant at the counter will also raid Tarakan Police Criminal Investigation Unit. The three arrests in the middle of the gambling. The transaction taking in the place in Paos the Beach First Village, Tarakan in district on the Sunday early morning. It said that Tarakan Police Chief Adjutant Police Commissioner Taufik Nurmadia followed the district and secures the National Police, safely regarding the crime of the gambling on the past on the ELP of the history managed to the secure perpetrators
who provide chip to the use of gambling game. Chronological. The Criminal Investigation Unit previously received the information at 9 p.m. It will suspend the three was counter prepared chip of the gambling games on the Pinalatung route in the Amalan Beach. The counters in question is the Sarimas counter in the Sabyarido counter. In the furthermore, the Tarakan police have explained. The suspects were arrested each with the initial EK, 33 years old, a reseller and owner of the Sarimas counter, and then SB, 20 years old, a seller or owner in the Sabyarido counter, and finally, IS, 18 years old, as a sales assistant to counter of the Sabyarido. Their mode is selling tag domino coin chip to buyers, and the buyer gives the ID account. The seller and the ID sends to the buyer ID using the Hype Domino apps. In the application, there is various gambling games including slot gambling, QQ, and spin online. The result of the game obtained by the player can be wetward or the breed drawing sum. In the case to the perpetrators. After the players win, it can be cast back in the person who sold the chip. The three modus operandi of the gambling game. Three actors from the left, each with the initial EK, SB, and standing middle, and IS is standing while the we are involved buying and selling online gambling chip coins. Currently, his body is still examining witness and complaining the advice, and from the advice the secure of the three frames as when the crime scam. The three Sarimas country and the 13 million. In the case the train banner, the root chip hits domino coins, and the black operator 6 cold point, a white set of paper, read hikes domino cord or the catalog, and chip sales list he goes domino coins. Meanwhile, he continues. Sabyarido counter managed to secure one ball Samsung and the chip price list and in the cash. Furthermore, head of Tarakan Police, with a complaint made by the head of criminal investigation in Tarakan Police, Inspector to the Muhammad Ali Insin said. The price set with listing the catalog, for example, winning 10,000. Then the chip coins later reselling and getting approved. Maybe the price 9,000 in the sold, so 1,000 profit is taken to trigger by the admin counter. The buyer himself, the police have continue, you shall come from where unique gamblers and useful in citizen. The next news is, visit the Kartamalaya Bogor Buddha Food location. Bogor Mayor Bima Arya provide assistance to the residents whose house were affected by the mud flood in Kure Village, Kartamaya Village, South Bogor District, Bogor City. The Bogor City government located and sit here. There matters, there are clothes, food, and there's also kitchen utilities needed to as long as a place is normalized again. Bima Arya explained that the assistance provided was assessment award of the mud flood. A disaster will also solar and warning training in causes to explain attention and basically to its evening happening again. This assistance provided continued Bima Arya was a private normalizing home of the visa resident. He also explained that the assistance provided with also levies cleanup rebranding material from the flood. Even so, there is assistance that was a begging location. There are important things that must be done after this mud flood.
where supervision cleanup is more than preventive than effort, so the similar disaster not to do again and happy again. So this number evacuates number assistance from the city government number 3 with the Surya Palace is participant in future. We also continue to monitor here which is meant asked to the sub-district head, the village head of the regional disaster management agency. If 3 high rainfall, it was still monitoring here. Do not let happiness again. Meanwhile, the housing infrastructure engineer Arif Rahmai Wojo explained that his body provided dispersant and repair to affection house. Have commented that the village had the nature of disaster anticipation. 3 will be dispersion. It will be repair and greatly order team is still healthy to clean 20 to the 30 people. The next news is 6 people evacuated in truck will be flood hit the Sorong. Tuni, 60 years old, resident of Malengkedi village, North Sorong district, Sorong City, West Papua, was forced for the evacuate in a truck flood in the hit Sorong on the Thursday. He was evacuated into the truck because for the past 4 years he had suffering and the complication, so he could not walk. Seeing this, Rini, 40 years old, a resident of Tunis neighbor, she shared the concerns about the government response, which is the slow in the responding to the flood problem. Every time see a big flood in the diesel power plant in North Sorong district, the government never come down. Subsequently, was a flood buzzer of the regional disaster management agency can immediately go down to the evacuated resident next to the diesel pouring plant. She said the diesel pouring plant are yesterday, where the following evacuated 6 people were evacuated to the truck. There was a sick person, there was a can flood and kind heavy to mother was evacuated to the temporary truck. However, after the water began to rescue, Tuni was returned to the house. In the jury and cannot be now. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Aishaifa. Thank you for watching and have a nice day. Halo, selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 26 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Melisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Irjen Pol Verdi Sambo secara resmi dipecat di Korps Bayangkara. Hal itu berdasarkan putusan sidang kode etik dan profesi Polri terhadap Sambo pada Kamis 25 Agustus kemarin. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Waku.
Ya, baik rekan Mei, Irjen Pol Verdi Sambo secara resmi dipecat dari Korps. Silakan rekan Waku dengan informasi Anda. Ya, baik Irjen Pol Verdi Sambo secara resmi dipecat dari Korps Bayangkara. Hal itu berdasarkan putusan sidang kode etik dan profesi Polri terhadap Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022 kemarin. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Adapun sidang etik dan profesi itu diketuai oleh Kabintilkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Selain itu ada 4 anggota sidang etik yang adalah Jenderal Bintang 2. Doviri menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan Irjen Sambo merupakan pelanggaran atau perbuatan tercela. Dalam sidang kode etik itu turut menghadirkan sejumlah saksi berjumlah 15 orang. Adapun 2 diantaranya merupakan seorang Jenderal Bintang 1. Sejumlah tersangka yang dihadirkan diantaranya adalah Barada Richard Eliezer alias Baradae, kemudian ada Bribka Riki alias Bribka R, dan asisten rumah tangga Sambo yang bernama Kuat Maruf. Sementara pagi tadi, tribuners sekalian, sekitar pukul 10.48 waktu Indonesia Barat, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tiba di gedung Barreskrim Polri. Ia memenuhi panggilan pemeriksaan di Barreskrim Polri. Putri diperiksa sebagai tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tadi pengacara Verdi Sambo atau pengacara keluarga Verdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan sebelum diperiksa, Putri terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesehatan. Arman menjelaskan setelah dilakukan pengecekan kesehatan, dilanjutkan dengan pemeriksaan berita acara pemeriksaan. Baik rekan, sekian dulu informasi dari saya. Baik, terima kasih rekan Versianus Waku atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Verdi Sambo akan mengajukan banding terkait putusan pemberhentian secara tidak hormat terhadap dirinya sebagai anggota Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Verdi Sambo diberi kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis selama 3 hari kerja. Selain itu, banding Verdi Sambo tersebut nantinya akan diputuskan dalam jangka waktu 21 hari sesuai mekanisme yang ada. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ramadan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa Verdi Sambo telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada Kamis kemarin, tanggal 25 Agustus 2022. Adapun sidang dimulai sejak pukul 9.25 waktu Indonesia Barat hingga Jumat dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Verdi Sambo akhirnya keluar dari ruang sidang 1 menit kemudian. Lalu saat keluar dari ruang sidang, ia tampak sesekali menoleh ke wartawan. Namun pada akhirnya Sambo melaju saja seperti itu, hingga akhirnya memasuki sebuah ruangan yang ada di gedung NTCC Mabes Polri, seperti itu. Dan adapun hasil sidang kode etik pada Kamis kemarin, atau yang berlangsung hingga Jumat dini hari tadi, yaitu Polri secara resmi memecat Irjen Verdi Sambo, dan pemberhentian ini dilakukan dengan tidak hormat atau PTDH, seperti itu. Selain pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik, yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Terkait dengan sanksi pemecatan tersebut, Verdi Sambo langsung mengajukan banding. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pengajuan banding ini merupakan hak dari Verdi Sambo. Menurutnya, berdasarkan pasal 69 di Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022, Sambo memang diberi kesempatan untuk melayangkan banding, seperti itu. Banding nantinya akan disampaikan secara tertulis usai 3 hari kerja.
Selain itu, dalam sidang kode etik yang digelar, ada 15 saksi yang dibagi 3 klaster dihadirkan untuk memberi keterangan perihal peristiwa pembunuhan berencana pada Brigadir J. Klaster pertama adalah 3 orang yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, yaitu Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Klaster kedua terkait masalah obstruction of justice atau ketidakprofesionalan dalam melakukan olah TKP, yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Brigjen Pol Beni Ali, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budi Herdi Susianto. Klaster ketiga terkait perusakan atau penghilangan alat bukti rekaman CCTV, yakni AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samua. Dari apa yang disampaikan oleh 15 saksi, Sambo mengakui semua keterangan yang disampaikan terkait rekayasa kasus hingga perusakan CCTV. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau sampai saat ini masih berada di lokasi serangan harimau Sumatera yang memangsa pekerja hutan tanaman industri di Kabupaten Pelalawan yang terjadi pada Jumat 19 Agustus pekan lalu. Tim terus menggali informasi terkait konflik binatang buas yang menewaskan korban bernama Seha Sopiana Manik di areal PT Peranap Timber, termasuk melakukan mitigasi, sosialisasi, hingga pemasangan kamera jebak di sekitar TKP. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei, dan selamat siang kepada seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Tepat 1 pekan telah terjadi pasca penyerangan harimau Sumatera kepada seorang pekerja perusahaan hutan tanaman industri atau HTI di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, yang berbatasan dengan Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar. Sampai saat ini, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau masih berada di lapangan. Tim yang terdiri dari 6 personil BKSDA telah berada di lokasi sejak 1 hari pasca serangan hingga hari ini. Berdasarkan konfirmasi kami tadi pagi dengan Kepala Bidang Wilayah 1 BKSDA Riau, Andri Hansen Sregar, menyebutkan tim telah melakukan beberapa langkah penanganan konflik harimau Sumatera terhadap seorang pekerja yang meninggal pada pekan lalu. Selain melakukan mitigasi, tim juga telah mencari jejak-jejak dan menemukan jejak maupun kotoran daripada harimau Sumatera tersebut. Selain itu, tim juga mendatangi TKP di mana korban diterkam oleh harimau Sumatera tersebut, termasuk juga mendatangi barak pekerja di PT Peranap Timber yang dihuni oleh beberapa pekerja, termasuk korban maupun suaminya dan anaknya. Selain itu, tim melakukan sosialisasi kepada semua pekerja maupun masyarakat sekitar untuk tetap waspada dan menghindari pergi ke hutan dengan sendirian ataupun dalam kelompok kecil ketika bekerja, agar tidak terulang lagi konflik yang sama dengan satwa liar tersebut. Selain itu, tim memasang kamera trap atau kamera jebak untuk menangkap keberadaan harimau tersebut, karena memang tim masih menemukan jejak baru daripada harimau pasca serangan di sekitar barak pekerja maupun di daerah perlintasan lainnya. Sebanyak 5 kamera trap yang telah dipasang oleh tim BKSDA di beberapa titik yang diyakini sebagai daerah perlintasan daripada harimau tersebut. Selain itu, tim juga bekerja sama dengan pihak perusahaan maupun kepolisian serta aparat desa untuk selalu mengimbau masyarakat atau siapapun untuk tidak melakukan aksi anarkis terhadap harimau tersebut, karena satwa yang langka tersebut dilindungi oleh undang-undang maupun pemerintah. Sampai saat ini, Tribuners, tim belum menemukan tangkapan layar atau tangkapan video keberadaan harimau atau satwa tersebut, hanya menemukan beberapa jejak lama maupun jejak baru maupun serta kotoran daripada
harimau tersebut. Tim akan tetap bertahan di sana dan akan berganti dengan tim baru untuk hingga konflik ini bisa dituntaskan. Berdasarkan pernyataan BKSJ, memang lokasi tersebut merupakan daerah jelajah daripada harimau Sumatera dan masuk dalam landscape Semenanjung Kampar yang ada di Kabupaten Pelalawan. Landscape tersebut dihuni beberapa individu harimau yang selama ini berkembang biak dan hidup di Semenanjung Kampar. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tak hanya pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsup Wilayah 4 KPK RI juga melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di DPRD Kabupaten Tanah Tidung. Kasatgas Korsup Wilayah 4 Wahyudi mengatakan pihaknya kali ini fokus pada program-program pengawasan, terutama pengawasan dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Tidung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Risnawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Ya, benar sekali Mei bahwa Satgas Korsup Wilayah 4 KPK RI telah melaksanakan evaluasi, monitoring dan evaluasi di Kabupaten Tanah Tidung, yang mana pelaksanaan itu dilaksanakan selama 3 hari. Mulai dari hari Rabu kemarin sampai dengan mulai dari hari Selasa kemarin sampai dengan hari Kamis. Nah, untuk hasil monitoring dan evaluasi yang didapatkan dari DPRD Kabupaten Tanah Tidung, pihaknya mengatakan bahwa pengawasan ini akan berfokus pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Tanah Tidung. Selain itu juga pihaknya akan fokus pada penyusunan APBD tahun 2023 nantinya. Pihaknya juga meminta DPRD Kabupaten Tanah Tidung dapat mengawal proses penyusunan APBDP dan APBD 2023 Kabupaten Tanah Tidung sehingga nantinya akan berjalan dengan baik. Dia berharap penyusunan APBD Kabupaten Tanah Tidung ini sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dan dia tidak menginginkan dalam penyusunan APBD nantinya ada proses-proses yang mengarah pada tindak pidana korupsi seperti yang pernah terjadi di daerah-daerah lainnya. Salah satunya kasus suap yang terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur belum lama ini, sehingga hal itu tidak diinginkan pihaknya terjadi juga di Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Risna atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatgas Korsup Wilayah 4. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, jadi terkait dengan ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama terkait dengan temuan internal dan eksternal dari Kabupaten Tanah Tidung. Kami minta segera ditindaklanjuti karena ada beberapa temuan internal eksternal sejak persiapan pembentukan Kabupaten Tanah Tidung ini yang ternyata belum ditindaklanjuti. Kami minta untuk segera ditindaklanjuti, walaupun bukan pada kepemimpinan bupati sekarang, gitu. Tapi itu kan pasti nanti setiap audit dari internal inspektorat maupun BK pasti itu akan terus menerus ada. Terus yang kedua terkait dengan perencanaan program pemberantasan korupsi melalui MCT, kami minta komitmen dari bupati beserta jajaran untuk segera memenuhi, ya, karena KPR. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Abdullah menegaskan langsung melakukan penahanan terhadap terpidana Stefanus Peter Immanuel atau Stephen. Ia menyebut terpidana ditangkap tim Kejagung RI dan sudah tiba di Ternate. Terpidana merupakan DPO Kejari Ternate atas kasus narkoba. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi.
Baik, rekan ini memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana Kejaksaan Negeri Ternate telah melakukan penangkapan terhadap terpidana Stefanus Peter Emmanuel atau dikenal Stephen, di mana terpidana tersebut merupakan kasus narkoba golongan 1. Stephen sendiri merupakan salah satu mantan jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, di mana ia terlibat dengan kasus narkoba. Dari kasus tersebut, di mana Stephen dituntut jaksa penuntut umum JPU Kejari Ternate dengan tuntutan 10 tahun penjara. Namun Stephen sendiri mengajukan, di mana Stephen sendiri dituntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan pasal hukuman 6 tahun dan denda 3 penjara. Dari hasil putusan tersebut, di mana terpidana mengajukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Maluku Utara, di mana dengan banding tersebut upaya banding ditambah menjadi 10 tahun 6 bulan penjara dan denda 3 miliar. Atas dasar itu juga terpidana mengajukan kasasi di Mahkamah Konstitusi, dan kasasi tersebut ditolak, di mana setelah diajukan kasasi, Kejaksaan Negeri Ternate sendiri langsung menetapkan terpidana sebagai DPO, daftar pencarian orang atau DPO, karena menurut Kejaksaan terpidana tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung dengan nomor 22-12 K Pitsus 2002 pada 28 Juli 2022. Atas dasar tersebut, sehingga pihak Kejaksaan Negeri Ternate langsung membentuk tim melakukan pencarian dan menetapkan terpidana sebagai orang pada 10 Agustus 2022. Dari hasil tersebut, Kejaksaan Negeri Ternate langsung berkoordinasi dengan tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana dari hasil koordinasi tersebut terpidana diamankan oleh tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Cibubur, Jawa Barat pada 24 Agustus 2002 sekitar pukul 3:35 waktu Indonesia Barat. Dari tangkapan tersebut, Kejaksaan Negeri langsung memkoordinasi dengan tim dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara beserta pihak kepolisian Polres Ternate dan Kodim 1901 Ternate untuk berangkat ke Jakarta menjemput langsung terpidana, di mana pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur terpidana bersama tim tiba di Bandara Sultan Babula Ternate menggunakan batik air, di mana setelah diamankan tim langsung membawa terpidana ke Kejaksaan, di tahanan Kejaksaan Negeri Ternate, dan hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Abdullah, di mana dirinya menyebut atas tangkapan tersebut sudah berdasarkan putusan Agung, sehingga tim dari Kejaksaan Negeri berupaya melakukan eksekusi terhadap terpidana. Dan juga terpidana sendiri saat ini setelah diamankan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate langsung dibawa di Lapas Kelas 2 Ternate untuk dilakukan penahanan berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung, di mana terpidana dituntut 10 tahun penjara dan 10 tahun 6 bulan penjara. Saat ini Kejaksaan Ternate pihaknya tidak main-main dengan kasus, apalagi dengan kasus narkoba. Begitu juga ketika terlibat siapapun yang terlibat, baik jaksa dan lain sebagainya, tetap akan dirinya melakukan penindakan. Dan sebagaimana tersebut, terpidana Stephen sendiri langsung dilakukan eksekusi, dan hari ini tadi juga langsung dibawa di Lapas Ternate. Seperti itu, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari adanya penetapan DPO terhadap terpidana Stephen yang kita kirimkan ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi mengirimkan ke Kejaksaan Agung. Dari sanalah dilakukan pencarian terhadap terpidana tersebut.
dan kurang lebih 2 minggu ya ditemukan. Dan kemarin sebagaimana press release dari Kapus Penkum Kejagung yang teman-teman sudah ketahui melalui Facebook Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah dilakukan penangkapan, maka kami tidak lanjuti tentu dalam ini Pak Kasumtel Kejaksaan Maluku Utara yang tupoksi membawa terpidana ini ke Ternate untuk kita Kejari Ternate melakukan eksekusi. Dan hari ini kita sudah membawa terpidana dan sudah dicek kesehatannya, dia sehat untuk kita masukkan ke lapas kelas 2. Mobil Daihatsu Ayla berwarna merah menabrak andong yang terparkir di Jalan Malioboro pada Rabu 24 Agustus malam. Insiden itu pun membuat kaget wisatawan maupun masyarakat yang sedang beraktivitas di Jalan Malioboro. Meski benturan terjadi cukup keras, baik kusir maupun kuda penarik andong dipastikan selamat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja Miftahul Huda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Huda. Baik, rekan Mei, dapat kami informasikan memang benar terjadi kecelakaan di kawasan Malioboro pada Rabu malam ya. Itu melibatkan antara Daihatsu Ayla dengan andong yang saat itu sedang berparkir di sisi barat dari Jalan Malioboro. Dan kronologi kejadian itu bermula pada saat malam hari, ya ini mobil Ayla melaju dari arah utara menuju selatan dan tiba-tiba mobil tersebut oleng sehingga menabrak andong yang sedang terparkir di bahu jalan atau tepatnya di depan toko batik Hamzah. Dan saat kejadian kondisi andong rusak parah, beberapa bagiannya juga mengalami patah, diantaranya lampu variasi pada andong, dua roda andong tersebut juga terlepas dan beberapa bagian lagi berserakan. Sementara untuk kudanya, informasi pada malam hari itu memang sempat terjepit dan beruntungnya bisa dievakuasi dan selamat, baik itu kusir andong maupun kuda dari andong tersebut. Sementara untuk pengemudi kendaraannya sempat mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Nah, dari keterangan pihak kepolisian, memang penyebab oleng tersebut karena pengendara kurang fokus sehingga saat menabrak itu supir mobil berusaha untuk menghentikan, akan tetapi salah menginjak tuas rem. Dia justru menginjak tuas gas. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Huda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ditreskrimum Polda Banten berhasil mengungkap 29 kasus perjudian di sejumlah wilayah kabupaten kota yang tersebar di Provinsi Banten. Dari puluhan kasus judi online konvensional tersebut, Polda Banten berhasil menangkap 65 orang tersangka dengan barang bukti hampir mencapai 1 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Gilbert Semsandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gilbert. Ya, Mei. Ditreskrimum Polda Banten berhasil mengungkap 29 kasus perjudian di sejumlah wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Banten. Dari puluhan kasus judi online konvensional tersebut, Polda Banten berhasil menangkap 65 orang tersangka dengan barang bukti hampir mencapai 1 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga. Sinto menjelaskan 29 kasus praktik perjudian itu berasal dari beberapa daerah di wilayah hukum Polda Banten. Untuk kategori praktik perjudian terbanyak yang berhasil diungkap adalah judi online dengan 19 kasus, judi togel konvensional terdapat 4 kasus, 4 kasus judi kartu, 2 kasus aksi perjudian sabung ayam. Sementara para tersangka dominan ditangkap oleh Polda Banten sebanyak 15 tersangka.
Polresta Serang Kota sebanyak 17 tersangka, Polresta Tangerang 10 tersangka, Polres Cilegon 8 tersangka, Polres Serang 6 tersangka, Polres Lebak 5 tersangka, dan Polres Pandeglang 4 tersangka. Dari 29 ungkapan kasus judi ini, Polresta Serang Kota terbanyak mengungkapkan 13 kasus. Subdit Resmob Ditreskrim Polda Banten 5 kasus, Polresta Tangerang 4 kasus, Polres Serang dan Lebak dan Cilegon masing-masing 2 kasus. Dalam kesempatan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari telepon seluler, komputer, motor, hingga buku tabungan. Selain itu, uang sebesar Rp947.585.500 juga berhasil disita oleh Polda Banten dari hasil pengungkapan 29 praktik perjudian. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 59 unit telepon seluler dari berbagai merek, 1 tablet telepon seluler 2 ponsel, 7 unit sepeda motor, 3 unit laptop, 12 unit komputer, 6 buku tabungan, 1 kartu ATM, dan 1 perangkat wifi, 4 ekor ayam, 6 set kartu remi, 2 set gaple, dan 24 kupon rekapan. Akibat perbuatannya, para tersangka tersebut dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Demikian yang aku sampaikan. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polda Sumatera Utara menyatakan masih mendalami penyebab kebakaran salah satu ruangan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Adapun ruangan yang terbakar itu merupakan ruangan staf Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda Sumut. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan penyebab kebakaran karena pihaknya masih mendalami sumber api. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy. Halo. Silakan rekan Freddy dengan laporan Anda. Ya baik, Mei dan juga pemirsa. Jadi memang tadi malam ya, Kamis malam itu kebakaran terjadi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Nah, informasi yang kita dapatkan dari polisi, yang terbakar itu merupakan ruangan staf dari Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda Sumut. Nah, api itu mulai menjalar itu sekitar pukul 21.50 dan berhasil dipadamkan hampir 1 jam setelahnya begitu. Tapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun beberapa barang itu terbakar. Nah, informasi terbaru yang kita dapatkan, api itu berasal dari mesin AC ya, mesin AC yang mengalami korsleting, lalu percikan-percikan apinya itu menyambar barang-barang yang sudah terbakar yang ada di bawahnya, lalu merembet hingga membakar gorden dan nyaris membakar gedung. Itu jadi hasil sementara dari penyelidikan kebakaran itu korsleting listrik. Begitu Medan. Saat ini gedung itu sudah ditutupi terpal warna hitam dan tahap renovasi ya oleh pihak dari kepolisian. Jadi polisi mengatakan tidak ada motif lain lah, dugaan sementara belum ada motif lain dan dipastikan itu korsleting listrik bukan dibakar atau sengaja dibakar begitu. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumut. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, bukan Mapolda ya, bukan gedung Timsus, staf Subdit Tipikor yang kurang lebih tadi ukurannya 2x3 ya, ukurannya 2x3, dari sempat saya ke atas juga, yang pas kebetulan ruangan ini memang mengarah ke luar. Jadi api sudah bisa dipadamkan oleh petugas piket khusus dengan menggunakan alat pemadam api ringan, kemudian dilakukan pendinginan oleh teman-teman dari Damkar. Ada bekas-bekas penting yang ikut terbakar? Nggak ada, ya. Jadi itu ruangan staf, bukan ruang pemeriksaan. Pak, dugaan sementara dari apa? Masih diselidiki ya. Kebakaran apa dibakar, Pak? Masih diselidiki. Apakah ada korban, Pak? Tidak ada. Semuanya masih diselidiki. Ada tiap mengganggu proses penyidikan itu.
Polres Madiun meringkus pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Fuad Subianto memperkosa anak di bawah umur hingga hamil dan melahirkan anak prematur yang kemudian meninggal dunia. Korban melahirkan bayi prematur di toilet rumah neneknya pada 4 Juli lalu, namun bayi tersebut tak dapat tertolong meskipun sudah dilarikan ke RSUD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, selamat siang rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Ya benar, Polres Madiun telah meringkus pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Tersangka yaitu Fuad Subianto telah menyetubuhi anak di bawah umur yang masih seorang pelajar berinisial Mawar hingga hamil dan melahirkan anak prematur yang kemudian meninggal dunia. Kami juga sempat menghimpun wawancara dari Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Danang Eko Abrianto. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terhadap Polres Madiun adanya seorang anak di bawah umur yang melahirkan bayi prematur di toilet rumah neneknya pada 4 Juli 2022 lalu pukul 5 pagi. Bayi perempuan tersebut sempat dilarikan ke RSUD Dolopo untuk mendapatkan pertolongan, namun meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Dari data-data tersebut, Satreskrim Polres Madiun menggali informasi dan mendapatkan keterangan dari korban bahwa bayi tersebut merupakan hasil hubungan badannya dengan seseorang yang bernama Fuad. Mendapatkan informasi tersebut, Satreskrim dan timnya melakukan pengejaran terhadap Fuad yang merupakan warga desa Banaran, Kecamatan Kejar, Kabupaten Madiun, namun diketahui tersangka sudah tidak ada di rumahnya. Setelah melakukan penyelidikan dan pengejaran, tersangka ini berhasil diringkus di Palembang, Sumatera Selatan, yang berada di rumah temannya yang sudah bekerja di sana. Temannya ini merupakan warga Kabupaten Ponorogo yang terlebih dahulu kenal dengan Fuad. Nah, Fuad sendiri merupakan duda anak satu dengan pekerjaan secara bututan. Dari pengakuannya, Fuad ini tidak pernah mengiming-imingi sesuatu kepada korban, misalnya mengajak nikah korban, namun hanya berjalan begitu saja. Dan untuk persetubuhan pertama terjadi di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Untuk pelaku dan korban yang masih pelajar ini sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 kali dalam periode bulan Desember 2020 hingga bulan Juni 2022. Sang pelaku sendiri mengaku bahwa yang pertama kali mengajak ke Telaga Ngebel ini justru korban dan bukannya pelaku. Saat itu sepeda motor korban mogok dan tersangka ini berniat untuk mengantarkannya pulang, namun korban justru mengajak tersangka ke Telaga Ngebel dan terjadi hubungan suami istri untuk yang pertama kalinya dan terus berlanjut hingga 7 kali hingga tersangka ini hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang akhirnya meninggal dunia. Begitu Mei yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofyan Chandra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Madiun. Berikut tayangannya untuk Anda. Satreskrim Polres Madiun telah melaksanakan rilis terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh saudara FD, ya, 38 tahun, Islam, wira swasta, alamat Desa Banaran, Geger, Madiun. Jadi berawal dari informasi masyarakat yang viral di media sosial terkait ada seorang anak yang melahirkan prematur lalu bayinya meninggal, sehingga tim PPA, tim Satreskrim Polres Madiun khususnya PPA melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa bapaknya ini adalah tersangka FD. Semenjak kejadian viralnya itu, FD lari, sehingga tim melakukan pencarian. Nanti akhirnya pelaku diamankan di Palembang, Sumatera Selatan.
Tim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Mojokerto mengamankan AZ, tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka melakukan pencabulan terhadap anak perempuan yang masih berusia 13 tahun. Ada 3 anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan asusila tersebut. Kapolresta Mojokerto menjelaskan modus pencabulan, yakni tersangka AZ tiba-tiba memeluk korban yang ketika itu berjalan seorang diri di gang pada malam hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Romadoni yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Romadon. Ya, selamat siang. Ya, seperti yang diketahui, pria di Mojokerto melakukan aksi bejat mencabuli 3 anak di bawah umur. Ada 3 korban anak perempuan yang dilakukan pencabulan terhadap tersangka AZ ini. Tersangka pria 38 tahun asal kota Mojokerto ini melakukan aksi bejat itu saat korban berjalan seorang diri di sebuah gang yang kondisinya sepi sekitar pada malam hari, sekitar pukul 9 malam. Saat itu tersangka tiba-tiba memeluk korban dari arah belakang, kemudian langsung mencium bibir tersangka, meremas payudara korban. Ternyata aksi itu tidak hanya dilakukan terhadap 1 korban juga, namun juga dilakukan terhadap 2 korban lainnya, yang juga satunya adalah anak perempuan yang berusia 13 tahun. Tersangka melakukan hal itu setelah pulang dari tahlilan 100 hari mertuanya dan hendak pulang ke rumahnya. Saat itu di perjalanan tersangka melihat korban yang berjalan seorang diri. Sontak munculnya pikiran kotor tersangka dan melakukan aksi pencabulan tersebut. Korban yang mengalami pelecehan seksual tersebut akhirnya mengadu ke orang tuanya. Sontak orang tua korban melaporkan kejadian ini ke unit PPA Satreskrim Polresta Mojokerto. Tidak butuh waktu lama untuk polisi untuk dapat meringkus tersangka ini. Tersangka dapat ditangkap saat berada di kediamnya. Berdasarkan pengakuan tersangka, pencabulan ini dilakukan karena dia seperti berhalusinasi melihat istrinya. Bahkan perbuatan pencabulan ini dilakukan tersangka terhadap korban ini sama persis seperti yang dia lakukan dengan saat beradegan intim dengan istrinya. Kemudian dari keterangan Kapolresta Mojokerto AKBP mengatakan tersangka ini telah melakukan pencabulan 1 kali pada setiap korbannya dan dilakukan pada malam hari. Pihak polisi sekarang bersama Dinas P2KB dan Dinas Sosial juga melakukan pendampingan kepada korban karena korban ini saat ini kondisinya mengalami trauma secara psikologis karena telah mengalami kejahatan seksual tersebut. Untuk atas kejahatan ini Kapolresta Mojokerto menjerat tersangka AZ dengan pasal 81 ayat 1 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman penjara 15 tahun. Seperti itu rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Romadoni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Mojokerto. Berikut tayangannya untuk Anda. Melakukan kasus pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak subsidiar pasal 290 ayat 2 KUHP. Modusnya pelaku ini memeluk korbannya dari belakang ketika korban berjalan kaki. Kemudian pelaku ini langsung menciumi bibir korban sambil kedua tangannya meremas payudara dari korban yang umurnya masih 13 tahun. Berapa kali dilakukan?
oleh pelakunya? Ini pelakunya berdasarkan barang bukti yang kita dapatkan sekali. Korbannya cuma satu dan? Korbannya ada tiga. Korbannya semua di bawah umur. Maksudnya semua. 1 bulan beroperasi dengan menambang kurang lebih 900 ton batu bara, 4 pelaku penambang ilegal asal Kecamatan Binuang diamankan Satreskrim Polres Tapin pada Kamis 25 Agustus. Keempat tersangka yang diamankan langsung diungkap dalam konferensi pers di Mapolres Tapin yang dipimpin oleh Kapolres Tapin. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Stanislaus Sene, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Stan. Baik, selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners. Saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait ungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tapin yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23, di mana Satreskrim Polres Tapin telah menangkap 4 orang tersangka penambang ilegal di Desa Pantai Walang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Penangkapan ini memang sebenarnya informasi dari masyarakat, karena lokasi di mana para tersangka ini melakukan aktivitas penambangan liar ini cukup jauh dari perkotaan, sekitar 2 km dari jalan umum, sehingga para tersangka ini melakukan aksinya. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Tapin menuju ke lokasi, dan pada saat di lokasi mereka tertangkap tangan, ada 6 orang, dan setelah melalui pemeriksaan 4 orang ditetapkan jadi tersangka dan 2 orang itu tidak ditetapkan jadi tersangka. Informasi yang kami dapatkan dari Satreskrim bahwa kedua orang yang tidak ditetapkan jadi tersangka itu, yang pertama itu adalah tukang masak, yang kedua penjaga malam. Sehingga 4 orang kemudian ditetapkan jadi tersangka, dan salah satu di antara itu adalah pemilik modal atau pemodal. Dia yang kemudian menyewa alat, karena kedua alat berat yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan liar itu juga merupakan alat sewaan. Sehingga setelah pihak reskrim datang ke lokasi, kemudian diamankan, lalu keempatnya kooperatif dan dibawa ke Mapolres Tapin, lalu dilakukan pemeriksaan, kemudian ditetapkan jadi tersangka. Penangkapan tersebut kemudian digelar dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Tapin, Bapak AKBP Sekjer, yang sudah digelar kemarin. Dan untuk pemilik alat, karena sifatnya rental, pemilik alat ini memang tergantung dari pihak kejaksaan, karena Satreskrim Polres Tapin segera akan melimpahkan berkas dari Polres Tapin menuju ke kejaksaan, dan kalau memang kejaksaan mengatakan bahwa batu bara yang disita dan juga alat yang disita harus juga diamankan untuk melalui proses pemeriksaan, maka alat berat dan juga batu bara yang diamankan itu akan diserahkan ke kejaksaan. Sementara untuk batu bara yang berhasil para tersangka ini melakukan penambangan adalah sekitar 900 ton, hanya karena memang dari hasil penambangan liar ini batu bara sebanyak 900 ton ini belum dijual atau belum laku terjual, sehingga Satreskrim Polres Tapin sudah menyita barangnya, dan lokasi penambangan liar juga sudah dipasang oleh garis polisi, sehingga Kapolres Tapin juga mengapresiasi kepada pihak masyarakat yang sudah menyampaikan informasi ini kepada pihak kepolisian Polres Tapin. Kami juga menginformasikan bahwa penangkapan 4 penambang liar ini merupakan yang pertama yang dilaksanakan oleh Polres Tapin selama tahun 2022. Seperti itu, kembali ke studio Mei. Baik, terima kasih rekan Stan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tapin. Berikut tayangannya untuk Anda. Pidana pertambangan, di mana diatur dalam pasal 158 junto 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi sekitar pukul 6 sore hari Selasa tanggal 23 Agustus
kita memperoleh informasi bahwa di daerah Pantai Walang Bungur, ya, di dalam PTBMB ada pekerjaan pertambangan batu bara. Ya. Waktu didatangi dan tertangkap tangan di lokasi tersebut, diamankanlah ada 6 orang. Pertamanya ya sekitar 6 orang. Dari hasil pemeriksaan itu 4 orang kita jadikan tersangka. Jadi inisial HS tersangka karena di pemodal dan penanggung jawab. Kemudian yang 3 lagi K. Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan 3 tersangka terhadap aktivitas tambang ilegal di hutan konservasi Sembulan Pantai Batu Ampar, Desa Penagan, Kabupaten Bangka pada Rabu 24 Agustus. Penangkapan 3 tersangka dilakukan Subdit Gakum yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Ibtu Asmadi beserta anggotanya. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Maladi mengatakan 3 pelaku yang berhasil diamankan yakni H, warga Desa Penagan, WA, dan SA yang merupakan warga kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riki. Rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada dari Provinsi Bangka Belitung, dapat saya sampaikan bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung pada Rabu 24 Agustus 2022 kemarin telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka yang diduga melakukan aktivitas tambang ilegal di hutan konservasi Sembulan, Pantai Batu Ampar, Desa Penagan, Kabupaten Bangka. Di mana informasi yang didapatkan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa penangkapan berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang dilakukan melalui ponton yang jenis TI tambang jenis sebu yang menggunakan ponton berjumlah 200 ponton berada di kawasan hutan konservasi Sembulan. Dari hasil informasi masyarakat itu, tim yang dipimpin langsung oleh Subdit Gakum Asmadi Opsnal Ibtu Asmadi berhasil mengamankan pasir timah yang jumlahnya cukup besar, yaitu mencapai 1 ton yang bersamaan dengan barang bukti lainnya, yaitu 1 unit mobil Toyota Hilux, 2 unit timbangan warna hijau, dan 1 unit HP, buku catatan, dan nota jual beli pasir timah yang berhasil diamankan oleh Polairut Polda Bangka Belitung. 3 tersangka yang memiliki peran berbeda ini diberikan ganjaran hukuman karena melanggar pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, maka mereka wajib dikenakan hukuman dengan tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPL, dan SIPB izin, sehingga mereka paling lama akan mendapatkan ancaman 5 tahun hingga denda paling banyak 100 miliar rupiah. Begitu, Mei, yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Bangka Belitung. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pengendara roda 2 dan roda 4 menyambut gembira kehadiran polisi yang tergabung dalam Satgas Pantau BBM di setiap SPBU. Seperti terpantau di SPBU yang berlokasi di lingkungan air Karang Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur. Tampak sejumlah anggota polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Batu Raja Timur bersama anggota melakukan monitoring. Polisi juga melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang mencurigakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Leni Juwita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leni. Baik pemirsa Tribuners, dapat kita informasikan dari kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sejak beberapa tahun terakhir di wilayah ini, khususnya di SPBU Desa Air Karang, Kecamatan Batu Raja Timur, merupakan tempat
oknum-oknum yang melakukan mengecor, kemudian dijual kepada industri. Pemandangan yang antrean BBM yang mengular ini sangat mengganggu lalu lintas di jalan raya. Nah, itulah sebabnya Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK langsung membentuk tim Satgas Monitoring yang diadakan di setiap SPBU di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu. Ada sebanyak 8 SPBU yang dilakukan monitoring yang disiaga ketat oleh polisi. Nah, sejak dibentuknya Satgas yang berjaga di masing-masing SPBU ini menjadi disambut gembira oleh masyarakat, khususnya pengendara roda 2 dan roda 4 yang akan mengisi bahan bakar. Kita informasikan khusus di SPBU ini saja biasanya antrian mengular sampai berkilo-kilometer. Pemandangan ini sangat mengganggu lalu lintas dan juga merugikan masyarakat, khususnya penerima subsidi BBM. Akibat dari antrean panjang yang sebagian besar dilakukan oleh oknum pengecor, kemudian bahan bakar hasil mengecor ini akan dijual kembali kepada industri, sehingga sangat merugikan masyarakat, khususnya penerima subsidi BBM, Pertalite dan jenis solar. Akibat dari ulah oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi ini, sehingga BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Oku tidak menyentuh sasaran. Namun sejak tanggal 18 Agustus 2022 dengan terbentuknya Satgas monitoring SPBU, pemandangan yang tadinya antrian panjang mengular sudah tidak ada lagi. Kemudian juga aparat keamanan juga sudah menertibkan 2 orang yang diduga melakukan ngecor di SPBU bersangkutan. Upaya ini diharapkan akan sangat membantu masyarakat sehingga BBM bersubsidi sesuai peruntukannya dapat menyentuh sasaran. Diinformasikan juga selama ini ada isu bahwa para pengecor-pengecor yang membuat pemandangan sangat mengganggu ini sudah bekerja sama dengan oknum-oknum di industri, kemudian BBM ini dijual ke industri dengan harga yang tidak sesuai dengan harga bahan bakar yang mestinya peruntukannya untuk industri. Kapolres Ogan Komering Ulu juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengendara, apabila mengetahui ada oknum yang coba-coba bermain, agar segera melaporkan ke aparat kepolisian. Polisi akan menindak setiap pelanggaran yang ada di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu. Nah, kita pantau beberapa hari terakhir SPBU masing-masing di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah nampak tertib. Kemudian dari pihak SPBU sendiri sudah membatasi antrean itu hanya di dalam wilayah SPBU saja. Demikian rekan Mei kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Batu Raja Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Bahwa di Polres Oku ini sudah dibentuk Satgas BBM. Artinya saya sebagai Kapolsek Batu Raja Timur yang mengawasi 5 pom bensin. Jadi masing-masing pom bensin adalah ada perwira pengendali atau satu regula 8 atau sampai 10 orang. Jadi yang upaya yang kita laksanakan yaitu yang pertama, karena ini sifatnya Pamda Kota, pengaturannya jangan di sini karena unitnya lengkap, ada lalu lintas, sabara, grupus dan lain-lain, bahwa pengaturan lalu lintas supaya tidak macet. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kendaraan-kendaraan R4
yang perlu kita periksa, artinya baik dari ada tangki mobil. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada Kamis 25 Agustus pagi. Sejumlah tempat yang didatangi Kapolda dari SPBU Citraland, Batang, Keramat, Jalan Selan, dan Kejora. Ia datang menggunakan motor trail bersama Direskrim Sus Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Muh Irhamni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Rizky Irianda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rizky. Iya, Mei. Kemarin Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra melakukan sidak ke beberapa SBU di Kota Pangkal Pinang. Datang dengan menggunakan motor trail, Kapolda ini sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pengendara mobil truk dan mobil umum yang sedang mengantri untuk membeli BBM jenis solar. Diketahui sidak kali ini mengingat seringkali di Kota Pangkal Pinang ini adanya antrian panjang hampir di setiap SPBU yang mencapai sekitar 20 meter. Dalam sidak kali ini Kapolda ini juga mengindikasikan adanya modus atau aksi nakal yang dilakukan oleh para sopir atau pengirit ini. Yakni modusnya mereka ini tetap menggunakan mobil umum, artinya mobil yang di luar jenis truk mereka angkut ambil lalu disimpan di rumah, kemudian kembali lagi ke pom bensin lain untuk mengambil solar. Perilaku para pengirit ini juga terus berulang kali membeli BBM subsidi ini, menurut Kapolda akan terus dipantau oleh pihak kepolisian untuk nantinya akan diberikan sanksi tegas. Dengan dilakukannya sidak diharapkan Polda Bangka Belitung beserta Polres dan Polsek jajaran terus setiap hari melakukan penertiban antrian di SPBU, sehingga tidak hanya kemarin saja. Sementara itu, sebelumnya juga aparat polisian ini juga sempat berhasil mengamankan 4 orang atau preman yang kerap melakukan pungutan liar kepada para sopir. Hal inilah yang membuat Polda Bangka Belitung juga memfokuskan terhadap SPBU di Kota Pangkal Pinang ini guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Demikian, Nek. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Forum Pahlawan Nasional atau Forpalnas Lembata dan pemerintah daerah akan membangun ulang Tugu Simpang 5 Wangatoa di Kota Lewoleba. Dalam rancangannya, Tugu di tengah Kota Lewoleba itu akan didedikasikan kepada putra Lembata, Brigjen Pol Purnawirawan Anton Enga Tifauna, termasuk menempatkan patungnya di Simpang 5 Wangatoa. Untuk tujuan ini, keluarga Anton Enga Tifauna pun mendatangkan seniman atau pematung kawakan Indonesia, Dolorosa Sinaga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Riko Wawo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Riko. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang Mei. Dapat saya laporkan dari Lembata, keluarga dan Forum Pahlawan Nasional Anton Enga Tifauna di Kabupaten Lembata mendatangkan seniman patung kawakan asal Indonesia yakni Dolorosa Sinaga untuk mendirikan patung sosok Brigjen Pol Purnawirawan Anton Enga Tifauna di Simpang 5 Wangatoa atau di tengah-tengah Kota Lewoleba. Dalam paparannya kemarin, Dolorosa berjanji akan memberikan yang terbaik, akan memberikan karyanya yang terbaik untuk membuat atau merancang patung Anton Enga Tifauna yang akan ditempatkan di Tugu Simpang 5 Wangatoa yang letaknya berada di tengah-tengah Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata. Dolorosa juga pada kesempatan itu menyampaikan rasa bangganya terhadap keterlibatannya dalam perjuangan menjadikan satu-satunya putra Lembata yakni Brigjen Pol Purnawirawan Anton Enga Tifauna menjadi pahlawan nasional. Dalam seminar tersebut banyak sekali hal yang dia sampaikan mengenai seni patung dan juga bagaimana patung bisa merepresentasikan semangat spirit dari sosok seorang Anton Enga Tifauna. Rencananya patung tersebut akan didirikan di Simpang 5 Wangatoa lengkap dengan plaza dan juga berbagai macam hiasannya seperti di tugu-tugu yang lainnya. Dolorosa juga berujar pembangunan patung dan lengkap dengan plazanya tersebut juga akan terjadi
pada bulan September mendatang dan diperkirakan tahun ini sudah selesai. Bu Rosa terlihat sangat semangat menjelaskan filosofi konsep dia merancang patung Brigjen Pol Anton Ingativauna kepada forum yang hadir pada kesempatan itu dalam seminar tersebut. Demikian dapat saya laporkan Mei dari Kabupaten Lembata. Baik, terima kasih rekan Riko Wawo atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seniman patung Dolorosa Sinaga. Berikut tayangannya untuk Anda. Pahlawan Bapak Anton Tivauna. Saya pikir yang perlu saya mungkin sampaikan pada kawan-kawan di Lembata bahwa sejak peradaban seni patung itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dia menjadi medium untuk membawa ingatan kita pada sejarah, membawanya ke masa kini, dan memaknainya untuk masa depan. Jadi menurut saya ekspresi patung ini bisa berdampak sangat positif dalam kehidupan kita. Pertama, karena kita mendorong pemerintah untuk menghargai siapapun seperti Pak Anton Tivauna yang sangat besar jasa dan pengaruhnya untuk membuat perubahan di Lembata. Dan dia Patung kucing berwarna hitam yang terletak pada bagian sisi barat Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung memiliki makna simbolis perjuangan. Patung yang memiliki tinggi lebih kurang 2 meter itu menggambarkan sifat dari satu kucing bernama Libi yang merupakan hewan peliharaan Sanggar Ciliwung. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh tokoh masyarakat Romo Sandiawan seusai peresmian Rumah Susun Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih rekan Mei. Filosofi patung kucing di Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, yang dimana patung tersebut memiliki tinggi lebih kurang 2 meter dan diameter lebih kurang 3 meter, di mana filosofi dari kucing tersebut yakni bernama Libi. Libi merupakan kucing yang dilambangkan dari warga ex Kampung Duri, yang kemudian diabadikan menjadi sebuah patung dikarenakan sifatnya pada saat penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan pada tahun 2016 lalu. Libi ini menggambarkan sifat kucing yang memiliki sifat setia, di mana saat penggusuran terjadi, Libi memiliki kenangan atau sejarah tersendiri bagi masyarakat ex Bukit Duri, di mana Libi ini pada saat penggusuran ia sempat terpental dari jarak lebih kurang 3 meter yang diakibatkan sentuhan atau gesekan atau pantulan dari alat besar yakni beko. Warga sekitar awalnya tidak menyangka hal itu bisa terjadi, dan warga sekitar juga menganggap Libi tersebut atau kucing peliharaan Sanggar di ex Kampung Duri tersebut merupakan kucing yang saat itu masih dalam kondisi hidup. Namun ternyata warga sekitar menganggapnya setelah kejadian tersebut kucing tersebut mati. Namun sehari setelah dari kejadian tersebut atau penggusuran tersebut, nampaknya kucing Libi itu kembali ke lokasi penggusuran yang dimana terdapat di ex Bukit Duri. Kemudian warga sekitar mengabadikannya menjadi sebuah patung di Rumah Susun Produktif Cakung atas jasanya yang dikenal sebagai peliharaan yang setia. Dan hingga saat ini patung tersebut menjadi penilaian dari Gubernur DKI Jakarta atau Anies Baswedan yang menilai hal itu sesuatu yang menarik sehingga perlu diabadikan menjadi sebuah patung. Baik, sahabat B, mungkin saja bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih rekan Randy Rutama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Romo Sandiawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Patung Lidi itu adalah simbol perjuangan warga Bukit Duri, warga yang tergusur, tetapi tetap berjuang dan dengan kesetiaan. Kucing itu kan dengan lokasi dia ada ikatan batin dan juga ada ikatan batin dengan lingkungan paguyuban begitu. Jadi ada ikatan sosial yang kuat di masyarakat itu. Di mana-mana kucing itu menjadi piaraan warga kampung sederhana. Kami simbolkan itu sebagai simbol perjuangan yang diperjuangkan Patung Lidi di depan kampung Susun Produktif. Oh, berarti Libi itu peliharaan dari warga sekitar. Sampai saat ini Libi masih ada, Pak? Masih hidup, tapi sudah tua. Oh, sudah tua. Ada di sana, Pak? Berarti masih di sana. Warga RT 11 RW 1 Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang memanfaatkan lahan kosong untuk budidaya maggot dan menghasilkan uang. Maggot adalah larva dari lalat hitam atau black soldier flies. Jika dijual ke pemancing, harganya bisa mencapai Rp100.000 per 3 kilogramnya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Silvianita Widiawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Silvi. Selamat siang Tribuners dan Mei yang di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang pemanfaatan lahan kosong di area RT 11 RW 1 yang digunakan untuk budidaya maggot. Ini diawali ketika masa pandemi tiba, di mana tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan warga. Akhirnya lahan tersebut dimanfaatkan untuk tanaman obat keluarga atau toga. Nah, di sana itu juga, di lahan tersebut ternyata juga ada warga yang membuang sampah. Dan dari penggeraknya, dari Bapak Dimas, Ketua RT 11, akhirnya dari sampah itu dimanfaatkan untuk budidaya maggot, tetapi terutama untuk sampah organik dari rumah tangga. Untuk itu dari RT memberi insentif Rp500 per 3 kilo untuk sampah organiknya. Sampah organik itu terdiri dari bekas sayuran dari limbah keluarga atau roti atau makanan lainnya. Ternyata setelah dikembangbiakkan, ternyata muncul maggot yang bisa dijual untuk pakan ternak atau untuk ke pemancing yang bisa dipakai untuk memancing ikan. Dari sini perkembangannya terus berlanjut dan saat ini setiap bulan bisa dipanen sekitar 100 sampai 150 kilo maggot yang dijual di sekitar pemancingan Kota Malang. Untuk bahan-bahan sampah organik selain dari warga, dari pengurus atau pengelola juga mengambil sampah dari PKL, depot-depot dan sekolah Sabilillah yang ada di dekat lokasi tersebut. Saat ini dari pihak pengelola juga ingin terus mengembangkan budidaya maggot yang nantinya juga bisa dikembangkan lagi untuk hasilnya untuk karang taruna untuk budidaya lele. Dan ini akan menarik perhatian dari Wali Kota Malang, juga Wakil Wali Kota Malang yang sempat meninjau lokasi tersebut. Menurut Dimas, ini bisa juga dilakukan oleh kampung lain untuk mengurangi limbah atau sampah rumah tangga, terutama yang organik. Selain itu juga bisa dilakukan perseorangan di rumah tangga dan bisa dilakukan penjualan sendiri. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Memanfaatkan lahan kosong ya, lahan kosong yang dimana lahan ini kosong
pada saat awal-awal pandemi. Awal pandemi di situ warga tidak ada kegiatan, dilarang berkumpul dan sebagainya. Akhirnya untuk menghilangkan kejenuhan warga yang tidak boleh ada aktivitas keluar, kita memanfaatkan lahan ini yang belum ada rencana untuk dibangun. Nah, dari awal-awalnya itu kita membuat tanaman toga saja. Dari tanaman toga ini kok ada sampahnya, dari tanaman toga juga ini kok kurang pupuknya. Akhirnya beberapa warga itu punya inisiatif pengelolaan sampah rumah tangga, untuk sampah rumah tangga. Kalau sampah-sampah dari rumah tangga yang berbentuk plastik, kardus dan sebagainya itu memang sudah ada pengaturan bank sampah di wilayah T11. Akhirnya dari sampah-sampah rumah tangga seperti sisa nasi, sisa sayur, ini kok ditimbun keluar. Skuad PSM Makassar akhirnya tiba di tanah air pada Kamis 24 Agustus malam tadi. Rashid DKK landing di Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Di sisi lain, nyanyian Chan terus bergemuruh di jalur kedatangan. Mereka tak henti-hentinya bersorak sembari melompat-lompat. Tabuhan drum dengan kibasan bendera kebanggaan semakin memeriahkan suasana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Fakih Imtiaz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fakih. Baik, jadi skuad PSM Makassar akhirnya tiba kembali ke tanah air usai mengikuti ajang AFC Cup di Malaysia. Di ajang AFC Cup, PSM menjamu Kuala Lumpur FC, namun langkah skuad pasukan Ramang harus terhenti usai menelan kekalahan dengan skor 5-2. Saat tiba kembali di tanah air, ratusan supporter PSM Makassar hadir menyambut skuad pasukan Ramang. Mereka menyambut kedatangan para pahlawan dari asal kota Makassar di Bandara Sultan Hasanuddin. Sejak sore hari, ratusan supporter sudah menunggu kedatangan para pemain, dan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, para pemain akhirnya menemui para supporter sebelum kembali ke mes pemain. Di hadapan para supporter, para pemain terlihat menyampaikan perjuangannya selama mengikuti AFC Cup, dan para supporter pun terlihat terus menyemangati para pemain dengan menjalankan anthem PSM Makassar. Kepada para pemain, para supporter menitipkan target terbarunya untuk di Liga Domestik, yakni kembali meraih juara Liga Domestik dan akhirnya kembali bermain di AFC Cup tahun depan. Para pemain pun akhirnya menuju ke bus dan langsung menuju ke mes pemain, sembari diarak bersama para supporter. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makin dekat pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 atau KAMAN, kinerja panitia lokal di Kabupaten Jayapura terus dimatangkan. Evaluasi dilakukan oleh Bupati Jayapura, Matius Awoitau maksud kami, agar hajatan besar yang dihadiri ribuan masyarakat adat dari seluruh Indonesia berjalan sukses. Bupati Matius Awoitau mengatakan dalam evaluasi tersebut, dirinya hanya memberi arahan-arahan umum kepada panitia kongres agar kinerjanya lebih terarah dan efektif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Calvin Elwis Erari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Calvin. Baik Mei dan juga Tribuners, dalam menyukseskan pergelaran Kongres Masyarakat Adat pada tanggal 24 hingga 20 Oktober mendatang, di sini panitia lokal terus melakukan kinerja-kinerja dalam menyambut Kongres tersebut. Nah, untuk tetap kinerja-kinerja tersebut tetap dilakukan secara agar bisa lebih meriah, di mana Bupati Matius Awoitau yang juga merupakan sebagai Ketua Umum Kongres Masyarakat, Ketua Panitia Umum Kongres Masyarakat Adat yang ke-6, ini juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah panitia di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, dalam evaluasi tersebut, dari pantauan kami di lapangan, terlihat seluruh panitia
Kongres Masyarakat Adat ini turut hadir dalam evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Matu Saweto, dan juga dari hasil wawancara kami dengan Bupati Matu Saweto, beliau menyampaikan bahwa evaluasi tersebut itu hanya dilakukan secara umum untuk mengetahui bagaimana progres atau kinerja panitia dalam menyambut Kongres Masyarakat Adat ini, Tribunas. Dan juga evaluasi ini juga dilakukan untuk agar memacu semangat panitia untuk tetap terus berkomitmen untuk menyambut perayaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 di Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 hingga 30 Oktober 2022 mendatang. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Kelvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi hanya untuk arahan saja untuk beberapa pihak yang ada dalam panitia itu, ya juga yang mengambil acara itu, bagaimana satukan persepsi, tidak kerja kotak-kotak, pahami dulu konsep besarnya, kemudian masing-masing dibuat di bidang-bidang masing-masing atau bagian acara atau bagian komunikasi informasi, saya publikasi secara keseluruhan. Nah, itu. Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Raya Wonogiri Ngadirojo, Dusun Jati Beduk, Desa Purworejo, Wonogiri pada Kamis 25 Agustus sore. Akibatnya sebuah mobil berpenumpang terbakar usai menabrak tembok rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Mobil yang terbakar usai membentur tembok itu berjenis Daihatsu S-Plus dengan nomor polisi AD 1322MH. Saat itu ada sejumlah penumpang yang berada di dalam mobil. Kepala UPT Damkar Wonogiri Joko Santoso membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya insiden itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, sehingga proses pemadaman mobil yang diketahui milik Sri Wahyuni tersebut berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kejadian bermula saat mobil berjalan dari arah barat ke timur. Sesampainya di TKP, mobil itu menghindari kendaraan tak dikenal yang berjalan terlalu ke kanan. Usai mengalami benturan itu, timbul percikan api dan membesar yang mengakibatkan mobil tersebut hangus terbakar. Saat itu ada 4 penumpang di dalam mobil. Seluruh penumpang dinyatakan selamat dan mengalami luka ringan yang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri
sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya di Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. 3 tersangka diduga bandar narkoba jaringan antar provinsi dengan barang bukti 2015 kg diamankan BNNK Sumeneb pada Jumat 19 Agustus lalu. 3 tersangka diamankan di Jalan Raya Manding, Kabupaten Sumeneb, Madura. Dari 3 tersangka, BNNK Sumeneb mengamankan barang bukti dengan total 2015 kg. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ali Syahbana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ali. Baik, Mei dari Sumeneb melaporkan bahwa BNNK Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Sumeneb melakukan penangkapan 3 orang tersangka yang diduga bandar narkoba di wilayah di Jalan Raya Manding, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Hal itu ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, di mana dari 3 tersangka ini BNN Kabupaten Sumeneb mengamankan 2015 kg barang bukti narkoba atau 2 kilo lebih dari 3 tersangka yang diamankan oleh BNN Kabupaten Sumeneb, Mei. Selanjutnya kita sudah tadi sudah konferensi pers dengan BNN Kabupaten Sumeneb dan juga provinsi, datang menghadiri juga Bapak Bupati Sumeneb, Bapak Dandim dan juga Kapolres Sumeneb, menyaksikan langsung dalam konferensi pers tadi. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi mengapresiasi dengan tim BNN Kabupaten Sumeneb yang telah berhasil mengamankan 3 tersangka dengan barang bukti narkoba 2 kilo lebih tersebut. Selanjutnya dari BNN Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan bahwa 3 tersangka ini adalah jaringan antar provinsi yang mana dikendalikan oleh salah satu narapidana di wilayah Lampung melalui alat komunikasi dan juga ada hubungan keluarga ya. Selanjutnya untungnya berhasil diamankan dan digagalkan di Kabupaten Sumeneb. Kita sempat menanyakan langsung apakah dari 2 kilo lebih narkoba ini diedarkan. Cuman dari BNN Kabupaten Sumeneb masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam disebar ke titik mana saja dari 2 kilo lebih narkoba yang diamankan itu, Mei. Kronologis penangkapan, Mei, selanjutnya ini 3 tersangka ini menggunakan mobil dan sudah diamankan juga mobil warna putih. Dilakukan penggerbekan dan mengakui, 3 tersangka ini mengakui bahwa akan diedarkan di wilayah Kabupaten Sumeneb, Mei. Sementara dari Kabupaten Sumeneb, Mei. Baik, terima kasih rekan Ali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam Berita Selebritis. Kami akan menyajikan berita tentang selebritis tanah air untuk Anda, dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Acha Septriasa harus main 3 karakter di film Mumun. Acha Septriasa menjadi pemeran utama di film berjudul Mumun yang akan tayang 1 September 2022. Mumun merupakan film yang diadaptasi dari sinetron hits zaman dulu yang berjudul Jadi Pocong, karya dari komedian Mandra. Usai menonton film ini sendiri, saat pers screening, Acha Septriasa mengungkapkan rasa antusiasnya dan bangga melihat hasil film tersebut. Acha Septriasa juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Mandra karena film Mumun ini membuatnya berperan menjadi beberapa karakter. Karakter Mumun ini adalah IP yang luar biasa. Terima kasih kepada Bang Mandra. Kenapa di sini Acha ingin bermain? Karena dia sangat excited memainkan 3 karakter yang unik, yaitu Mumun, Mimin, dan juga Pocong itu. Di samping itu, Acha Septriasa dipasangkan dengan aktor yang dulu sering bekerja sama dengannya, yaitu Dimas Aditya. Dimas Aditya mengungkapkan bahwa film ini merupakan kembalinya dirinya ke dalam dunia hiburan. Selain Acha Septriasa dan Dimas Aditya, film ini juga berperan atau diperankan oleh Edis Adelia Mandra, Humogio, Bedu, Ance Bagus, dan Fajar Nugraha. Berikut wawancara dengan Acha Septriasa. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, sambutannya sangat baik. Hari ini premier film Mumun, gala premier pertama kali diselenggarakan di Jakarta, dan juga antusiasnya luar biasa. Antrian tiketnya juga banyak, undangan yang datang juga hadir semuanya. Dan film ini ya berhasil membuat orang bernostalgia ya. Kalau aku sendiri sebagai penonton film Mumun waktu 20 tahun yang lalu, aku merasa juga terwakilkan gitu, karena dengan remake-nya film Mumun yang luar biasa beda daripada yang lama, aku merasa terpuaskan sih penantian aku. Kalau misalnya lagi ingat-ingat tentang karakter Pocong, dan ketika nonton film Mumun ini, Pocongnya benar-benar ditampilin berkali-kali, dan kayak rasanya agak kapling sebenarnya di situ, karena aku ada karakter Mimin dan Mumun, karakter yang kembar diperankan, terus ada juga karakter yang ketika sudah menjadi Pocong tersebut. Jadi kalau misalnya nonton diri sendiri kan pasti kan kayaknya ngerasa agak-agak ikut dan aneh gitu ya. Cuma tadi setelah filmnya tayang, ada 3 karakter dalam satu film, dan rata-rata melihat diri sendiri itu ya luar biasa lah. Lumayan terpuaskan. Acha perjuangan Acha tadi seperti mention nama Mas Mandra, menarik, katanya ada pengalaman melihat hal-hal gaib nih selama syuting. Ya, kalau saya sih nggak pengen gede-gedein cerita itu ya sebenarnya, karena saya pribadi juga dari dulu emang lumayan sensitif. Tapi dulu sensitif sampai tahun 2008 saya udah nggak sama sekali pengen menggali kesensitivitan saya itu gitu ya. Ya, jadi kayak semenjak tahun 2009 itu saya sebenarnya udah nggak sensitif lagi gitu. Ketika saya ngerasa ada sesuatu, dan di lokasi syuting manapun ya, maksudnya kan lokasi syuting maupun film horor, film drama, ataupun film yang komedi, pasti ada lokasi-lokasi asing yang kita baru pertama kali datengin gitu. Jadi selalu menarik
Nah, ketika nonton film Mumun ini, ketika syuting film Mumun ini, ada satu hari yang saya lelah banget waktu itu. Saya harus berganti-ganti karakter dalam satu hari dan scene-nya kurang lebih ada 8 scene dalam satu hari. Saya stay di lokasi syuting itu dari pagi jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Ketika udah jam 4:30 subuh menjelang azan, udah azan kalau nggak salah ya, azan subuh ya, pada saat syuting itu saya lagi menjadi Mumun, pocong Mumun gitu kan. Terus saya melihat di karena kita syuting di Keranggan di daerah Cibubur juga, terus ada set rumah kita yang di atasnya tuh kelihatan sangat tinggi gitu, ada sesuatu di atas gentengnya kelihatan sangat tinggi gitu. Dan ketika saya menjadi poci itu sendiri kan, saya kan harus begini kan, dengan didandani gitu. Jadi saya cuma ngeliat ke arah depan gitu, ke arah depan, ke arah atas. Nah, pas saya ngeliat ke arah atas itu ada sesuatu, dan itu bentuknya tinggi, panjang gitu, tinggi, putih, dan saya ngeliat banget karena saya juga maksudnya benar-benar merhatiin dengan jelas ya. Kalau misalnya saya lihat tuh, saya pengennya justru penasaran gitu. Saya malah perhatiin dengan jelas. Ya memang ternyata ada penampilan yang seperti saya gitu. Terus ya udah, saya berusaha meyakinkan diri saya, benar nggak sih itu yang saya lihat tuh. Saya panggil Astrada, saya bilang itu benar nggak sih, saya kayak ngeliat sesuatu, coba lihat di atas sana ada apa. Dan ketika itu Astrada saya bilang, kakak banyak-banyak istighfar ya kan, gitu doang. Terus saya ya udah, saya doa aja gitu. Tapi lo ngeliat kan, iya katanya. Oh berarti gue nggak salah ya. Udah. Tapi saya masih kayak gini aja sampai pagi gitu. Jadi dia berusaha profesional ya. Kayak walaupun ada cerita yang kayak gitu-gitu, saya rasanya kayak ya udah, saya balik lagi ke sensitivitasan saya itu yang tahun 2008 2009 muncul lagi gitu. Tapi bukan hanya di lokasi syuting ini aja, sebenarnya banyak lokasi syuting yang lain, tapi saya nggak pernah ngeliat nyata. Nah di situ tuh kayak di say hi sama Mumun yang asli dari Cibubur gitu. Jadi cuma ditampilin yang menurut saya sama sih ya, nggak kayak saya pikir wujud dari sesuatu itu kan kayak apa ya, kayak Casper gitu ya, yang kayak ghost yang bisa nembus gitu kan. Saya pikir begitu, ternyata ya sama saja seperti wujud yang saya perankan gitu. Kayak ngeliat yang aslinya seperti ngeliat nyata aja gitu. Kaca acting pakai baju pocong itu gimana sih, kostum pocong? Pengalamannya. Iya, pengalamannya Kak. Oh, kalau itu kan ada resletingnya di belakang, jadinya saya yang jelas suka diledekin sama anak-anak art gitu. Baju barunya udah dicobain belum? Baju apa? Ternyata baju pocong gitu. Jadi saya rasanya baju apa sih? Dicobain belum? Ternyata baju kostum saya ya baju pocong gitu. Pokoknya banyak cerita yang lucu-lucu di film ini. Berita selanjutnya dilaporkan oleh Persatuan Dukun, pesulap merah beri tanggapan santai. Marcel Radival alias pesulap merah telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Persatuan Dukun Firdaus Oibowo. Pesulap merah menanggapi dengan santai atas dilaporkannya oleh Persatuan Dukun ke kantor polisi. Persatuan Dukun melaporkan pesulap merah karena dianggap menghina profesi dukun di sosial media. Dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi, pesulap merah menanggapi hal tersebut dengan santai dan tidak ambil pusing. Pesulap merah merasa tidak masalah dirinya dilaporkan ke kantor polisi. Pesulap merah memberi tanggapan soal dirinya dilaporkan oleh Persatuan Dukun. Pesulap merah mengaku dirinya sempat berpikir akan melaporkan balik pihak yang sudah merugikannya. Lantaran ini memberikan efek jera atas tuduhan palsu kepada pihak yang sudah merugikan. Seperti yang kita ketahui, awalnya pesulap merah mengunggah konten video mengenai pembongkaran trik palsu perdukunan. Dalam video, pesulap merah ini mempraktekkan beberapa trik yang sering digunakan oleh para dukun itu, seperti membakar tisu tanpa api hingga trik tentang keris. Kemudian hal tersebut menjadi ramai di media sosial. Alasannya membongkar trik perdukunan, pesulap merah hanya ingin mengedukasi masyarakat.
Akibat sikap pesulap merah yang membongkar trik perdukunan, dirinya kini dilaporkan oleh Persatuan Dukun. Berikut wawancara dengan pesulap merah atau Marcel. Untuk saat ini gini, ada kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada. Gitu. Tapi sudah terima kuasa, Bang? Belum tanda tangan karena saya belum ada waktu nih untuk ketemunya gitu. Karena kan ini jadwal masih dari pagi ke pagi nih. 3 minggu. Baru konsultasi aja kali gitu ya, Pak? Enggak sih, ngobrol aja terus beliau juga udah minta KTP untuk pembuatan surat. Oke Mas, artinya kan lo dilaporkan ke Polres Klaten ya. Responnya seperti apa sih, kaget kah atau mungkin santai bisa? Respon saya ya biasa-biasa. Apa emang kan semua orang boleh melaporkan, boleh buat laporan ya, nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu kan. Kalau masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti gitu ya, nggak masalah, tinggal klarifikasi jelaskan. Tapi di Jawa Timur juga santai aja ya? Kalau Jatim kemarin Polda Jatimnya yang ke sini udah ada panggilan juga Polda Jatim ke sini karena saya mengajukan keberatan kalau ke Jatim jauh banget karena jadwal nih dari pagi ke pagi benar-benar nggak putus. Nah, kalau untuk kemarin yang panggilan pertama klarifikasi, Polda Jatimnya sebenarnya juga lebih support ke kita sebenarnya karena dari pihaknya Mas Udin, Polda Jatimnya daripada buat laporan-laporan drama begini, mendingan buat arena pembuktian aja. Tapi Mas Udinnya nggak mau dengan berbagai alasan gitu. Kalau menurut pengakuan dari Polda Jatim, ya udah saya mah cuma ditanya maksudnya apa nih buat video ini ya, tentang yang laporan itu ya, yang saya membongkar tisu, bakar tisu tanpa api. Tapi saya bilang edukasi. Tapi sudah ada pertemuan belum sih dengan Mas Udin? Pertemuan kembali gitu? Saya telepon dia nggak angkat-angkat sampai sekarang. Ada update mungkin dari Polda Jatim seperti apa? Ada Polda, ada update dari Polda Jatim. Ada Polda. Kalau update dari nggak ada sih. Setelah yang kemarin pemeriksaan yang panggilan klarifikasi nggak ada, belum ada lagi. Berarti tetap berlanjut yang Jatim ya, enggak? Tetap berlanjut kasusnya. Ya tetap berlanjut, betul. Ada kekhawatiran nggak sih nanti bakal ditahan kalau jadi tersangka atau gimana? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya nggak ada karena apa, edukasi apanya yang mau dipermasalahkan karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Gitu. Selain panggilan lagi nanti mungkin Bang Marcel apa? Ada panggilan lagi ke depannya? Nggak tahu ya, belum tahu. Kalau kata Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa pencemaran nama baik. Aduh lupa. Baru ini tahu baru. Kabarnya kan juga ada ngomong katanya kamu juga pesulap yang apa namanya bikin saja aturan jangan bikin lagi segala macam gitu. Ya. Ada pengawalan dari MUI mana itu? MUI mana kan? Di channel saya ada tuh, pihak MUI juga menjelaskan mendukung. Iya, kalau itu kan anggota doang ya, kalau nggak salah ya. Sedangkan yang ada di channel saya itu wakil sekretaris dari Dewan Fatwa MUI menyatakan dukungan untuk ilmu merah karena bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah, terus kamu disuruh diem aja, gimana coba? Ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah, terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling, kan aneh, ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa ya bersuara untuk mengedukasi nggak boleh, gitu kan? Nah makanya dari channel saya juga ada tuh video terbaru yang pernyataan dukungan dari sekretaris wakil sekretaris Dewan Fatwa MUI. Ini gara-gara kamu jadi maksudnya banyak artis juga jadi pada bete sama dukun, salah satunya Dennis dan Richard Lee. Ya. Gitu. Itu gimana juga? Ya bagus, itu tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin berkembang sumber daya masyarakatnya. Jadi tidak mudah dibodoh-bodohi lagi. Sekarang kan banyak yang melaporkan kamu. Kesiapan kamu menjalani pemeriksaan nanti gimana sih? Nggak ada sih, saya fokus ke pekerjaan sih saat ini. Karena memang nggak ada panggilan apapun. Jika nanti ada panggilan, kesiapannya apa aja mungkin? Iya panggilan tinggal datang doang. Apanya yang perlu dipersiapkan? Pikiran untuk wilayah apa gitu? Sel, dibalik kamu ibaratnya banyak pelaporan ini. Ada hikmahnya, ada berkahnya juga gak sih kalau jadi naik banget terus di mana-mana dipanggil gitu? Iya,
Kalau dari kasus ini gitu, semuanya. kalau dari kasus ini sih, alhamdulillah saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ini lebih terang-terangan lagi. Karena kalau sudah seperti ini saya malah ngumpet-ngumpet malah berhenti, nanti saya lebih khawatir lagi. Ini kok lu dikasih panggung untuk menyuarakan edukasi lebih banyak, malah berhenti gitu. Nah makanya saya terus Rezeki ngalir terus, rezeki ngalir. Ya dari sebelum viral juga udah ngalir. Tapi motif kamu selain mengedukasi, motifnya apa sih? Apa? Motifnya selain mengedukasi ini ada motif lain atau tidak? Motifnya sih kadang-kadang batik. Ya, saya suka motif batik gitu sih. Kamu kan sekarang dilaporkan ya, terus juga sekarang mau dilaporkan lagi. Sempat terpikir nggak sih untuk melaporkan balik? Berita selanjutnya, Dennis Karlista tak sudi berdamai dengan Rasman Nasution. Perseteruan Dennis Karlista dan juga Rasman Nasution belum kunjung usai. Dennis Karlista dilaporkan Rasman Arif Nasution atas pencemaran nama baik di Polda Sumatera Utara. Kemudian Dennis melaporkan balik Rasman kepada Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pelecehan seksual. Dennis Karlista menuturkan, alih-alih berdamai dengan Rasman Nasution, konten kreator ini lebih baik di penjara. Ia tegas menolak berdamai dengan Rasman dan akan tetap melanjutkan proses hukumnya. Apalagi dengan orang yang diduga telah melakukan pelecehan kepada perempuan. Sebab ia merasa telah dilecehkan dengan pengecara tersebut. Untuk itu Dennis Karlista pun menghormati prosedur Polda Sumatera Utara. Jika ia dipanggil, pengusaha bunga ini akan kooperatif menjalani proses hukum. Akan tetapi, ia menegaskan tidak ada yang damai. Dan ia tidak mau berdamai dengan Rasman dan memilih untuk dipenjara. Kendati begitu, meski dibayang-bayangi soal penjara, Dennis Karlista juga tak gentar. Dia yakin polisi akan berlaku adil kepada masyarakat. Berikut wawancara dengan Dennis Karlista. Omongannya gimana katanya kamu? Dia katanya berkat surat saya yang setelah saya berikan ke KPI, terima kasih kepada KPI Acong-Latif ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah bunyinya deh. Gue nggak hafal banget, intinya gitu. Acong-Latif KPI terus begitu berterima kasih atas pencekalan atau apa gitu, intinya gitu ya, pencekalan Dennis di stasiun TV gitu. Dia makasih sama KPI tapi sebutnya Acong-Latif, kan KPI kan Pak Agung, tetangga gue, gimana sih? Emang itu kalau misalkan orang menurut gue yang kurang wawasan emang seperti itu, ngomong begituan aja salah, meragukan, patut dipertanyakan kompetensinya gitu dan kredibilitasnya. Pengetahuan kayak gitu aja nggak bisa, udah gitu fitnah lagi. Terus udah gitu dia kan ngepost itu seolah-olah mengadu domba gue dengan si Acong-Latif, padahal yang gue nggak kenal. Sampai si Acong-Latifnya bikin video, jangan kamu seolah-olah mengadu domba saya dan Dennis, itu adalah video tahun lalu. Jangan seolah-olah saya membela kamu tuh bang, dan gitu kasihan Acong-Latif, nanti disampai bela abang, nanti ikutan dibully. Itu videonya video kapan? Iya, pas video tahun lalu, pas TM pansos sama gue, yang pas gue bilang sama DP. TM kan ikut-ikutan tuh, yang gue gak kenal TM zaman dulu. Aja pansos kan tuh, laporin gue ke KPI gitu. Pakai pengacaranya sih Acong-Latif gitu. Tapi mungkin di pikiran Bang Rasman yang kurang pandai itu, menurut gue, dia kira Acong-Latif itu KPI. Kasih tau lah kalian teman-teman media, Bang Rasman, KPI itu Pak Agung gitu. Ada mau ditindak nggak dari Bang Rasman? Ditindak, udah gua balas pakai video sih, itu tindakannya. Tapi jalur bawa ke jalur hukum. Ya dia kan udah sering melakukan bohong, mungkin udah kebiasaan kali ya, udah mendarah daging. Semoga cepat sembuh ya bang, pembohongan Pak publik yang dilakukan. Bohong, emang nggak capek apa? Ketahuan terus lagi. Jadi soal laporan kamu yang di Polda sendiri soal Bang Rasman, prosesnya gimana kak? Masih berjalan dong. Udah ada panggilan belum sih? Masih berjalan, kemarin disuruh pesan lagi, gue belum sempet lagi, nanti gue update lagi ya. Pokoknya setiap ada perkembangan pasti gue telepon ke kalian. Berarti sejauh ini belum ada panggilan antara kamu ataupun Bang Rasman sendiri? Belum, tapi yang Polda Medan udah. Dan di Bang Rasman bilang kan akan ada mediasi ke Medan. Gini deh bang, lu
Lu kepanggilan Bang Samsul aja. Ini gue nggak suka nih. Dennis merasa tidak adil sekarang. Kenapa panggilan Bang Samsul yang fokusnya di Medan, kejadiannya di Medan, kejadian perkaranya di Medan, dan Bang Gasman pun lagi di Medan. Kenapa dia tidak datang kepada panggilan Bang Samsul? Iya kan? Sedangkan kalau misalkan orang nggak datang dia keluar. Nah, panggilan dari Bang Samsul dari Poldasu, kenapa abang nggak datang? Abang nggak menghargai Poldasu. Dennis aja jauh-jauh, yang lokusnya jelas kejadian perkaranya di Jakarta. Itu Dennis ke Medan karena Dennis kooperatif dan menghargai Poldasu. Sedangkan Bang Asman dia nggak mau datang. Dennis mau nanya, abang itu laki apa bukan sih? Terus dari itu, kalau lokusnya di Medan ya datang aja. Terus seenak jidat abang aja, masa abang berkirim surat katanya pengen laporannya semuanya ditanganin di Mabes. Emangnya abang siapa yang punya kepolisian? Kan bukan, abang nggak boleh perintah-perintah polisi. Tidak ada warga negara lain yang lebih berkuasa daripada penegak hukum. Apalagi abang menurut saya bukan siapa-siapa, pengacara juga kagak jelas. Iya kan? Kak, dia baru dipecat lagi Kak yang kakak. Puji Tuhan, dipecat sama siapa? Yang yang kamu update status itu apa yang kemarin yang berapa? Yang mana ya? Yang 200 penipuan yang kliennya nggak diladenin itu Kak. Oh itu katanya menurut info yang saya dapat itu kan saya belum dapat infonya langsung dari korbannya. Tapi yang kamu tahu, yang aku tahu itu dia dipecat sama mantan kliennya yang kalau nggak salah ya jadi mantan kliennya ini pekerjaannya ini KTV gitu, karaoke, dan menurut cerita dia ya, ini saya nggak bisa bilang benar atau enggak karena menurut cerita dia, saya juga belum ketemu langsung. Kalau misalkan belum ketemu langsung, saya nggak berani membenarkan kecuali pelecehan yang dilakukan kepada Claudia itu benar sama gue, pelecehan verbal. Dia bilang katanya dia udah bayar 200 juta, tapi nggak pernah didampingi gitu. Terus 200 juta nggak pernah didampingi, dia istilahnya kayak Medina lah. Dia kan ditelantarin, Medina BAP sendiri apa sendiri gitu, kasian ya. Gitu, makanya guys, ini adalah pelajaran penting. Kenapa gue ngomong untuk mencegah adanya oknum-oknum seperti ini, biar para masyarakat jadi pintar dan lebih memilih pengacara gitu. Pengacara yang baik juga ada, yang berkompeten banyak. Cuman pengacara yang seperti ini, yang oknum-oknum ini banyak dan menurut gue perlu diberantas. Gitu. Terus apa lagi? Mama Neti somasi gue, malam. Iya. Sebenarnya kan gue mau respon tuh si Mama Neti, somasi gue tuh sejak minggu lalu. Cuman karena menurut gue kurang penting, jadi gue nanti dulu gitu. Somasi apa kan? Si Mama Neti juga bingung tuh ya, dia pengacara apa bukan sih somasi gue, tapi kasih surat pernyataan gitu. Kan kalau orang kan isinya apa Kak? Isinya kalau nggak salah itu toge, wortel, sama tahu isi gitu ya. Isinya apa gue lupa, apa, pokoknya intinya adalah pernyataan dan dia di situ tidak menulis ada permintaan maaf nggak sih, disuruh ngapain? Lupa deh pokoknya nggak jelas gitu. Itu juga menurut gue kalau Mama Neti itu dia kalau ngomong di publik sih menurut gue, kalau orang kan ketik di WA typo tuh ya, kalau dia kan ngomong suka typo, jadi gue juga bingung dia kalau ngomong apa gitu kan. Ngomongnya yang jelas dulu Mama Neti baru sama si gue gitu. Dan menurut gua apa yang gua dia nggak pernah salah, dia dipanggil mama tersinggung, tapi gue dipanggil apa? Intinya dia nggak suka gua panggil dia mama. Emang kenapa kalau gua panggil dia mama? Kalau gua panggil mama dede mama disomasi juga nggak ya? Nggak sih. Emang mama menghina ya? Menghina di bagian mananya mama? Nggak ada kan? Orang tua kan gitu. Iya memang tua, kecuali kalau dia panggil kecuali kalau saya panggil dia lampir, itu kan baru nggak boleh. Kan saya panggil mama, ini menghargai. Terus saya juga waktu dia ulang tahun saya kirimin bunga, selamat ulang tahun Mama Neti. Salahnya di mana? Iya kan baik banget sih. Iya baik kan, malah disomasi, disalahartikan kebaikan gua. Mungkin dia orangnya negatif thinking kali ya. Mungkin karena orangnya menurut gua, karena kalau orangnya negatif biasa negatif thinking gitu. Padahal niat gua baik. Terus kalau di somasi ada feedback dari somasi itu kayak gimana? Belum sempet gue ngurusin dukun. Feedbacknya dari somasinya udah gue baca. Tadi kan baca depan kalian, cuman akhirnya ini belum sempet. Feedbacknya ya somasi. Berita selanjutnya, Irish Bella dan Amar Zoni dikaruniai anak keempat. Kabar bahagia datang dari pasangan Irish Bella dan juga Amar Zoni yang telah dikaruniai anak keempat. Dikutip dari Instagram Irish Bella,
Ia membagikan kabar kelahiran anak keempat yang berjenis kelamin perempuan. Diketahui juga putri keempat Iris Bella ini dan juga Amarzoni telah lahir pada Selasa 24 Agustus 2022 pukul 8:49 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu bertepatan di Rumah Sakit Bina Medica. Dikabarkan oleh Iris Bella, jika persalinan yang dijalaninya berlangsung dengan lancar. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada tim dokter yang tengah menanganinya. Ia juga berterima kasih kepada semua orang yang telah mendoakan proses persalinannya. Iris Bella kemudian memanjatkan harapan untuk putrinya agar tumbuh menjadi anak yang soleha, berguna bagi bangsa dan negara, dan bermanfaat bagi banyak orang. Dalam foto yang diunggah bersama dengan kabar bahagia tersebut, terlihat pula Amarzoni yang sedang memeluk putri kecilnya. Nampak Amarzoni yang tersenyum dalam foto, sementara wajah putri kecilnya berada dalam dekapan sang ayah. Diketahui dari Instagram story, lahiran Iris Bella operasi sesar. Nampak Iris Bella yang sedang menggendong putri kecilnya tersebut. Ia juga menuliskan bahwa sebelum operasi sesarnya berlangsung, ada beberapa kejadian dramatis sehingga ada pengunduran prosedur selama 1 jam. Namun kemudian Iris Bella bersyukur karena proses recovery setelah persalinan bisa lebih cepat dan juga tidak merasakan nyeri atau sakit. Sementara itu, banyak rekan artis yang memberikan ucapan selamat kepada Amarzoni dan Iris Bella. Berikut wawancara dengan Amarzoni dan juga Iris Bella. Akhirnya lengkap. Alhamdulillah. Mungkin bisa sedikit cerita dulu mungkin proses awalnya sehingga harus rekam kemarin Selasa ya, tanggal 3. Monggo. Silakan kamu dulu. Oke. Alhamdulillah putri kami lahir di hari Selasa tanggal 23 Agustus di jam 8.49 kalau nggak salah ya. Ya, dengan berat badan 3,8 kilo, panjangnya 51,5 cm. Lebih besar dari kakaknya. Gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal. Cuma memang ada sedikit drama, ada sedikit cerita ya. Di saat kelahirannya adiknya Air itu tidak nangis. Jadi di situ sebenarnya itu adalah hal yang biasa mungkin di mata dokter. Cuman karena kami sebagai yang pernah ditinggal oleh anak kami perempuan kembar Ayona dan Ayora, itu yang membuat kami agak shock terapi dan agak lebih panik gitu karena kelahirannya. Di situ saya ngerasain kalau saya pribadi antara senang dengan khawatir itu bercampur dan bingung rasanya waktu di awal-awal itu. Dan alhamdulillah setelah dibawa gitu ya, dibawa dan diurus, ternyata nangisnya lebih kencang daripada abangnya. Alhamdulillah. Dan di situ kami baru merasa lega. Jadi melanjuti dari pembicaraan Iris barusan, alhamdulillah anak kedua kami perempuan lahir, ya anak keempat kami lahir di hari Selasa jam 8.49 waktu Indonesia Barat pada tanggal 23, dan di saat itu matahari cerah. Sama seperti dia. Amin. Sebelumnya sempat ada kontraksi apa sehingga harus dibawa ke hari itu ke rumah sakit? Untuk tanggalnya sih kita sudah persiapkan, memang inginnya tanggal 23 biar sama-sama ulang tahunku di tanggal 23 juga. Cuman memang seharusnya mulainya lebih awal, terus ada kendala di awal operasi gitu, infusnya nggak masuk gitu, sedangkan kan nggak mungkin operasi tanpa infus gitu, jadi ada kendala di awal. Dan yang setelah itu, setelah putri kami lahir, ternyata dia meminum ketuban
jadi telat bernafas gitu saat keluar, nggak langsung menangis. Nah itu yang membuat kami agak sedikit khawatir. Makanya tadi yang bilang sama suami kan dia agak sedikit shock karena kita pernah merasa kehilangan kan. Jadi waktu tahu baby yang keluar nggak nangis, waktu kita udah panik duluan gitu. Tapi alhamdulillah setelah ditanganin sama dokter, memang hal yang wajar ternyata ya saat baby menelan ketuban banyak gitu. Jadi sempat disedot ya gitu. Terus sempat batuk-batuk, putri kami terus alhamdulillah bisa menangis dengan kenceng, terus alhamdulillah setelah itu sehat gitu, dan kita semua kayak baru bisa tenang, udah bisa tersenyum kembali gitu. Berapa lama sempat dengar suara itu kan? Lumayan ya. Aku masih di ruang operasi, kamu yang sekitar 5 menit, 10 menit, beberapa menit lah ya. Hampir agak beberapa menit, keadaan itu ya diem aja. Jadi waktu itu kan saya yang pertama ngelihat Ayora ya, bisa juga sama, tidak ada suara gitu. Jadi waktu itu saya langsung shock juga. Tapi alhamdulillah dokter selalu mengatakan ini hal yang wajar, dia keminum ketuban dan kayak kesedak gitu. Dan menenangkan. Alhamdulillah dokter-dokter di sini sangat bagus banget ya, saya akui. Saya harus mengucapkan terima kasih juga kepada Dokter Sandi, Dokter Friska, Dokter Laras, Dokter Dido. Mereka semua masih muda dan mereka semua itu bisa membuat kita itu tenang gitu loh. Yang lagi panik tenang, Iris pun juga sangat tenang sekali. Kita enjoy banget waktu di ruang operasian ya. Cuma di saat itu aja sih. Tapi so far saat ini alhamdulillah kan, semuanya sehat. Semuanya tapi jadi sehat. Sebuah cerita gitu. Itulah salah satu ceritanya. Bang Ahmad sudah mau dibocorkan namanya siapa? Namanya saya gimana? Baby Queen. saya memang menulis itu The Queen is Born. Queen di sini tuh adalah perempuan ya. Perempuan itu adalah seorang ratu. Ratu yang dimana dia akan bersanding dengan seorang raja yang memang dalam artian itu sepemikiran sama dia nantinya. Karena saya percaya once ketika seorang anak perempuan lahir ke dunia atau anak laki-laki, di saat itu juga sudah ditentukan jodohnya. Jodoh, maut, dan rezekinya. Jadi Berita selanjutnya, belasan komika Indonesia gugat merek Open Mic. Belasan komika Indonesia beramai-ramai mendatangi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar, Kebayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 25 Agustus 2022. Belasan komika terlihat ada Ernest Prakarsa, Panji Prawiyaksono, Ajis Doibu, dan Musidik datang untuk meminta Pengadilan Niaga membatalkan pendaftaran merek dagang atas nama Open Mic. Setelah bertemu dengan petinggi Pengadilan Niaga, Ernest Prakarsa, Ajis, dan juga Panji, beserta yang lainnya menganggap pendaftaran merek dagang Open Mic tidak masuk akal. Ernest mengatakan jikalau Open Mic sama saja seperti pentas seni atau pensi atau festival jajanan yang memang jadi pembahasan umum. Sehingga diakui Ernest ada sedikit kerancuan dan juga tak masuk akal jika Open Mic dihak patenkan menjadi merek dagang. Sementara itu, Panji Prasetyo, tim kuasa hukum komika atau perkumpulan stand up komedian, mengatakan kedatangannya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Berikut wawancaranya. Handphonenya dong. Niaga Jakarta Pusat. Yang mana? Bukan KTP. Aku nggak ngalamin untuk mendaftarkan gugatan pembatalan merek Open Mic. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Open Mic ini yang merupakan istilah umum yang jamak digunakan di seluruh dunia untuk pertunjukan stand up komedi atau komedi tunggal. Ternyata di Indonesia sudah didaftarkan oleh seseorang ya pada tahun 2013. Pendaftaran ini jelas telah meresahkan dan mengganggu para teman-teman komika ya, karena pihak yang mendaftarkan gugatan ini kemudian mengirim somasi kemana-mana
ya meminta bayaran untuk setiap acara yang bertajuk open mic. Ya, ini jelas sangat tidak masuk akal dan kesabaran teman-teman komika sudah habis. Mereka menghubungi kami dan hari ini datang, intinya satu, mengajukan gugatan pada merek dan meminta pengadilan untuk mengembalikan merek open mic menjadi milik publik. Ya, publik. Oke, itu dari saya. Akan menambahkan. Ini ada Pak Ajis Doa Ibu sebagai ketua kumpulan Senat. Kencangan bang, kencangan suaranya bang. Bayar kagak ngatur lagi deh ya. Makasih teman-teman yang udah datang karena mereka karena tanpa teman-teman wartawan berita ini tidak akan bisa dilihat oleh banyak orang ya. Makasih ya. Betul. Makasih. Ini sebenarnya udah lama banget kejadiannya nih. Cuman kita kayak ngebiarin aja, tapi kok kesini-sini gemes gitu ya. Karena banyak teman-teman yang dikirimin surat nggak ngerekam apa-apa. Iya. Dikirimin somasi dan lain-lain. Padahal ini istilah hukum gitu. Memang kadang tuh orang kalau udah tidak bisa nyari lucu, biasanya nyari masalah. Tapi kita nggak tahu orangnya siapa. Saya Pak. Juga dari saya, mungkin dari Ernest atau Panji selaku Ernest dan Panji. Ya, kalau dari saya mungkin teman-teman yang tidak familiar dengan istilah open mic itu istilah yang sangat umum ya. Nah, jadi kalau open mic didaftarkan sebagai intellectual property atau kekayaan intelektual, itu padanannya ibaratnya ada orang ngedaftarin pentas seni gitu, atau festival jajanan gitu, sehingga orang yang membuat acara serupa dipalak, disuruh bayar. Jadi sama sekali nggak masuk akal. Jadi bahwa Bepkumham meloloskan ini, kita coba untuk membuka. Ada nominalnya nggak sih? Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Jumat 26 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Ternate. Di sana ada satu wisata yang terbentuk dari hasil erupsi Gunung Gamalama, Tribuners. Tempat wisata ini dikenal dengan nama Batu Angus. Di wisata Batu Angus, Anda bisa melihat bongkahan-bongkahan batu dengan berbagai ukuran. Selain itu, di Batu Angus, Anda juga akan dimanjakan dengan hamparan laut dan juga Pulau Halmahera, Tribuners. Dan untuk melihat lebih detail keindahan wisata ini, kita sudah terhubung dengan rekan Yunita Kaunar dari Tribun Ternate. Silakan rekan Yunita. Ya, baik. Terima kasih Ariska di studio. Dapat kami laporkan langsung dari Kota Ternate, Maluku Utara, bahwa benar adanya salah satu destinasi wisata Kota Ternate yang sangat dikenal, yaitu destinasi wisata Batu Angus, di mana destinasi wisata tersebut merupakan hasil dari erupsi Gunung Merapi, Gunung Gamalama di Ternate. Dan dari hasil erupsi tersebut terjadilah bongkahan batu beku dengan ukuran berskala besar hingga berskala kecil.
Untuk ukuran batu sendiri ukuran batu sendiri sebesar 3 hingga 5 meter besarnya. Dan untuk sejauh ini sahabat Tribuners, bahwa wisata tersebut pernah juga dikunjungi langsung oleh Menteri Pariwisata Menkraf, yaitu Sandiaga Uno, yang pernah hadir untuk menyaksikan langsung destinasi wisata tersebut. Dalam destinasi wisata Batu Angus tersebut merupakan salah satu yang selama ini digemparkan oleh pemerintah kota terkait dengan wisata alam batu, dan hari ini telah ditetapkan sebagai salah satu wisata alam yang menjadi pesona dari kota Ternate. Untuk Batu Angus sendiri biasanya ramai di saat weekend atau di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Untuk memasuki wisata tersebut, kita cukup membayar per orangnya Rp2.000, sementara jika membawa kendaraan beroda 2 bisa membayar sebesar Rp3.000. Sementara untuk kendaraan beroda 4 atau mobil bisa dibayar harga Rp6.000. Untuk di hari libur kayak saat ini biasanya ramai ketika sore hari, karena lokasi tersebut cukup gersang kalau di siang hari, sehingga masyarakat memilih untuk datang pada sore hari. Biasanya tempat ini juga dijadikan sebagai tempat ajang diskusi di wisata tersebut terkait dengan promosi wisata dan juga UMKM di Maluku Utara. Dan banyak masyarakat juga menjadikan tempat ini sebagai spot foto dan juga untuk spot pre-wedding. Seperti itu, Ariska, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Yudita Kaunar dari Tribun Ternate. Tribuners, jajanan kue tradisional kini mulai jarang ditemukan, termasuk kue cucur dan juga kue cincin Tribuners. Kedua jenis kue ini biasanya hanya ditemukan di pasar-pasar tradisional saja. Namun siapa sangka, kue ini ternyata juga ada di Jalan Merchandise Base, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Reynaldi dari Tribun Bogor. Silahkan rekan Reynaldi. Ya, baik Ariska. Selamat siang rekan Tribuners. Jadi memang kue cucur dan kue cincin atau kue ape ini memang sudah terbilang cukup minim untuk penjualnya. Jadi memang biasanya kue-kue ini bisa ditemui di pasar-pasar tradisional saja, karena memang kue ini merupakan kue tradisional, jajanan yang merupakan yang sudah pun juga peminatnya. Tetapi di Desa Cicadas di Gunung Putri ini kemarin saya mendapati seorang pedagang kue tradisional tersebut yang sudah berjualan beberapa tahun terakhir. Jadi menurutnya, menurut pedagangnya sendiri yang bernama Edi, Edo itu dirinya sudah berada di wilayah Gunung Putri itu sejak 2 bulan ke belakang. Jadi sebelumnya memang Edo ini sendiri sempat berjualan di wilayah Sukabumi. Itu masih tetap penjualan yang sama, kue cucur dan kue cincin. Tetapi memang peminatnya juga untuk saat ini menurut pedagang tersebut memang cukup banyak dibanding kue-kue kering atau makanan ringan lainnya yang sebelumnya dia jual. Jadi untuk dijualnya sendiri per buahnya atau per kuenya itu seharga Rp1.000. Bahkan untuk kue jajanan tradisional ini sendiri untuk seharinya dijual sebanyak 1.000 porsi. Jadi dirinya juga menggunakan teknik khusus dalam pembuatannya, dalam pembuatan kue cucur dan kue cincin ini. Jadi yang membedakan dengan kue-kue tradisional lainnya yang pada umumnya dijual di pasar-pasar tradisional itu adalah cara membuatnya, dari mulai adonan dan apinya yang harus sedang,
yang menurutnya itu bila terlalu mengental atau terlalu encer, maka adonan tersebut akan menjadi gagal, dan untuk apinya juga harus menggunakan api yang sedang, bahkan untuk tingkat kepanasan dari minyaknya pun tidak boleh terlalu menjadi panas, yang dimana akan mengakibatkan cepat gosong. Jadi untuk pasarannya sendiri menurut pedagang tersebut itu adalah karena wilayah industri di kawasan Gunung Putri ini, jadi para karyawan-karyawan pabrik dan juga para orang-orang yang melintas wilayah tersebut. Jadi menurutnya memang penghasilannya setiap harinya bahkan mencapai 600 hingga 700 ribu per hari, dan itu pun akan dikembangkan kembali untuk jajanan tradisional ini di beberapa wilayah, khususnya di Bogor ini sendiri. Itu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Rinaldi dari Tribun Bogor. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Bogor, Tribuners. Di sana ada gedung kesenian Kemuning Gading yang kerap digunakan sebagai tempat berkumpul para seniman Bogor. Di sana para seniman ini biasanya mempertontonkan beragam kreativitasnya, Tribuners. Mulai dari teater, musik, kesenian tradisional, ataupun sekedar acara seremoni. Bahkan rencananya pantomimar nomor 1 Indonesia Septian Dwi Cahyo juga akan memainkan konser tunggalnya di gedung ini. Lantas bagaimana kondisi gedung kesenian Kemuning Gading akan disampaikan oleh rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silahkan rekan Rahmat. Guys, ini special box dari Sang Jungki. Ada photocardnya, ada suratnya juga, bikin melting deh. Dapetin special box ini juga dan glowing bareng Scarlett. Cek di sini ya. Baik, rekan Ariska, terima kasih. Dapat kami jelaskan memang bahwasanya benar gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini merupakan salah satu gedung kesenian yang ada di Kota Bogor, atau lebih tepatnya berada di komplek Balai Kota Bogor. Dan gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini seringkali digunakan tempat berkumpulnya para seniman yang berada di wilayah Bogor, mulai dari seniman teater, kemudian seniman musik tradisional, kemudian seniman-seniman lainnya, dan bahkan acara-acara seremonial pun dilakukan di gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini. Dan teranyar memang perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, seniman pantomim nomor 1 Indonesia yakni Septian Dwi Cahyo akan mentas di gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini dalam rangka 40 tahun perjalanan keseniannya di dunia pantomim. Septian akan menampilkan pertunjukan selama 1,5 jam di gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini pada tanggal 3 September 2022 mendatang. Namun gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini yang memang seringkali dijadikan tempat berkumpulnya para seniman ini, terdapat fasilitas-fasilitas umum ataupun area luar dari gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup sangat serius, terutama dalam hal perbaikan dan perapihan. Dan kami pun sempat berkunjung ke gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor, di mana memang area luar dari gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini tampak tidak terurus dan terlihat sedikit kumuh. Dan fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti toilet, kemudian tempat menyimpan barang-barang di gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini terlalu tidak diperhatikan oleh pihak sekitar. Dan tidak hanya itu, Tribuners, rekan-rekan Tribuners lainnya ketahui memang di beberapa bagian atap dari gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor yang lokasinya tak jauh dari Balai Kota Bogor ini, bahkan masih satu komplek dengan tempat Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan kerjanya, bagian atap dari gedung kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini banyak yang rusak ataupun terlihat bolong-bolong.
Namun arwah dari Gedung Kesenian Kemuning Gading itu sedikit terobati dengan areal panggung yang memang cukup masih terawat. Tapi hal itu harus segera mendapatkan perhatian serius sehingga membuat nyaman para seniman yang ingin mementaskan kreativitasnya di Gedung Kesenian Kemuning Gading Kota Bogor ini. Namun hal lain diungkapkan oleh seniman pantomim nomor 1 asal Indonesia yakni Septian Dwi Cahyo. Beliau mengatakan tidak mempermasalahkan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Gedung Kesenian Kemuning Gading Kota Bogor. Dirinya bahkan tidak sabar untuk segera menghibur masyarakat Kota Bogor pada tanggal 3 September 2022 mendatang. Dirinya tidak mempermasalahkan fasilitas umum itu, melainkan dirinya tetap mengapresiasi atas hadirnya gedung kesenian yang ada di Kota Bogor yang sering dijadikan tempat berkumpulnya seniman di Kota Bogor. Namun sebelumnya dirinya pun sempat bertemu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Kepada orang nomor 1 Kota Bogor tersebut, Septian Dwi Cahyo, memberikan pesan bahwasanya agar pemerintah Kota Bogor memperhatikan seniman-seniman yang ada di Kota Bogor dan meminta untuk pemerintah Kota Bogor mungkin kedepannya akan lebih menambah ataupun memperhatikan gedung-gedung kesenian yang ada di Kota Bogor yang memang kami ketahui yang sering dijadikan pentas ataupun berkumpulnya para seniman di Kota Bogor ini hanya satu, yakni di Gedung Kesenian Kemuning Gading Kota Bogor. Setia pun meminta untuk pemerintah Kota Bogor membangun lebih banyak lagi gedung kesenian sehingga para seniman bisa tertampung ide dan kreativitasnya. Begitu Ariska laporan yang bisa kami sampaikan mengenai Gedung Kesenian Kemuning Gading Kota Bogor. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Tribuners, tinggal hitungan hari Dieng Culture Festival 2022 akan digelar dengan meriah, tepatnya tanggal 2 hingga 4 September mendatang di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun karena digelar di tengah masa pandemi COVID-19, Panitia Dieng Culture Festival memperlakukan beberapa syarat untuk para pengunjung Tribuners. Di antaranya pengunjung yang datang harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Ketua Panitia sekaligus Ketua Pok Darwis Dieng Pandawa, Ali Fauzi juga mengungkapkan bahwa pengunjung harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, di tahun ini, Panitia pun hanya menjual 3.500 tiket saja. Padahal tahun-tahun sebelumnya, jumlah tiket yang dijual bisa mencapai 5.000 tiket Tribuners. Namun karena antusiasme yang tinggi, panitia akhirnya menambah kembali penjualan sebanyak 300 tiket tanpa bundling yang diluncurkan akhir pekan kemarin. Tentunya jumlah aturan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 selama acara berlangsung. Sementara itu, karena Dieng Culture Festival tinggal hitungan hari, berbagai persiapan juga terus dilakukan. Dan kini persiapan yang dilakukan panitia dikabarkan telah mencapai sekira 80% Tribuners. Guys, untuk hasilkan uang online, gimana caranya aku tunjukin. Ini 933 juta masuk dari Februari ke akhir Maret. Masih seputar Dieng Culture Festival yang akan segera digelar di Desa Wisata Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Tribuners. Dalam gelaran yang bertajuk Creation of the Lake ini akan menyuguhkan beberapa agenda menarik selama 3 hari. Satu di antaranya akan diramaikan dengan pertunjukan musik bertajuk Q-Chris Jazz Atas Awan. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Roni Hartawan, dalam pertunjukan musik tersebut rencananya akan menghadirkan band-band lokal dan sederet musisi ternama tanah air. Mulai dari Denny Caknan, Budi Doremi, Andin hingga Marcel Soljah, Tribuners. Selain itu, Dieng Culture Festival tahun ini juga akan digelar Festival Lengger yang menghadirkan penari Lengger internasional asal Kabupaten Banyumas, Rianto. Menariknya lagi, tahun ini prosesi ruatan rambut gimbal juga akan dikemas menjadi lebih menarik oleh Bank Indonesia sebagai sponsor utama Dieng Culture Festival 2022. Di mana anak-anak yang akan menjalani potong rambut gimbal ini nantinya akan diarak terlebih dahulu menggunakan kereta kencana.
Diketahui tahun ini anak-anak yang akan mengikuti ruatan potong rambut gimbal dalam acara Dieng Culture Festival ada sebanyak 15 orang Tribuners. 15 orang ini bahkan berasal dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Jakarta. Tribuners, selanjutnya kami punya rekomendasi tempat makan unik untuk Anda yang ada di Bandar Lampung. Ada Bebek Kebon Jati Tribuners. Tepatnya Bebek Kebon Jati berada di Jalan Raden Imba Kusuma, Sukadanaham, Karang, Kota Bandar Lampung. Tempat makan yang satu ini memiliki konsep outdoor dengan memanfaatkan lahan kebun jati sebagai spot makan. Lantas bagaimana suasana kulineran di sana? Kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung bahwasanya Bebek Kebon Jati ini merupakan restoran berkonsep outdoor yang memanfaatkan lahan kebun jati sebagai spot makan. Jadi berdasarkan penelusuran kami, restoran Bebek Kebon Jati ini berlokasi di jalur lintas wisata di Jalan Raden Imba Kusuma, Sukadanaham, Karang, Kota Bandar Lampung. Restoran ini sudah banyak mencuri hati masyarakat. Jadi terlihat saat jam makan siang maupun makan malam, restoran ini tidak pernah sepi pengunjung. Jadi meskipun restoran ini belum lama buka, yakni pada awal puasa 2022. Jadi restoran Kebon Bebek Jati ini buka setiap hari pukul 12 siang sampai pukul 9 malam. Jadi para konsumen memang biasanya rela datang agar bisa menjajal hidangan kuliner bebek di tengah kebun jati. Restoran Kebon Jati ini menyediakan menu daging bebek bakar dan juga goreng. Ada pilihan menu utama selain bebek, yakni ada menu ayam, lalu ada ikan, kemudian ada nila, puyuh, dan juga lele. Jadi sedangkan menu sayurannya ada cah toge, ada cah kangkung, lalu ada kol goreng, kemudian ada terong penyet, dan juga lain-lain. Sementara minumannya itu ada teh kendi, lalu ada kopi godok, kemudian ada lagi wedang jahe, lalu ada es jahe susu, es krim, dan sebagainya. Harganya sangat bersahabat Tribuners, yakni mulai dari Rp5.000 sampai Rp35.000 saja. Jadi menu bebek yang ada di restoran ini memang yang paling laris di sini, yang paling jadi favorit. Jadi bebek ini memiliki ciri khas teksturnya yang lembut dan ukurannya itu lumayan besar, yakni setengah dari bebek utuh. Dalam satu porsinya itu bebek disajikan bersama lalapan yang berupa selada, timun,
kemudian ada nasi, serta 2 jenis sambal yang turut meramaikan rasa bebek bakar maupun bebek goreng di restoran Bebek Kebonjati ini. Sebelumnya memang kuliner bebek dikenal dengan tekstur dagingnya yang cenderung alot ya. Tetapi berbeda dengan hidangan bebek yang ada di restoran ini. Restoran Bebek Kebonjati ini mampu mengolah daging bebek dengan sangat baik ya, sehingga hasilnya tekstur dagingnya itu menjadi super lembut dan juicy. Bumbunya juga meresap sampai ke tulang-tulang Tribuners saat dicicipi. Diketahui pula bebek yang dimasak merupakan bebek muda. Jadi sebagai tambahan, restoran Bebek Kebonjati ini juga menyediakan teko yang berisi minuman rasa melon. Jadi minuman tersebut gratis, jadi pengunjung bisa tambah minuman sepuasnya di sana. Dan untuk suasana lingkungannya juga punya tempat yang instagramable dari berbagai sisi. Terdapat berbagai macam tempat duduk sebagai fasilitasnya dan juga dekorasi serba kayu dengan warna senada, sehingga tidak ada warna lain yang mencolok yang mengganggu keaslian suasana Kebonjati tersebut. Ada meja dan juga kursi di sana yang mampu menampung sekiranya 4 sampai 6 orang dalam satu meja. Dan meja dan kursi tersebut diletakkan di bawah pepohonan jati. Tapi ada pula dipasang pada bagian bangunan semi indoornya. Selain meja dan kursi, ada pula tempat lesehan berupa gazebo yang diletakkan tepat di halaman belakang restoran Bebek Kebonjati tersebut. Jadi Tribuners bisa kapan saja mengunjungi restoran tersebut dan rekomendasi untuk keluarga. Sekian, Arista. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, hari ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Sumbersari, Kecamatan Muramo, Kabupaten Konawe Selatan. Pasalnya kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno ini untuk melihat langsung objek wisata air terjun Muramo yang terletak di Desa Sumbersari. Menariknya, setiba di sana, Sandiaga Uno disambut oleh tarian tradisional kolaborasi dari berbagai daerah di Indonesia. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi Indriani dari Tribun News Sultra. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Ariska. Kami dari Kendari melaporkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno atau biasa disapa dengan Sandiaga Uno sedang berkunjung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sejak Kamis kemarin dan dijadwalkan tadi Bapak Sandiaga Uno mengunjungi air terjun Muramo yang berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Muramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, kunjungan Bapak Menteri ini untuk melihat keindahan air terjun Muramo sebagai salah satu destinasi wisata di Sulawesi Tenggara. Ya, sebagai informasi buat Tribuners, air terjun Muramo ini berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Muramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk sampai ke lokasi ini dari ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara atau kota Kendari itu berjarak sekiranya 68 km untuk sampai di desa untuk sampai di desa Sumbersari sekiranya harus menempuh jarak 68 km dari
Kota Kendari. Ya, ketika sampai di lokasi tempat parkir, ya warga juga harus menempuh jarak sekiranya 1,5 km dengan berjalan kaki untuk sampai ini memiliki sekiranya 70 undakan kecil dan 8 undakan suasana di air terjun Moranan. Benar-benar kita yang masih rindang di sana. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore, Tribuners, live update sore kembali hadir menyapa Anda edisi Jumat 26 Agustus 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Berita pertama, Saudara, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menyita sejumlah aset didugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Kamis 24 Agustus. Aset-aset tersebut merupakan milik mantan Ketua DPRD Jawa Barat berinisial IS yang saat ini masih aktif menjabat sebagai anggota DPRD dan istrinya Eka yang kini mereka sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas laporan SG. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Rizal Jalaluddin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizal. Baik Beda dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang benar dari DTP Dexus Barreskrim Polri telah melakukan penyitaan 2 SPBU di Kabupaten Sukabumi, yakni di SPBU Cikidang dan juga SPBU Babakan. Berdasarkan spanduk yang dipasang oleh DTP Dexus Barreskrim Polri kemarin, bahwa penyitaan 2 SPBU itu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Cibadak nomor 378/Pen.PD/2020 kegiatan pelayanan untuk kepada masyarakat masih tetap berjalan. Hingga saat ini kami dari Tribun Jabar masih berusaha untuk meminta keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Cibadak kaitan dasar yang menjadi landasan di DTP Dexus Barreskrim Polri melakukan penyitaan terhadap tanah dan juga bangunan SPBU di Kabupaten Sukabumi, tepatnya 2 SPBU yang SPBU Cikidang dan SPBU Babakan Pelabuhan Ratu. Namun memang ketika kami dapat informasi dari warga pun, warga tidak mengetahui pasti terkait kasus-kasus yang terjadi terkait penyitaan SPBU ini. Salah satunya disampaikan oleh Nur Hayati, warga sekitar yang berada di dekat SPBU Cikidang, tempat penyitaan dilakukan oleh DTP Dexus Barreskrim Polri, yang mengatakan bahwa warga pun
kaget ketika melihat kedatangan rombongan dari Ditripideksus Barreskrim Polri yang tiba-tiba lakukan pemasangan spanduk tentang penyitaan tanah SPBU tersebut. Demikian, Tinda. Baik, terima kasih rekan Rizal dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pengawas SPBU Cikidang Budiman dan juga pedagang soto dekat SPBU Cikidang bernama Nur Hayati. Berikut liputannya untuk Anda. Punyanya Ibu Endang. Ibu Endang, warga mana? Asli Bandung. Warga Bandung. Ya. Oke. Ini sampai di ada apa namanya penyegelan seperti ini seperti apa sih sebetulnya? Untuk kronologinya saya kurang tahu saya Pak. Kurang tahu. Informasi yang Bapak peroleh makanya banyak kepolisian di sini. Untuk saat ini saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Mungkin ada informasi dari polisi kenapa gitu segala macam. Enggak, saya cuma ikuti arahan aja, saya ikutin. Oke. Kalau untuk layanan di sini tetap berjalan ya? Berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Ya. Oke. Kalau pemiliknya sendiri sudah mengetahui tentang hal ini? Mungkin sudah. Apa kata pemiliknya Kang laporan akan? Katanya ikuti sesuai arahan Pak Polisi aja gitu. Oh, ikuti arahan polisian saja. Kang tadi ditanya Pak. Salah hari seperti mau besin sanesnya kadang saya kadang-kadang kita sebelah sampai mondok malam. Jadi anggar lah gitu setiap jam ada. Udah ada berapa tahun Bu pom ini? Jadi Berapa tahun sih soalnya saya di sini saya mah sekitar 3 tahun. 3 tahunan sejak ada tempat ini. Saya di sini udah 2 tahun. Kurang lebih mungkin 3 tahun sih ada. Seperti ya? Desa Cicari. Cikidang. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Arteri Mamuju, Kelurahan Karemo, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 25 Agustus sore. Sebuah mobil truk pengangkut material timbunan terlibat tabrakan dengan pengendara motor. Akibat insiden tersebut, pengendara motor bernama Rusdin Yasin, 44 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Abdul Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahman. Ya, baik, rekan. Saat ya, baik, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan yang menewaskan salah satu security dari Ombudsman Sulawesi Barat, di mana peristiwa ini terjadi pada Kamis kemarin di Jalan Arteri Mamuju, tepat di pertigaan antara Jalan Arteri dan Jalan Nelayan, di mana kronologis kejadian kecelakaan ini mobil truk pembawa material timbunan dan pengendara roda 2, yakni korban yang meninggal dunia ini sama-sama dari arah rumah sakit Bayangkara Mamuju atau dari arah selatan, dan pada saat hendak pengendara motor ini belok ke arah Jalan Nelayan, langsung tiba-tiba mobil truk ini langsung melindas pengendara roda 2 yang menjadi korban tertabrak oleh mobil tersebut, di mana korban ini masuk ke dalam bawah mobil dan bagian kepalanya dilindas ban mobil hingga di lokasi kejadian bercucuran darah, dan pengendara motor langsung tewas di tempat. Namun pada saat itu juga
pengendara yang bernama Rusdi Yasin ini langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara itu untuk diamankan, dan pengendara mobil sendiri kemudian diamankan di Polresta Mamuju demi dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polresta Mamuju sendiri. Dan hingga saat ini kami belum mengetahui terkait dengan apakah kemudian pengendara mobil ini atau mobil yang bernama Husain ini sudah ditersangkakan oleh kepolisian, namun masih dalam proses pemeriksaan terkait dengan adanya insiden tersebut. Dan diketahui juga security ini korban yang bernama Rusdi Yasin ini merupakan security dari kantor Barat yang kemudian juga dikenal sebagai orang yang baik, dari orang yang baik, dikenal baik oleh pimpinannya sendiri, Kepala Ombudsman Lukman, dan korban juga sudah dibawa ke kampung halamannya untuk dikebumikan di Kabupaten Pulau Mandar, Sulawesi Barat. Dan hingga saat ini kendaraan mobil truk atau motor dan juga motor ini sudah diamankan oleh pihak Polresta Mamuju, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Abdul Rahman dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Jasad pria ditemukan tewas di dalam kamar mandi kafe yang berada di depan Indomaret, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulbar pada Kamis 25 Agustus malam. Korban diketahui bernama Muhammad Iksan, 48 tahun, merupakan warga lingkungan Jamba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggai, Majene. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Mas Din yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mas Din. Ya, silakan rekan Mas Din. Ya, baik Firda, dapat kami laporkan Tribuners dimanapun Anda berada, jasad pria ditemukan tewas di dalam kamar mandi salah satu kafe yang berada di depan Indomaret, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, pada Kamis 26 Agustus malam, di mana jasad pria tersebut diketahui bernama Muhammad Iksan, warga dari lingkungan Camba, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Nah, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kasreskrim Polres Majene, Ibtu Eru Reski menuturkan bahwa korban yang tewas dalam kamar mandi tersebut diketahui diduga, untuk sejauh ini diduga karena bunuh diri, di mana dengan cara mencelupkan kepalanya ke dalam bak atau ember yang ada di kamar mandi kafe tersebut. Masih kata Kasreskrim Polres Majene tersebut bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dari keluarga korban sendiri, diketahui Muhammad Iksan ini atau korban yang tewas ini diketahui memiliki disabilitas mental atau gangguan kejiwaan. Adapun sedikit kronologi Firda dan Tribuners dapat kami jabarkan bahwa pada saat itu korban diketahui masuk ke dalam kamar mandi kafe, namun berkisar 2 jam lebih korban tak kunjung keluar, sehingga membuat orang yang ada di dalam kafe tersebut curiga, sehingga datang melihat ke kamar mandi dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Dan kemudian dari kondisi tersebut kemudian menghubungi pihak berwajib dan datang langsung ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban dan kemudian dibawa ke RSUD Majene untuk dilakukan autopsi. Hal ini juga berdasarkan arahan atau kemauan dari keluarga untuk melakukan autopsi kepada korban. Seperti itu, Firda.
Baik, terima kasih rekan Mas Din dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polres Majene itu Heru Reski. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi penemuan mayat yang ditemukan di toilet WCKP atas nama Muhammad Ihsan, umurnya sekitar 48 tahun. Jadi korban diduga melakukan bunuh diri di dalam kamar mandi. Itu dengan cara apa, Komandan? Dengan cara mencelupkan bagian kepalanya ke dalam bak atau ember dalam kamar mandi. Katanya selama ini korban mengalami disabilitas mental atau seperti apa? Menurut keterangan dari keluarga, kakak yang bersangkutan ketika diwawancara bahwa yang bersangkutan atau korban mengalami gangguan kejiwaan. Umurnya berapa? 48 tahun. Korban Sudah olah TKP. Pembayaran uang ganti kerugian atau UGK tanah terdampak tol di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah kembali berlanjut di Kecamatan Ngawen. Pada kali ini pembayaran uang ganti rugi itu menyasar 32 warga yang tersebar di 4 desa yang ada di Kecamatan Ngawen. Proses pembayaran dilangsungkan di Pendopo Kecamatan Ngawen pada Kamis 25 Agustus siang. Proses pembayaran mulai pada pukul 10:21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja, ada Almurfi Sofian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Almurfi. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners dimanapun berada. Dapat saya informasikan bahwasanya Kamis 25 Agustus 2022 pembayaran uang ganti kerugian tanah terdampak tol di Kabupaten Klaten kembali berlanjut. Kali ini menyasar 4 desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen. Pembayaran uang ganti kerugian tersebut dipusatkan di Pendopo Kecamatan Ngawen, di mana 32 warga yang berasal dari 4 desa dibayarkan uang ganti kerugiannya dengan nilai total senilai 33,4 miliar rupiah. Nah, kemarin dari 32 warga yang dibayarkan ganti kerugiannya tersebut, warga paling tinggi menerima uang ganti kerugian senilai 2,8 miliar, sementara warga paling kecil menerima ganti kerugian senilai 155 juta rupiah. Nah, Firda, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten menyatakan bahwa pihaknya optimis untuk menyelesaikan pembayaran uang ganti kerugian hingga Desember tahun 2022 ini. Di mana hingga saat ini sebanyak 52% uang ganti kerugian tanah terdampak tol telah dibayarkan kepada warga dengan jumlah bidang tanah sekitar 2.067 bidang dengan uang nilai ganti kerugian 1,89 triliun rupiah. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Almurfi Sofian dari Tribun Jogja atas laporannya. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 2.142 warga Kabupaten Serang mengalami gangguan jiwa berat. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Agus Sukmayadi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor program kesehatan jiwa masyarakat di Aula TB Suwandi, Pemkab Serang pada Kamis 25 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Baik, terima kasih rekan Firda dan juga selamat sore Tribuners.
Sebelumnya memang sebanyak 2.142 warga Kabupaten Serang yang tersebar di 29 kecamatan Kabupaten Serang. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Agus Sukmayadi mengatakan bahwa data tersebut tercatat dari Januari hingga Juli 2022, yakni sebanyak 2.142 orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang mengakibatkan mengalami gangguan jiwa berat tersebut. Di antaranya memang mulai dari faktor genetik hingga faktor depresi berat. Pihaknya juga mengatakan bahwa masih menemukan adanya kasus pasung di Kabupaten Serang, yang mana hal ini memang kasus pasung tersebut tidak diperbolehkan, merupakan tindakan yang memang tidak manusiawi. Dan ia juga mengatakan bahwa kasus pasung tersebut tercatat pada 2019, pihaknya menemukan sebanyak 32 kasus pasung, 18 kasus pasung di 2020, dan 10 kasus pasung 2021, dan 4 kasus pasung di 2022 ini. Dan itu ia juga mengatakan bahwa pemasungan ini bisa dikatakan pemasungan langsung dan tidak langsung, di mana pemasungan tidak langsung tersebut, yakni pemasungan langsung itu berarti keluarga mengikat menggunakan alat kepada orang dalam gangguan jiwa tersebut, sedangkan untuk pemasungan tidak langsung yakni pihak keluarga hanya mengurung orang gangguan jiwa tersebut dan tidak menggunakan mengikatnya. Hal ini juga Agus mengatakan bahwa bisa disebut sebagai pemasungan, dan ia mengatakan bahwa seharusnya dalam gangguan jiwa ini tidak dilakukan pemasungan, melainkan harus ditangani secara medis, karena ia mengatakan bahwa orang dalam gangguan jiwa ini perlu adanya terapi sosial yang dapat memulihkan kembali kejiwaannya tersebut. Dan ia juga menduga bahwa pemasungan ini masih ditemukan di Kabupaten Serang karena Kan Desi bisa mendengar kami dari studio? Halo. Iya, kan Firda. Kan Desi? Iya, ini juga mengatakan bahwa kasus pasung di Kabupaten Serang ini masih banyak ditemukan karena masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan jika anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut dikarenakan orang yang mengalami gangguan jiwa yang berada di lingkungan keluarganya ini merupakan aib. Namun menurutnya hal ini tidak seharusnya dilakukan seperti itu karena memang perlu ada penanganan. Maka pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat jika ditemukan warga yang mengalami gangguan jiwa untuk segera lapor ke pihak puskesmas terdekat untuk segera dilakukan penanganan, yang mana nantinya akan dilakukan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa yang berada di Jakarta. Setelah dilakukan penanganan awal, pasien akan kembali dilakukan kepada pihak, maka pihaknya juga akan dilakukan pemantauan oleh pihak puskesmas untuk diberikan obat lanjutan guna pemulihan kejiwaannya. Ia juga berharap dengan
ditemukannya kasus ini, warga masyarakat dapat lebih dan juga bersama-sama bergotong royong untuk menangani kasus orang dalam gangguan jiwa ini yang berada di Kabupaten Serang. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari dari Tribun Banten atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebanyak 1.018 gram atau kurang lebih 1 kilogram narkotika diduga jenis sabu-sabu berhasil digagalkan penyelundupannya keluar Kaltara oleh personil BNNP Kaltara bekerja sama dengan personil Ditpolerut Polda Kaltara dan Bea Cukai Tarakan serta Binda Kaltara. 4 orang pelaku yang kini menjalani pemeriksaan sebelumnya berhasil dibekuk petugas karena terlibat membawa sabu-sabu di wilayah perairan Mangkupadi sekitar pada pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah pada hari Selasa 16 Agustus lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, total ada sekitar 1.018 gram atau sekitar kurang lebih 1 kilogram narkotika jenis sabu-sabu berhasil digagalkan oleh personel gabungan keluar Kaltara, yakni terdiri dari personel dari BNNP Kaltara, bekerja sama dengan personel Ditpolerut Polda Kaltara, Bea Cukai Tarakan, dan juga Binda Kaltara. Adapun kejadiannya pengungkapan kasus sabu ini terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 kemarin sekitar pukul 12.30 WITA. Dan dari pengungkapan kasus ini total ada 4 orang yang berhasil diamankan dan 1 orang masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Untuk pengungkapan kasus di tanggal 16 Agustus 2022 kemarin ini, awalnya personel hanya mengamankan 2 orang yang berinisial yakni DW dan AR yang merupakan warga Teluk Bayur, Provinsi Kalimantan Timur. Dan keduanya diamankan di lokasi TKP, yakni di wilayah pinggir pantai, di perairan pinggir pantai Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian akhirnya setelah dilakukan pengamanan, penangkapan, dan dilakukan pengembangan, 2 orang lainnya berhasil menyusul diamankan, yakni berinisial ABD dan SD, oleh personel gabungan. Selanjutnya dikatakan Kepala BNNP Kaltara melalui Kabid Pemberantasan BNNP Kaltara Bapak AKBP Deden Andriana. Untuk kronologis awalnya sebenarnya pihaknya menerima informasi dari masyarakat bahwa diduga akan ada speedboat yang berangkat dari Tarakan menuju Berau menggunakan speedboat menggunakan jalur laut. Dan selanjutnya tim melakukan penyelidikan, pengembangan kasus, dan akhirnya berhasil menemukan speedboat yang dimaksud tepatnya di wilayah Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Dan memang untuk speedboat ini sendiri berkapasitas sekitar bermesin 115 PK. Dan pada saat dilakukan penangkapan, yakni pelaku DW dan AR pada saat itu ditemukan memang sempat akan kabur, namun berhasil dicegah oleh personel. Kemudian saat dilakukan penggeledahan, keduanya bersih dari narkotika, tidak ada barang bukti pada saat itu. Namun berkat kejelian dari personel yang bertugas pada saat itu, personel gabungan dari 4 unsur tersebut, melihat ada jejak kaki yang masuk ke dalam hutan pohon bakau
di mana hanya berkisar sekitar 10 meter dari lokasi. Keduanya memang sempat mengalami mati mesin. Akhirnya setelah diperiksa benar ada barang bukti berupa kristal putih diduga sabu seberat 1 kilogram yang diselipkan di pohon bakau. Akhirnya keduanya pun digelandang dibawa ke Tarakan ke kantor BNNP Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya dikatakan AKBP Deden Andriana untuk upah sendiri memang pada saat ditampilkan dalam rilis pers kemarin di kantor BNNP Kaltara, keempatnya tidak mengakui sabu tersebut adalah miliknya, dan keempatnya juga tidak mengakui bahwa mereka ada diberi upah, sehingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman termasuk juga terhadap DPO yang berinisial BS tersebut. Untuk asal muasal sabu sendiri ini masih juga dikembangkan oleh pihaknya, dan rencananya sebenarnya sabu tersebut akan dibawa ke Provinsi Kalimantan Timur melalui jalur laut, dan oleh pelaku DW dan AR sendiri adalah warga Kaltim yang sebenarnya awalnya hendak menjemput sabu tersebut. Kemudian karena melebihi 5 gram, maka dikatakan AKBP Deden Andriana mereka terancam pasal Undang-Undang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun ancaman hukumannya bisa pidana mati, bisa penjara seumur hidup, bisa juga paling singkat 6 tahun dan paling lama selama 20 tahun dengan denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Andi Bausia dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari AKBP Deden Andriana, Kabid Pemberantasan BNNP Kaltara. Berikut liputannya untuk Anda. Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16. Ini kami lakukan kegiatan gabungan ya. Ini pengungkapan berdasarkan gabungan antara BNNP, kemudian Binda Kaltara, Dirpol Air Polda Kaltara, dan Bea Cukai Tarakan yang terjadi di wilayah perairan Mangkupadi. Kemudian untuk pelakunya kami amankan sebanyak 4 orang dengan inisial BW, kemudian AR, kemudian yang ketiga AR. Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers mengungkapkan sejumlah kasus gangguan Kamtibmas bersama Polres jajarannya. Dalam hasil kasus yang diungkap sejak 21 hingga 25 Agustus ini, sejumlah kasus kejahatan dirilis bersamaan. Pengungkapan itu dilakukan jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan jajaran Direktorat seperti Kriminal Khusus, Kriminal Umum, dan juga Narkoba. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta bahwa tadi siang dilakukan konferensi pers terkait dengan pengungkapan sejumlah kasus kriminalitas dan juga gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas masyarakat oleh Polda Metro Jaya. Sedianya ungkap kasus ini akan dipaparkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, yakni Irjen Fadil Imran
namun yang bersangkutan berhalangan sehingga konferensi pers dibawakan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Hendra Zupan. Dalam pengungkapan kasus ini sejumlah kasus dari mulai pengungkapan kasus narkoba, penyelundupan barang seperti sembako dan BBM hingga kasus yang saat ini tengah disorot masyarakat, yakni terkait dengan pengungkapan kasus praktik judi online maupun judi konvensional, dihadirkan langsung lengkap dengan ratusan tersangka di Polda Metro Jaya. Dalam paparannya tadi, Hendra Zupan mengatakan bahwa giat ini merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk segera mengungkap segala macam kasus ataupun tindak pidana tanpa pandang bulu. Dan hasilnya puluhan ribu botol miras yang diungkap oleh 13 Polres jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya dimusnahkan. Kemudian juga ada barang bukti dari narkoba yang berhasil juga diungkap oleh beberapa Polres jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan juga Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan juga telah menetapkan puluhan tersangka di dalamnya. Dan yang menarik adalah khusus di judi online ini sebanyak 296 pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka berhasil diungkap oleh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam pengungkapan yang dilakukan selama 5 hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 kemarin. Dan dalam pesannya tadi, Hendra Zupan juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang rutin dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kemudian juga khusus dalam kasus judi online, Polda Metro Jaya terus meningkatkan patroli dan juga pengungkapan yang telah dilakukan oleh jajaran dari siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, di mana beberapa hari sebelumnya Polda Metro Jaya juga telah membongkar praktik judi online di wilayah Tangerang, yakni di wilayah Cipondoh dan juga Neglasari. Dan Hendra Zupan juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak terkait dengan viral beredarnya diagram konsorsium 303 yang dikaitkan dengan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Menurutnya, pengungkapan ini merupakan langkah cepat dan juga tindak lanjut atas arahan Kapolda Metro Jaya untuk memberantas segala praktik judi online maupun konvensional di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan untuk narkoba, jadi juga dihadirkan barang bukti berupa ribuan pil ekstasi dan juga puluhan kilogram dari barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja yang berhasil diungkap oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersamaan dengan 13 Polres yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan Zupan tadi juga mengatakan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai tindak lanjut dari perintah Kapolri untuk terus menciptakan keamanan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, terlebih saat ini institusi Polri tengah disorot dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara. Kembali ke Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Fandi Permana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Putri Chandrawati tiba di gedung Barreskrim Polri pada Jumat 26 Agustus siang. Sebagai informasi, hari ini merupakan jadwal pemeriksaan terhadap Putri dalam statusnya sebagai tersangka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky.
Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini Jumat 26 Agustus 2022, tersangka kasus pembunuhan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni istri dari Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, Putri Chandrawati, akhirnya memenuhi panggilan pihak kepolisian dan akan menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Firda dan juga Tribuners, bisa disampaikan bahwa tadi Putri Chandrawati terpantau hadir begitu sekitar pukul 10:48 waktu Indonesia bagian Barat di gedung Bareskrim Mabes Polri. Hanya saja kedatangan Putri ini tidak terekam atau tidak terlihat oleh dominan awak media yang sudah menunggu di Bareskrim, karena memang tadi terlihat adanya upaya untuk menghindar dari Putri terhadap kejaran awak media. Bahkan tadi kita pun para awak media sempat ikut berlarian begitu untuk mengejar mobil yang diduga membawa Putri Chandrawati dari kediamannya begitu, dan bahkan tadi mereka sempat keluar begitu dari gedung Bareskrim Polri dan akhirnya kembali masuk tanpa adanya sepengetahuan media, dan itu dikonfirmasi oleh Direktur Tindak Pidana Umum yakni Brigjen Pol Andirian. Andirian menyatakan kalau Putri memang sudah di dalam gedung Bareskrim, hanya saja tidak dapat terpantau oleh tim awak media begitu maksud saya. Tadi juga tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati yakni Arman Hanis menyatakan hal demikian, bahwa kliennya saat ini akan menjalani pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tadi Arman menyatakan kalau kliennya akan menjalani terlebih dahulu pemeriksaan kesehatan, karena memang untuk informasi Firda, ini merupakan pemanggilan ulang terhadap Putri karena pada penetapan tersangka sebelumnya Putri sudah dipanggil oleh pihak Bareskrim Polri untuk diperiksa. Hanya saja yang bersangkutan menyatakan tidak bisa untuk memenuhi panggilan karena memang mengalami sakit begitu dan sudah dibuktikan dengan surat keterangan kedokteran, dan akhirnya pihak kepolisian menjadwalkan untuk hari ini Jumat 26 Agustus 2022 untuk menjalani pemeriksaan terhadap Putri. Kendati begitu Firda, hingga tayangan ini diputarkan atau saya melaporkan ini, belum ada keterangan apapun dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan Putri Chandrawati. Tadi Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo hanya menyatakan kalau pemeriksaan masih terus dilakukan oleh penyidik dan belum ada yang bisa disampaikan terkait dengan hal tersebut. Di sisi lain tadi ada juga kuasa hukum dari korban dalam hal ini Brigadir Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak yang membuat laporan untuk kedua tersangka ini yakni Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kamarudin tadi membuat laporan polisi terhadap keduanya ini atas dugaan laporan palsu yang awal kali dilaporkan oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, yakni perihal laporan percobaan pembunuhan dan juga laporan pelecehan seksual. Meskipun kedua laporan tersebut sudah di SP3 atau sudah dicabut oleh kepolisian, namun pihaknya tetap ingin membuat laporan karena memang pihaknya merasa kalau si Brigadir Yosua ini yang sudah meninggal dunia dikaitkan terus dengan dengan isu pelecehan seksual tersebut. Hasil tadi Kamarudin sudah resmi melayangkan pelaporan tersebut kepada pihak Bareskrim Polri. Hanya saja belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan Bareskrim Polri karena memang berdasarkan informasi yang saya himpun begitu akan ada konferensi pers nantinya terkait dengan keseluruhan agenda di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan penetapan tersangka Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi Saputra dari tribunnews.com atas laporan Anda. Akan kami tunggu kembali update informasi mengenai hasil pemeriksaan dari Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Prosesi wisuda Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J berlangsung haru penuh dengan air mata. Wisuda yang dilaksanakan di Universitas Terbuka Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 23 Agustus itu berbeda dari biasanya, sebab Samuel Huta Barat menggantikan mendiang anaknya untuk menerima ijazah kelulusan. Apalagi saat lantunan lagu Anakku Naburju mengiringi prosesi penyerahan ijazah Brigadir J. Lagu ciptaan Salon Simatupang itu dinyanyikan oleh Profesor Dr. Maximus Gorky Sembiring. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Freda. Betul sekali dapat informasikan langsung dari Universitas Terbuka Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada hari Selasa 23 Agustus 2022 yang lalu. Diketahui bahwa Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat menjalani prosesi wisuda kelulusan dirinya di Universitas Terbuka Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Namun karena ketidakhadirannya dan keabsenannya, ayahanda dari Brigadir J yaitu Samuel Huta Barat menggantikan posisi anaknya untuk menerima ijazah kelulusannya dengan IPK 3,28 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka Tangerang Selatan untuk kelulusannya yang sudah dimulai pendidikannya sejak tahun 2015 dan lulus selama 7 tahun pada tahun 2022. Nah, yang unik lagi dalam prosesi wisuda dilakukan Universitas Terbuka Tangerang Selatan pada Selasa kemarin, suasana haru dan juga suasana yang sangat menitiskan air mata sangat kental terasa saat prosesi wisuda Brigadir J tersebut. Bukan karena selain dikarenakan keabsenannya yaitu Brigadir J sendiri karena kasus Ferdi Sambo, namun lantunan lagu berjudul Anakku Naburju yang dilantunkan oleh Profesor Dr. Maximus Gorky Sembiring MSc membawa suasana seisi ruangan di Universitas Terbuka Convention Center atau UTCC itu berubah menjadi haru dan juga mendadak menjadi penuh dengan air mata mulai dari ayahnya sendiri yaitu Samuel Huta Barat, juga para peserta wisudawan dan wisudawati dari Universitas Terbuka tersebut. Nah, usut punya usut, ternyata pembawa lagu ataupun yang menyanyikan lagu Anakku Naburju itu merupakan seorang profesor atau guru besar dari UT yang menceritakan bahwa lagu Anakku Naburju ini merupakan lagu dari Sumatera Utara atau Medan yang berarti yang sebenarnya harusnya dilantunkan oleh seorang ayah yang menantikan anaknya pulang ke tanah kelahirannya dengan membawa sejuta prestasi gemilang dan juga cerita kesuksesan setelah dia merantau dari tanah kelahirannya yaitu di daerah Sumatera, atau juga lagu yang mengantarkan orang tua mengantarkan anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya dari Medan menuju tempat masing-masing seperti mungkin di luar Sumatera dan juga ingin mengantarkan anaknya ingin merantau untuk nasib yang lebih baik. Lalu yang anehnya lagi, karena lagu ini harusnya membawakan sukacita, namun karena dengan suasana yang begitu harunya dari Brigadir J, lagu ini berubah menjadi lagu yang duka cita, yang dimana semuanya bercampur aduk dari bahagia, terharu, dan juga mulai adanya tangis-tangisan dari selama 10 menit, di mana prosesi penyerahan ijazah kepada ayahanda Brigadir J, yaitu Samuel Huta Barat. Lalu dari data yang dikumpulkan oleh Tribun Jakarta.com dan juga hasil wawancara kepada Profesor Gorky Sembiring, yaitu Gorky merasa saat membawakan lagu tersebut ia terenyuh karena melihat ayah dari Brigadir J ini tidak berhenti menangis, sehingga dia merasa bahwa lagu ini sangat emosional. Jadi tingkat emosional itu lebih tinggi karena dia juga menahan rasa harunya, dia juga menahan tangisannya yang hampir keluar dari matanya, namun dia menahannya secara sungguh-sungguh karena tidak ingin merusak dan tidak ingin menghancurkan arti dari lagu tersebut saat kalau dia menangis. Jadi dia dengan menyanyikan lagu tersebut di hadapan para wisudawan, juga di depan Pak Samuel Huta Barat ini, dia merasakan kesedihan dan kepahitan yang dirasakan oleh Samuel karena kehilangan anaknya yaitu Brigadir J dengan cara yang sadis, dan juga harus menyerahkan dan harus menerima ijazahnya yang semestinya dipegang langsung oleh anaknya yaitu
Nofriansah Yosua Huta Barat. Nah, dari data dan juga cerita Dr. Profesor Maximus Gorky sendiri ini, ternyata dia ini merupakan salah satu guru besar atau juga profesor yang telah dilantik pada tanggal 8 Agustus 2022 kemarin. Jadi dia memang merupakan seorang guru besar dan profesor di universitas tersebut. Dia juga merupakan lulusan dari Universitas University of New England di Australia, yaitu waktu dia belajar S2-nya, juga sebelumnya dia S1 di Universitas Sumatera Utara, dan dia menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Negeri Jakarta pada 2 tahun atau sampai 3 tahun yang lalu. Nah, Gorky sendiri juga ternyata saat dari penelusuran tribunjakarta.com, karena penasaran dengan suara emasnya dan juga bisa membawakan lagu lantunan itu dengan cara yang sangat spesial, ternyata Dr. Profesor Gorky ini memiliki sebuah akun YouTube, di mana akun YouTube-nya itu memang banyak sekali video-video dia mengcover atau mengaransemen ulang beberapa lagu Sumatera Utara, juga beberapa lagu dari Jawa, bahkan beberapa lagu yang memang lagu kekinian ya, seperti lagunya Tulus yang masih sangat hit sekali, yaitu lagu yang di Hati-Hati di Jalan, juga lagu yang Noah yang berjudul Yang Terdalam, itu sempat dia cover ulang, lalu diunggah di akun YouTube-nya dengan subscriber yang lumayan baik, yaitu 208 subscriber, dan beberapa video juga telah ditonton sampai ribuan, bahkan sampai ditembus 3.000, bahkan ditembus sampai 2.000 juga. Nah, ternyata dia mengaku dengan media YouTube ini, dia tidak hanya menyalurkan hobinya, juga untuk teknik metode pembelajaran kepada mahasiswanya yang memang ini terkenal dengan cara daring ya. Jadi dia dengan metode YouTube lagu, dia mencoba untuk menghibur dan juga membuat suasana pembelajaran secara daring ini tidak membosankan, dan diharapkan bisa lebih gampang untuk menyalurkan ilmu dengan cara yang lebih menarik dan tidak membosankan. Begitu sudah yang dapat dilakukan langsung dari Tangerang Selatan. Ya, baik. Terima kasih rekan Ega Alfreda dari tribunjakarta.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dada Rosada kembali menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara di Lapas Sukamiskin. Mantan Wali Kota Bandung itu bebas lebih cepat setelah mendapatkan cuti menjelang bebas atau CMB. Ke Lapas Sukamiskin, Eli User mengatakan Dada mendapatkan cuti menjelang bebas sekitar 12 hari. Setelah bebas, Dada wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan. Menurutnya, kalau Dada Rosada tidak CMB, maka ia baru akan bebas pada 8 September nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Benar sekali bahwa tadi pagi Dada Rosada menjalani atau bebas dari Lapas Sukamiskin setelah cuti menjelang bebasnya disetujui oleh Kalapas. Kebebasan Dada Rosada sendiri pagi tadi disambut meriah oleh sejumlah keluarga, pendukung, dan kolega. Dan menurut pantauan terlihat ada sejumlah orang yang menggunakan kaos, kemudian dengan foto Dada Rosada di bagian kaosnya. Kemudian mereka ini sudah hadir di Lapas Sukamiskin sejak pagi tadi untuk menunggu keluarnya Dada Rosada dari Lapas Sukamiskin. Dalam rombongan tadi juga terlihat ada mantan sekretaris daerah Sekda Kota Bandung Eri Siswadi serta mantan wakil Bupati Bandung Denden Rumaji yang turut menyambut bebasnya Dada Rosada. Dada sendiri bebas lebih cepat setelah mendapatkan cuti menjelang bebas atau CMB. Kalapas Sukamiskin Eli Uzar mengatakan bahwa Dada mendapat cuti menjelang bebas sekitar 12 hari setelah bebas. Dada pun dikenakan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Kalau Dada tidak CMB, sebenarnya dia baru akan bebas pada 8 September 2022. Dan selama ditahan, Dada ini sudah mendapat remisi 8 bulan 105 hari. Terdiri dari remisi dasawarsa, kemudian remisi umum tahun 2021 dan 2022, kemudian remisi khusus lebaran dan remisi donor darah.
Seusai bebas, Dada Rosada mengaku akan beristirahat di rumahnya selama 1 sampai 2 hari. Setelah itu Dada akan kembali bertemu dengan masyarakat. Dada pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan para koleganya yang sudah menyempatkan menyambut kebebasannya di lapas Sukamiskin. Saat ditanya apakah akan kembali turun ke dunia politik, Dada mengaku semuanya tergantung permintaan masyarakat. Walaupun diminta, Dada mengaku siap, namun jika tidak, ia tidak akan mengemis, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Nasmi Abdurrahman dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kalapas Sukamiskin Eli Yuzar dan juga mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Berikut liputannya untuk Anda. Berapa Dada? Sedikit Pak. Enggak, begini tanya kenapa? Setelah bebas ini Pak, gimana Pak? Kegiatannya Pak? Nah, setelah bebas saya mungkin sehari 2 hari istirahat. Setelah itu saya ketemu lagi dengan masyarakat. Saya sudah cinta masyarakat karena masyarakat cinta saya. Halo Pak, dan wartawan juga. Saya kan sahabat wartawan juga. Langsung lagi ke dunia politik lagi Pak. Nanti. Sehat Pak, kabarnya sehat? Apa? Sehat. Sehat. Apa mau jadi gubernur nggak Pak? Tergantung yang minta. Kalau saya diminta jadi gubernur, kalau yang minta, saya siap. Jadi dia sudah menjalani masa hukuman berapa lama? Sudah menjalani masa hukuman berapa lama sampai akhirnya? Plus dipotong remisi gitu, potong remisi sekitar 9 tahun Pak. Dapat remisi apa aja Pak? Beliau pernah mendapatkan remisi data warna itu setiap 10 tahun. Beliau itu dapat 3 bulan. Di situ juga beliau waktu 2021 beliau dapat remisi lebaran dan remisi umum di 17 Agustus di 2022 beliau juga dapat remisi lebaran, remisi donor darah dan remisi hari ulang tahun. Total 8 bulan 105. Setelah dunia perkara itu di hari ini beliau masih diwajibkan untuk lapor ke Bapak saya sampai kapan Pak? Sampai tanggal 8 September 2020. Artinya selama di penjara Pak, Dada seperti apa sih Pak? kalau saya merasakan kita jadi pelaku seperti dia itu luar biasa positif kegiatan yang dibantu adanya dengan beliau bicara Buntut penutupan kasus 303 perjudian oleh Kapolri secara menyeluruh di wilayah hukum Indonesia berimbas pada penutupan area gelanggang perjudian termasuk di Batam. Tak ingin kehilangan sumber penghasilan, sejumlah pengusaha judi di Batam pun terpaksa mengalihkan investasi judi ke Kamboja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Ya baik, selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuner. Perlu kami informasikan begitu bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri kembali melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku ataupun perekrut calon pekerja migran Indonesia secara ilegal. Kasus PMI di Batam ataupun ditangani Polda Kepri memang bukan kali pertama begitu. Namun PMI yang direkrut ini modusnya kali ini berbeda. Nah, jadi 6 orang warga Indonesia WNI ada dari Tangerang, Manado, Bekasi, memang sengaja direkrut ataupun dengan iming-iming imbalan gaji antara 10 hingga 15 juta rupiah. Begitu. Nah, 6 orang yang berhasil direkrut 2 tersangka ini begitu.
nantinya akan dipekerjakan di Kamboja. Nah, berdasarkan keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Jeffrey Siagian, menyebutkan bahwa dua tersangka, begitu warga Batam, ini merupakan investor ataupun yang selama ini mengoperasikan judi di Batam, begitu lantaran untuk dari situs judi online sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia ataupun di Batam. Mereka terpaksa mengalihkan ataupun di Kamboja. Nah, jadi mereka turun langsung merekrut 6 calon PMI yang akan diberangkatkan ini. Namun sebelum berhasil diberangkatkan, begitu tim Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri sudah berhasil menangkap terlebih dahulu aksi dari dua tersangka tersebut, begitu. Nah, hingga kini polisi juga masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang mengalihkan usaha atau prestasi judi online di Kamboja. Saat ini negara Kamboja menjadi salah satu tujuan, begitu, beberapa calon ataupun bandar judi untuk mengalihkan usaha 303-nya seperti itu. Nah, tak hanya dua tersangka yang diamankan, juga ada tersangka lain yang saat ini masih dalam buruan polisi. Mungkin informasi sementara demikian berdasarkan Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Beres dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Jeffrey Siagian. Berikut liputannya untuk Anda. Keberhasilan dari Subdit 4 di Reskrim Umum Polda Kepri yang berhasil mengungkap tentang rencana pemberangkatan calon PMI ke luar negeri, ya, khususnya ke Kamboja. Mereka ini begitu dapat informasi sebelum tanggal 23, karena informasi tanggal 23 akan tiba ke Batam ini, kemudian mereka berkoordinasi dulu, melakukan penyelidikan, mendapatkan informasi yang akurat dan yang pasti. Tanggal 23 kemarin mereka sudah standby menunggu. Begitu calon TKI mendarat, sudah kita bisa amankan, termasuk juga penjemputnya yang ada di harus kita amankan 2 orang ini. Ke-6 calon ini akan diberangkatkan ke Thailand untuk bekerja sebagai operator situs video online. Ya. Dan mereka ini warga ataupun penduduk dari wilayah Tangerang dan Jakarta. Ya. Mereka ini rata-rata berumur 20-an, 30-an ke bawah lah. Ya. Ada upah lebih yang dijanjikan oleh dua ya. Hasil pemeriksaan kita dari 6 orang ini dijanjikan upahnya berbeda-beda dan sama. Ya, ada yang mendapatkan 5 juta, ada 7 juta dan 9 juta. Tapi untuk mereka yang mereka kejar ini adalah masalah bonusnya. Bonusnya dijanjikan cukup besar, ada yang bervariasi dari 15 jutaan ke atas. Mereka dapat bonusnya per bulannya. Bapak, untuk korban berangkat bisa diberangkatkan itu ada mengeluarkan uang mereka? Jadi semua keberangkatan dari calon PMI ini tidak dipungut biaya sebetulnya. Jadi semua yang merekrut ini adalah mereka yang menyiapkan semuanya. Kembali terjadi sebuah video viral di pesisir barat Lampung menunjukkan puluhan warga Waiharu bergotong royong membawa seorang warga untuk berobat ke puskesmas Bengkunat dengan menggunakan tanduk. Dalam sebuah video viral di pesisir barat Lampung itu menunjukkan warga tersebut dibawa menggunakan tanduk yang terbuat dari kain sarung dan sebilah bambu. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, warga tersebut merupakan warga Pekon Siringgading Waiharu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Saidal Arif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saidal. Oke, terima kasih rekan Firda. Selamat sore di Tribun dimanapun Anda berada. Yang dapat kami laporkan, kemarin sempat terjadi video viral yang menghebohkan warga pesisir barat Lampung, bahwasannya puluhan warga bergotong royong menggunakan tanduk untuk berobat ke puskesmas terdekat. Jadi tampak dalam video tersebut juga warga yang sakit tersebut dibawa menggunakan tanduk
yang terbuat dari kain sarung dan juga bambu ya. Kemudian warga tersebut menurut keterangan dari Pratin ataupun Kepala Desa Pekon Sering Gading itu mengalami sakit yang cukup parah, yaitu sakit komplikasi perut, komplikasi jantung, kemudian juga paru-paru, kemudian terindikasi terkena tumor yang cukup ganas. Jadi untuk diketahui Pekon Waiharu inilah satu-satunya pekon yang masih cukup terisolir ya, yang sangat terisolir di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Jadi Pekon Waiharu ini berada di tengah-tengah Taman Bukit Barisan Selatan dan juga terhimpit di Samudra Hindia dan juga diputuskan menjadi daerah yang enklave ya. Jadi pembangunan jalan menuju Waiharu ini memang masih sangat-sangat memprihatinkan hingga hari ini. Jadi menurut keterangan dari Pratin Pekon Sering Gading, hal ini juga bukan pertama kali terjadi. Ini sangat sering terjadi. Setiap warga dari Waiharu itu mengalami sakit, mereka harus terpaksa bergotong royong membawa warga yang sakit itu untuk berobat ke puskesmas terdekat dengan berjalan kaki. Jadi jarak dari Pekon Sering Gading ataupun Waiharu tersebut ke puskesmas terdekat itu sejauh 15 km, atau bisa dikatakan sangat unik ya, karena memang menuju jarak dari Pekon Waiharu ke kecamatan Mengkunat itu bisa memakan 7 jam, bahkan bisa memakan waktu berhari-hari karena jarak tempuh ya. Kendala utamanya yaitu jarak tempuh, kemudian cuaca. Jadi ketika memang terjadi banjir, karena kita butuh harus melewati 7 muara untuk sampai ke daerah luar. Jadi informasi selanjutnya dari Pratin Waiharu itu warga yang mengalami sakit tersebut kemudian hari ini sudah meninggal dunia karena mungkin itu diakibatkan keterlambatan penanganan medis. Jadi sangat pilu sih Tribunner ya. Jadi di tahun 2002 ini di Kabupaten Pesisir Barat masih juga ada daerah yang sangat terisolir. Bahkan untuk menuju ke daerah tersebut itu kita harus berjalan kaki. Jadi ke daerah tersebut tidak ada akses jalan ataupun kendaraan yang bisa memasuk. Jadi sampai hari ini kendalanya dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sendiri untuk membangun jalan tersebut itu karena diputusnya surat perjanjian kerjasama antara Pemkab Pesisir Barat dengan Balai Besar Taman Bukit Nasional. Jadi pada hari ini juga masyarakat Pesisir Barat, khususnya masyarakat Waiharu sangat berharap kepada pemerintahan pusat untuk bisa mendengar kemudian melihat kondisi mereka pada hari ini. Karena ini juga sudah terjadi berpuluh-puluhan tahun. Bahkan pada zaman kedudukan Belanda dulu, di Waiharu ini memang sudah diakui sebagai sebuah tanah adat ya. Tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, Waiharu ini seperti dikucilkan. Bahkan mereka seperti dianaktirikan. Hingga hari ini juga tidak ada pembangunan di sana. Jadi akses kesehatan itu belum mereka dapatkan gitu Tribunner. Jadi bisa kita lihat setiap warga yang mengalami sakit di sana mereka harus bergotong royong, kemudian dibawa dengan tandu, kemudian mereka juga terkadang juga harus meninggal di perjalanan karena memang terlambat mendapatkan penanganan. Jadi demikian rekan Firda yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Saidul Arif dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Warga masyarakat dengan sukarela gotong royong melakukan penimbunan Jalan Pulau Singkep, Sukarame, Bandar Lampung pada Kamis 25 Agustus. Penimbunan dilakukan dengan menggunakan puing-puing bangunan yang diunjang menggunakan mobil pickup. Penimbunan dilakukan lantaran kondisi Jalan Pulau Singkep ini dalam keadaan berlubang dan rusak parah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang akan Baik, terima kasih rekan
Firda. Jadi memang kemarin tepatnya pada hari Kamis sejumlah warga sedang bergotong royong untuk menimbun salah satu jalan yang ada di Kota Bandar Lampung, yakni Jalan Pulau Singkep, Kecamatan Sukaran, Kota Bandar Lampung. Penimbunan yang dilakukan oleh warga tersebut lantaran memang kondisi jalan di Pulau Singkep itu sendiri memang dalam keadaan rusak parah, bahkan keadaannya keadaan berlubang, kemudian juga bercampur dengan pasir dan tanah yang sangat berantakan lah. Kemudian bisa kita lihat di tayangan video tersebut bahwa kendaraan yang melintas harus berhati-hati dengan cara memilih jalan supaya tidak terperosok di jalan tersebut. Nah, kemudian untuk kendaraan roda 2 pun sama, harus berhati-hati supaya tidak masuk ke lubang. Bahkan mereka harus memilih jalan di pinggir-pinggir jalan yang memang masih terlihat ada jalan ataupun aspal-aspal yang sedikit. Nah, seperti yang ada di video itu, penimbunan dilakukan oleh warga dengan menggunakan puing-puing bangunan yang diangkut menggunakan mobil pickup, dan ini dilakukan secara sukarela dengan dasar hanya untuk membantu agar warga masyarakat ataupun pengendara yang melewati jalan itu tidak terlalu parah saat mengendarinya, karena memang jalan yang sangat banyak lubangnya, bahkan sangat tidak nyaman untuk dilewati, sehingga dikhawatirkan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun bisa terjadi kecelakaan ataupun terjadinya kecelakaan. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Kiki Adi Pratama dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Mengetahui pasokan bahan bakar minyak solar semakin terbatas, sejumlah SPBU Palembang menerapkan aturan pengisian BBM sehari 1 kali bagi sejumlah kendaraan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kemacetan akibat padatnya kendaraan yang mengantri BBM. Selain itu, aturan tersebut diberlakukan guna menghindari kendaraan yang memiliki tangki bermodif. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Azan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Azan. Baik, terima kasih rekan Firda. Bisa kita ketahui memang dalam beberapa bulan terakhir ini ataupun juga saat ini antrian SPBU masih menjadi permasalahan utama dalam lingkup masyarakat. Dikarenakan memang sering terjadi kemacetan diakibatkan oleh banyaknya pengendara atau angkutan yang bermuatan besar yang mengantri hingga ke batas jalan protokol, dan itu membuat kendaraan yang ingin melintasi jalur tersebut terhalang akibat antrian yang membludak tersebut. Nah, maka dari itu pihak dari ataupun petugas dari SPBU sudah mengatur antrian tersebut dengan salah satu caranya menggunakan antrian dengan 2 arah yang dimana antrian tersebut dirubah menjadi arah saling berlawanan, dan ini juga menjadi permasalahan dari lingkup masyarakat dikarenakan antrian yang berlawanan ini mengambil jalur yang saling berhadapan. Dan ini juga terbilang bahwasanya antrian tersebut tidak kompetitif dan masih menjadi kemacetan juga. Maka dari itu kembali dari SPBU juga menerapkan aturan bagi para pengendara khususnya yang berbahan bakar minyak solar, itu mengantri atau membeli BBM 1 kali sehari. Dan ini diberlakukan juga mengetahui bahwasanya memang pasokan bahan bakar minyak solar itu terbatas. Jadi sejumlah pasokan minyak solar di sejumlah SPBU ini memang menerapkan aturan 1 kali dikarenakan memang untuk juga menghindari adanya pelaku atau tindak yang suka melakukan tindak kecurangan, yang khususnya banyaknya kendaraan yang menggunakan tangki bermodif, dan ini juga
diberlakukan oleh para petugas atau di sejumlah SPBU juga guna untuk menghindari tindakan tersebut. Nah, selain itu juga dari bahan bakar minyak solar, adapun bahan bakar minyak yang lain juga yang mengakibatkan seiring banyaknya kendaraan dan menyebabkan juga antrian dari beberapa bahan bakar minyak khususnya di SPBU ini semakin marak antriannya. Jadi sebelumnya itu memang dari bahan bakar minyak solar yang hingga saat ini masih menjadi antrian yang panjang. Kemudian diikuti oleh beberapa bahan bakar minyak yang bersubsidi lain. Nah, ini juga yang akan menjadi problematika di masyarakat, khususnya dikarenakan banyaknya dari masyarakat yang mengeluh tidak ada penerapan yang khusus ataupun solusi yang diberikan kepada petugas SPBU mengenai aturan antrian yang ataupun pembelian minyak yang berada di SPBU. Nah, dan ini juga bisa saya sampaikan mengenai hal tersebut, pihak petugas juga menerapkan aturan yang saya sebutkan tadi mengenai pembatasan dari bahan bakar minyak solar. Jadi bahan bakar minyak solar ini ataupun bahan bakar yang bersubsidi lain diatur dengan sesuai dari tangki kendaraan pemilik kendaraan tersebut. Jadi misalkan dari kendaraan tersebut mempunyai tangki yang berukuran literannya sekitar 200 liter dan itu masih bisa diisi apabila dia mengisi sekitar 60 liter atau 100 liter. Dan apabila kendaraan tersebut sudah mengisi full dari literan kendaraan yang sudah ditentukan, maka dari itu kendaraan tersebut tidak bisa mengisi di hari itu juga, melainkan harus mengisi di hari selanjutnya. Kemudian juga untuk mengetahui agar literan itu sudah didata oleh beberapa petugas SPBU mengenai nantinya akan dilakukan uji coba menggunakan aplikasi My Pertamina. Dan gunanya aplikasi My Pertamina nanti itu untuk mengetahui bahwasanya ada beberapa kendaraan yang masih menggunakan tangki bermodif. Nah, dan hal ini juga yang dilakukan oleh petugas untuk mencegah dan menghindari banyaknya sering banyak kendaraan yang melakukan tindak kecurangan dengan cara memodif tangki yang tidak sesuai dengan kendaraannya tersebut. Mungkin demikian tidak. Ya, baik. Terima kasih Riken Azan dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota DPRD Kabupaten Tambrau, Provinsi Pulau Papua Barat dan Sekretariat mengunjungi Kota Manado. Kedatangan mereka dalam rangka studi banding pariwisata Manado pada Kamis 25 Agustus. Para anggota DPRD Kabupaten Tambrau di bawah pimpinan Ketua DPRD Yeremia Sedik melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkot Manado di ruang serbaguna Pemkot Manado. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi kemarin tim dari Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat yang berisi anggota Dewan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tambrau mengunjungi Kota Manado dan mereka langsung disambut oleh tim dari Pemkot Manado yang dipimpin oleh Asisten 1 Pemkot Manado Hari Sabtono dan juga Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Manado. Jadi dalam pertemuan ini dibahas mengenai pariwisata di antara kedua daerah ini. Jadi ini memang sesuai dengan tujuan dari tim dari DPRD Tambrau, yakni kedatangan mereka untuk mempelajari pengelolaan pariwisata di Kota Manado, karena menurut mereka pariwisata di Kota Manado ini sudah cukup baik pengelolaannya, serta Manado pula banyak objek wisata yang sudah dikenal di dunia internasional. Objek wisata, sport wisata di Kota Manado, kemudian mengambil studi banding komparasi mengenai pariwisata. Jadi memang kedatangan dari tim anggota DPRD Kabupaten Tambrau ini juga merupakan salah satu bentuk dari banyaknya wisatawan Nusantara yang berkunjung di
Kota Manado pasca pandemi ini. Jadi ini tidak hanya baik untuk Kabupaten Tambrau sendiri, tapi ini juga memiliki nilai positif bagi Kota Manado, yakni bangkitnya kembali pariwisata di Kota Manado oleh kunjungan turis Nusantara. Demikian Firman. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih, akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua DPRD Tambrau, Yeremia Sedik. Berikut liputannya untuk Anda. Kabupaten Tambrau ini untuk apa kunjungan ini? Ini kunjungan dari DPRD Kabupaten Tambrau. Ini salah satu agenda lembaga DPRD yaitu studi banding. Objeknya adalah mencari referensi di Kota Manado, terutama tentang rencana induk pariwisata daerah. Jadi kita mau belajar dari Kota Manado, daripadanya, lalu kita mau kembangkan juga di Kabupaten Tambrau. Kebetulan di Tambrau banyak potensi yang kita harus poles untuk jadi salah satu ikon ke depan. Itu di sana ada pasir panjang, ada penyu belimbing, kemudian ada juga pengamatan burung, ada air terjunnya yang banyak sekali kan. Ada pisang pisang raksasa ya. Pisang raksasa yang di seluruh dunia ini hanya ada di PNG dan Papua Barat itu ada di Tambrau. Jadi banyak potensi di sana kita poles. Hanya kita butuh rencana induk pariwisata daerahnya. Maka hari ini kita berkunjung ke Kota Manado, terutama Dinas Pariwisata Kota Manado. Dan kita akan besok kita kunjungi beberapa spot-spot yang ada untuk menjadi referensi untuk apa Kabupaten Tambrau ke depan. Ya, memang kita daerah yang baru berusia 13 tahun ya kita butuh. Jadi Pak, ini kenapa pilihnya ke Manado studi banding? Pilih ke Manado karena di wilayah Indonesia bagian timur yang sudah maju salah satunya adalah Manado. Karena sebelum ada COVID itu sudah wisatawan asing sudah berdatangan yang penerbangan langsung itu. Dan kita di Tambrau sempat juga mau lakukan festival di sana dan itu. Baik, korban penculikan di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ditemukan oleh warga di Kota Singkawang. Bayi tersebut ditemukan di sebuah warung di pinggir jalan Ratu Sepudak, Kota Singkawang oleh si pemilik warung bernama Eli Lestari. Setelah diselamatkan oleh Eli, warga kemudian menghubungi Polsek Pemangkat. Bayi tersebut kemudian dijemput langsung oleh Kapolsek Pemangkat Kompol Firah Maidar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Rizky Kurnia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya baik, Firda dan juga Tribuners. Jadi memang pada Kamis 25 Agustus kemarin peristiwa penculikan sempat terjadi di Kecamatan Pemangkat di Kabupaten Sambas, di mana korban penculikan tersebut adalah seorang bayi yang baru berusia 40 hari. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, peristiwa penculikan tersebut bermula saat beberapa orang datang ke rumah korban untuk berbelanja. Namun saat korban tengah lengah, para pelaku ini lalu membawa bayi tersebut dan langsung melarikan diri. Nah, orang tua bayi yang panik saat itu kemudian langsung melapor ke pihak Polsek Pemangkat. Hingga sekitar pukul 4 sore, seorang pemilik warung di Sungai Bulan di Kota Singkawang kaget saat menemukan bayi yang berada di warung miliknya yang sudah lama kosong atau tidak digunakan. Nah, menurut pemilik warung bernama Eli Lestari, saat itu dirinya diberitahu oleh anaknya bahwa ada bayi yang terbaring sendirian di warung tersebut. Nah, mendengar hal itu, dia kemudian bergegas menyelamatkan bayi tersebut. Memang berdasarkan pengakuannya, saat itu dirinya sempat panik hingga warga sekitar berkumpul di kediamannya. Dia juga sempat mengira bahwa bayi tersebut adalah bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Hingga beberapa saat kemudian ada seorang warga dari Kecamatan Pemangkat yang ikut melihat bayi tersebut dan kemudian melapor ke Polsek Pemangkat. Nah, sekitar pukul 5 sore, Kapolsek Pemangkat, Kompol Firah Maidar datang ke rumah
Eli untuk menjemput bayi tersebut. Dan untuk saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat dan pihak kepolisian juga sudah berhasil mengamankan satu pelaku penculikan tersebut. Dan untuk saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif dari kasus penculikan yang sempat menghebohkan warga Pemangkat ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pemilik warung tempat bayi ditemukan, yakni Eli Lestari. Berikut liputannya untuk Anda. Pas saya jumpa pertama, anak buah saya dengar saya nangis. Jadi saya lihatlah, saya kira kan sakit, ada perkembangan pada sekolah gitu kan. Saya lihat pas sampai situ, yang tidak ada gitu kan. Kali saya lihat ke sini, bayi di sini. Jadi saya ambil lah. Saya panggil tetangga saya pas lewat, saya kan bingung kan, nah gimana, apa kalau OTK atau gimana. Karena kan tidak tahu ada cerita bayi hilang. Waktu pertama kali lihat, apa yang kakak lakukan waktu itu? Baik sih, sok deh bang. Soalnya kan baru suah kayak gitu kejadian kan, jadi panik. Nah dibawa kemana? Jadi yang pas tetangga. Tapi udah digendong gitu ya? Udah. Pas tetangga ngomong susukan dulu, bilang kan soalnya takutkan dehidrasi kan. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB wilayah Provinsi Maluku Utara menggelar silaturahim antar kader. Mereka kumpul bersama mengadakan pertemuan membicarakan kesiapan Pilpres, Pileg, serta Pilkada bertempat di Sekretariat PKB di Kelurahan Bastion, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Rabu 24 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Amri Wesi akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih Firda. Partai Gerindra Indonesia Raya atau Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB wilayah Provinsi Maluku Utara menggelar silaturahmi antara kader, mengadakan pertemuan membicarakan kesiapan Pilpres yang dilakukan pada Sekretariat PKB di Kelurahan Bastion, Kecamatan Ternate Selatan pada Rabu 24 Agustus. Selain itu, sangat disayangkan tidak ikut hadir oleh Ketua DPW Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif, yang belum sempat menghadiri silaturahmi yang dilakukan oleh dua partai nasional sebagai bentuk koalisi partai yang dibicarakan terkait dengan hal-hal teknis mengenai 3 poin penting, yaitu kesiapan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Ya, Firda, selain itu Ketua DPW Partai PKB Maluku Utara, Jasra Usman, mengatakan bahwa ini merupakan salah satu hal pertama yang dilakukan di Sekretariat PKB sebagai bentuk koalisi antara kedua partai, dan dirinya merespon dengan sangat baik dan mengharapkan bahwa pertemuan berikutnya yang ditetapkan pada tanggal 30 Agustus, dirinya beserta pengurus kader partai akan berkunjung ke kantor DPW Partai, maksud kami DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara. Ya, begitupun direspon baik oleh Ketua Bapilu Muhammad bin Tahir yang mengatakan bahwa dirinya beserta kader dan pengurus partai menunggu kehadiran Ketua PKB Maluku Provinsi Maluku Utara beserta pengurus kader partai untuk membicarakan hal-hal teknis terkait dengan kesiapan menjemput momentum 2024 yang akan datang. Ya, selain itu sempat saling menawar untuk pasangan
pasangan calon pilgub di Provinsi Maluku Utara dengan adanya kedua pasangan yang telah berkoalisi, partai politik yang melakukan koalisi ini bakal dibicarakan hal teknis terkait kesiapan pada tanggal 30 yang bakal datangkan di kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara. Ya, mungkin itu yang dapat dilaporkan. Sekian. Ya. Baik, terima kasih rekan Amri Besi dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Viral unggahan tabrak lari dialami di flyover Manahan pada Kamis 25 Agustus malam. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Instagram @visitsurakarta yang membagikan direct message atau DM. Dalam foto yang diunggah tersebut juga membagikan kondisi korban yang diduga menjadi korban tabrak lari di flyover Manahan. Mengenai adanya kasus tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku siap memproses dan mengamankan CCTV. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Tara Wahyu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tara. Baik, selamat sore rekan Firda dan selamat sore Tribuners. Ya, di Kota Solo sendiri sekarang sedang ramai atau sedang viral adanya isu dugaan tabrak lari yang terjadi di flyover Manahan. Kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 8 malam. Kejadian itu viral setelah diduga anak dari korban yang jatuh atau tertabrak lari di flyover Manahan itu mengunggah atau mendm salah satu akun Instagram Visit Surakarta dan membagikannya ke sosial media. Mengenai adanya pemberitaan itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyerahkan semuanya atau semua kasusnya ke Kasatlantas Kota Surakarta. Gibran pun mengaku bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan atau pengamanan dari jauh, di mana beliau akan melakukan mengamankan CCTV di sekitaran flyover Purwosari. Sebagai informasi Firda dan Tribuners bahwa kejadian ini bukanlah kejadian kecelakaan di flyover Purwosari ini sendiri, bukan kejadian yang pertama, namun sudah terjadi 2 kali, sedangkan kasus pertamanya sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui kejelasannya. Sementara itu, Firda dan Tribuners, dari konfirmasi Tribun Solo sendiri pada sore hari tadi, pihak Kasatlantas Solo, yaitu Kompol Agus Santoso, mengatakan bahwa kronologi kejadiannya sendiri merupakan kesalahan dari pemotor atau korban yang sempat viral tersebut. Kompol Agus mengatakan bahwa korban yang melaju dari Jalan Dr. Muwardi itu melanggar aturan, di mana dia tetap mengendarai sepeda motornya untuk melaju ke Jalan MT Haryono, di mana di pertigaan flyover Manahan sendiri itu dari Jalan MT Haryono hanya satu arah menuju Jalan Dr. Muwardi. Namun pihaknya sendiri belum bisa mengetahui apakah akan melakukan penilangan terhadap korban yang sudah viral. Sedangkan Kompol Agus sendiri menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut, dan pihaknya juga telah melakukan perbantuan terkait asuransi jasa raja. Seperti itu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan juga Kasatlantas Polresta Solo Agus Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kita tindak lanjuti untuk keperluan lain-lain seperti untuk jasa raja kita sudah bantu diuruskan. Itu coba lihat di Instagramnya, itu sudah ada ucapan terima kasih dari banyak. Ya, kita ngimbau kepada masyarakat kalau ada kejadian seperti itu langsung lapor aja, jangan di medsos doang. Iya. Kita kan nggak bisa lihat. Tapi kita sudah bergerak untuk meriksa semua TKP sama secara administratif untuk membantu meringankan korban lewat jasa raja juga kita sudah Mengawal kasus tersebut ya, dan mengawal kasus tersebut untuk sampai ketemu yang menabrak tadi. Ini baru kita dalami. Dalam berproses lah kita.
jam berapa ya kejadian malam? Kejadian yang dulu ada kita konten, aku berusaha mengontak korban juga anak korban, kita udah mengusahakan. Baru laporan tadi pagi. Sebenarnya saya tuh nyarankan kalau ada kejadian kayak gini tuh lapor itu pas kok bisa setelah kejadian. Nanti ya harus diurus Pak. Sama. Nanti terdapat ada gangguan korban ya, nanti kita lihat dulu ya. Yang penting prioritas kita nangkep yang lari itu. Udah dia tuh Pak. CCTV itu yang udah ada. Dari diskusi dengan Pak Satlantas Ditunggu aja. Nanti yang melaporkan Pak Kasat Lantas saja ya. Tenang ya. Tetap kok. Saya ono PR mengenai ke Sedang asyik mandi di lokasi wisata Berayan, Kecamatan Lopang, Aceh Besar, 4 santri hilang terseret arus pada Kamis 25 Agustus. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, membenarkan kejadian tersebut. Hingga saat para korban masih belum ditemukan. Korban adalah santri Dayah Raudatul Quran Al-Aziziyah yang berlokasi di Desa Lamsiteh, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Islami News Indonesia, ada Indra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Serda. Selamat sore Tribuners, dapat kami sampaikan telah terjadi laka sungai di lokasi pemandian Berayan, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 25 kemarin. Kejadian itu bermula saat santri Dayah Raudatul Quran Al-Aziziyah Kecamatan yang berlokasi di Lamsiteh, Kecamatan Darul Imarah bersama pimpinan Dayah dan ke-30 santri sedang berwisata ke lokasi wisata tersebut. Namun sekitar pukul 14.00 dengan cuaca yang sangat mendung, tiba-tiba air dari hulu lokasi pemandian tersebut sekali membesar dan menyeret 5 orang santri yang sedang mandi di lokasi wisata tersebut. 1 di antaranya berhasil diselamatkan oleh warga, namun 4 orang lainnya hilang. Rekan Indra. Halo. Ya, suara saya apa bisa dengar? Ya, silakan dilanjutkan rekan Indra. Baik, adapun identitas 5 korban tersebut yakni ialah Saiful Amani asal kota Fajar, Aceh Selatan. Saiful Amani ini berhasil diselamatkan oleh warga saat terseret arus sungai di lokasi pemandian Berayan. Kemudian korban lainnya itu Fakrul Razi, 20 tahun. Fakrul Razi ini merupakan santri yang bersekolah di daerah tersebut yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Kemudian Darazatul Aulia, umur 17 tahun, asal Kabupaten Abdiah. Dan M. Reza Asri, umur 18 tahun, asal Punge, Banda Aceh. Dan terakhir Akmadal Hadi, asal Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Menurut keterangan yang kami dapat dari Kalaksa BPBD Aceh Besar, update terkini kasus pencarian korban hilang terseret arus tersebut. Saat ini 1 orang korban berhasil ditemukan atas nama Ahmadal Hadi, 17 tahun.
Korban ditemukan sekitar pukul 11.30 WIB sebelum waktu Jumat. Korban ditemukan sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian perkara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan tersangkut kayu. Saat ini sendiri tiga korban lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan BPBD Aceh Besar, BPBD Aceh Besar, Unit SAR dan TNI Polri di lokasi pemandian wisata Brayan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya dari Selami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kawasan Kota Tua Jakarta bersolek dengan wajah barunya. Diketahui sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan rampungnya proses penataan ulang kawasan Kota Tua sejak Rabu 23 Agustus lalu. Tak hanya sekedar menjadi lebih rapi, penataan kawasan Kota Tua juga mengedepankan fungsi area pedestrian, sehingga kawasan wisata tersebut kini menjadi lebih ramah pejalan kaki. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Iya, Firda. Tribuners, wajah baru kawasan Kota Tua kini lebih mengedepankan fungsi area pedestrian. Setelah direvitalisasi, kini wajah baru dari kawasan wisata unggulan di Kota Jakarta ini lebih ramah pejalan kaki. Nah, kemarin saya sudah berkesempatan berkunjung secara langsung ke kawasan Kota Tua. Menurut pantauan kami di lokasi, tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, jalur pedestrian yang ada di Jalan Lada, tepatnya di depan stasiun Jakarta Kota menuju ke arah Taman Fathahillah sudah bisa dilintasi oleh masyarakat begitu. Nah, pemandangan area pedestrian yang cukup luas terlihat begitu kita keluar dari pintu utara stasiun Jakarta Kota mengarah ke Museum Sejarah Jakarta. Kalau sebelumnya jalan ini bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor, di mana hanya ada trotoar selebar 2 meter di sisi kanan kirinya, saat ini jalur tersebut sepenuhnya diubah menjadi jalur pedestrian yang hanya bisa dilintasi oleh para pejalan kaki begitu. Nah, beberapa masyarakat pun terlihat berjalan santai dan juga berfoto dengan nuansa pemandangan baru di kawasan Kota Tua ini. Adapun area ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas begitu Tribuners, misalnya seperti ada lampu penerang, kemudian juga ada tanaman yang terpasang di sisi kanan kiri serta di tengah jalur pedestrian tersebut, kemudian juga dilengkapi dengan guiding block untuk teman-teman disabilitas dan juga ada sejumlah tempat duduk bagi wisatawan atau masyarakat yang ingin beristirahat, dan juga ada beberapa area seperti air mancur begitu. Dan memang suasana pada hari Kamis sore kemarin cukup ramai begitu, Firda. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa pengumuman rampungnya revitalisasi ini terlebih dahulu diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun sosial media resminya atau di akun Instagram DKI Jakarta. Disebutkan bahwa revitalisasi kawasan Kota Tua sudah rampung bahkan sejak hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 begitu. Nah, adapun memang kawasan Kota Tua dengan wajah barunya ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, diantaranya yang terbaru adalah kawasan Kota Tua sendiri ini terhubung dengan stasiun Jakarta Kota dan juga jalur stasiun Transjakarta begitu, sehingga masyarakat juga lebih dimudahkan untuk menggunakan kendaraan umum. Nah, selain itu juga selama proses revitalisasi ada juga pembangunan jalur stasiun MRT begitu. Nah, selain itu Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kawasan rendah emisi
di area tersebut seiring dengan rampungnya revitalisasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar lokasi serta mengurai kemacetan. Dengan demikian, kendaraan bermotor yang melintas di area kawasan Kota Tua kini juga dibatasi, begitu Firda. Untuk diketahui Tribuners bahwa revitalisasi ini sebelumnya memang molor dari target yang ditentukan, begitu, di mana proyek revitalisasi ini sebelumnya ditargetkan rampung pada Juli 2022. Namun pada tanggal 7 Agustus lalu, sebelumnya Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyebutkan bahwa penataan ini baru rampung sekitar 97%. Namun setelah diumumkan rampungnya revitalisasi ini oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri, memang rencananya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri akan meresmikan kawasan tersebut pada sore hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Begitu Firda, demikian. Baik, terima kasih rekan Pebi dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dalam sidang kode etik dan profesi Polri atau KKIP, diputuskan Irjen Ferdisambo resmi dipecat dari Korps Bayangkara pada Jumat 26 Agustus. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ini diputuskan melalui sidang yang digelar di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan sejak Kamis 25 Agustus. Sidang kode etik yang dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri ini memutuskan Irjen Ferdisambo dipecat. Selain itu, dalam surat putusan, Irjen Ferdisambo dianggap melakukan pelanggaran sebuah perbuatan tercela. Sanksi yang dijatuhkan kepada Sambo yakni PTDH dan sanksi administratif berupa mendekam di tempat khusus selama 14 hari. Pelanggaran kode etik ini diketahui terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selesai Doviri membacakan surat putusan hasil sidang kode etik, Irjen Ferdisambo membacakan dan menyerahkan surat permohonan maaf. Dalam membacakan suratnya, Sambo minta maaf kepada sejawat anggota Polri atas perilaku pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Pasalnya pelanggaran tersebut mengakibatkan jatuhnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Sambo mengatakan surat tersebut sejatinya sudah dikirimkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Namun surat permintaan maaf tersebut juga ia serahkan kepada Majelis Kode Etik. Selain minta maaf, Sambo juga mengakui penyesalannya atas apa yang diperbuat hingga menewaskan satu anak buahnya. Ia berjanji akan bertanggung jawab atas kasus yang telah membuat nama baik Polri tercoleng. Sebaliknya, Sambo juga berjanji akan mengikuti proses hukum dengan sebaik mungkin. Surat tersebut diketahui ditulis Sambo pada 22 Agustus 2022. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Kabaintelkam atau Ketua Sidang Komisi Kode Etik Komjen Pol Ahmad Doviri. Satuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Irjen Ferry Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, mengakui seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang Kode Etik Polri atau KKIP pada Jumat 26 Agustus. Sambo tak membantah ataupun menginterupsi keterangan saksi terkait tewasnya Brigadir J ini. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengungkapkan, FS alias Ferry Sambo tak menolak kesaksian yang diungkapkan oleh para saksi. Dede mengatakan pengakuan tersebut menandakan bahwa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Sambo memang benar adanya. Pelanggaran tersebut diantaranya rekayasa kasus, penghilangan barang bukti, hingga upaya menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Dede menerangkan sebanyak 16 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik tersebut terbagi dalam 3 klaster. Klaster pertama terdiri dari 3 orang yang berkaitan dengan peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferry Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ketiga saksi tersebut yakni Baradae alias Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal alias RR, dan KM alias Kuat Ma'ruf. Sementara klaster kedua yakni klaster terkait masalah perintangan penyidikan yang berjumlah 5 orang. Kelimanya yakni Brigadir Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Komjen Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budi Herdi. Sedangkan klaster ketiga yakni berkaitan dengan obstruction of justice berupa perusakan atau penghilangan alat bukti CCTV. Saksi klaster ketiga yakni AKBP Rituan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samuel. Sebanyak 16 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik tersebut terancam hukuman 7 tahun penjara. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan lebih detail terkait hal ini dari Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo dan juga Irjen Ferry Sambo, keterangannya seusai sidang. Pak KEP, bagaimana kami sampaikan proses persidangan dan mendengarkan putusan. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka pernyataan banding diajukan secara tertulis menganggap jarak setelah pembacaan putusan dan akan banding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KPK dalam batas waktu 21 hari kerja setelah salinan putusan. Jadi siap diproses sesuai dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya, oleh karenanya tadi para saksi menyampaikan kepada sidang majelis apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan. Ya, kemudian perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, tadi untuk saksi juga dibagi menjadi 3 klaster ya. Tadi saksi yang pertama 3 orang ya terkait menyangkut masalah klaster peristiwa penembakan Brigadir J di TKP Duren 3. Ya, tadi ada Baradae tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah justice collaboration yang diamankan oleh LPSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadir R dan Saudara KM. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster terkait menyangkut masalah obstruction of justice, ya berupa ketidakprofesional di dalam olah TKP. Ya tadi ada 5 orang. Ya kemudian klaster yang ketiga adalah terkait juga menyangkut masalah obstruction of justice berupa merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV. Itu semuanya sudah disampaikan ke
anggota sidang Komisi Kode Etik, dan yang bersangkutan 15 saksi ini 15 saksi ini mengakui apa yang dia lakukan. Dan juga ya, pelanggar Irjen FS juga sama, ya, tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut. Perubahan ekspresi Irjen Verdi Sambo sebelum dan setelah putusan sidang kode etik Polri atau KKEP menjadi sorotan Jumat 26 Agustus. Saat hendak menjalani sidang kode etik, Sambo tampak tenang dan santai. Namun setelah putusan sidang yang menyatakan ia dipecat dari Korps Bayangkara dan dijatuhi sanksi PTDH, ekspresinya berubah menjadi murung. Diketahui ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo masuki ruang sidang kode etik Polri pada Kamis 25 Agustus sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Ia mengenakan pakaian dinas harian atau PDH lengkap polos saat masuk ke ruang sidang di gedung TNCC Mabes Polri. Sambo tampak tenang dan tampak berjalan tanpa beban memasuki ruang sidang. Dari tayangan live yang disiarkan oleh YouTube Polri TV, Sambo tampak duduk santai menjalani sidang kode etik. Sidang tersebut diketahui dipimpin oleh Kabel Telkom Komjen Pol Ahmad Doviri. Sidang selesai digelar pada Jumat 26 Agustus dini hari. Hasil putusan sidang yakni Irjen Verdi Sambo dipecat dari Korps Bayangkara atau disanksi PTDH dan ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Mendengar hasil putusan tersebut, ekspresi Irjen Verdi Sambo berubah. Ahli forensik emosi Handoko Gani menyebutkan Sambo tampak gugup dan tegang saat menjalani sidang kode etik Polri. Ketegangan yang dirasakan Verdi Sambo bisa terbaca melalui sejumlah gestur tubuh. Beberapa hal yang terlihat yakni posisi tangan Verdi Sambo saat duduk. Menurut Handoko, tangan Sambo tampak memegang ujung kursi yang menandakan ia sedang tegang. Handoko menjelaskan seseorang terlihat tidak nyaman, tegang, ataupun cemas ketika memegang sesuatu benda, berebas-remas, kemudian memutar dan juga memainkannya. Selain tangan, Handoko juga melihat debar jantung Sambo tampak kencang. Handoko menjelaskan seseorang yang santai debar jantungnya tidak akan terlihat. Begitu pula sebaliknya, orang yang tegang akan terlihat berdebar jantungnya. Selain tangan dan debar jantung, Handoko juga menyoroti nafas pendek Sambo saat berbicara. Melalui video yang beredar, Handoko menilai Sambo tidak santai menghadapi sidang kode etik tersebut. Handoko mengatakan gestur duduk bersandar ke belakang menurutnya disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor kelelahan dan juga faktor psikologis. Sementara itu, pandangan Sambo yang tampak sedikit mendongak ke atas. Menurutnya karena terdakwa harus menjaga kontak dengan pemimpin sidang yang duduknya lebih tinggi. Handoko Gani mengatakan ada perbandingan yang signifikan saat Sambo masuki ruang sidang dan saat menjalani sidang kode etik tersebut. Pada saat pertama kali muncul ke publik, Verdi Sambo terlihat tegap dengan ayunan tangan yang tegas. Namun saat menjawab pertanyaan dari pemimpin sidang, Sambo tampak terbata-bata. Ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo diberikan hak untuk melakukan banding atas putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Jumat 26 Agustus. Sambo diketahui dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan sanksi ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sesuai dengan pasal 69, Irjen Verdi Sambo diberi kesempatan banding secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja. Dedi mengatakan KKEP memiliki waktu selama 21 hari untuk menanggapi banding yang diajukan oleh Verdi Sambo. Hasil putusan banding tersebut nantinya merupakan hasil final dan tidak ada perubahan lagi. Sambo diketahui menjalani sidang kode etik atas kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Kamis 25 Agustus. Sidang berlangsung hingga Jumat 26 Agustus dengan hasil Sambo dipecat dari institusi Polri. Dalam persidangan, Sambo mengatakan akan mengajukan banding terkait hasil putusan sidang tersebut. Verdi Sambo juga mengakui kesalahannya terkait menjadi otak pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Meski demikian, Sambo menyebut dirinya akan menerima hasil keputusan banding yang ia ajukan nanti. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, tim sus bekerja paralel dan secepatnya untuk segera dituntaskan kasus-kasus tersebut. Ya, demikian juga hari ini Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Irjen FS.
Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari sidang maraton yang sudah dilaksanakan pada hari ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS, ya tadi sudah disebutkan, perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK membantah kabar penyekapan keluarga Baradae alias Richard Eliezer Jumat 26 Agustus. Juru bicara LPSK Ruli Novian memastikan tak ada penyekapan terhadap keluarga Baradae. Malah sebaliknya keluarga Baradae kini diamankan di tempat yang aman. Namun Ruli enggan menyebutkan di mana lokasi aman keluarga Baradae tersebut. Hal ini dirahasiakan agar keluarga Baradae tetap aman dari gangguan. Sementara itu, Ruli tak mengetahui dari mana informasi soal penyekapan yang disebutkan oleh pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo pada Kamis 25 Agustus. Hasto membenarkan bahwa orang tua Baradae diamankan di Makobrimob demi keamanan. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya ancaman-ancaman. Namun Hasto menegaskan keluarga Baradae bukan disekap, hanya ditempatkan di lokasi yang lebih aman. Hasto juga menyebut orang tua Baradae juga dalam kondisi baik. Sebelumnya pada Rabu 24 Agustus, Kamarudin menyatakan keluarga Baradae tengah disekap. Kamarudin mengungkapkan orang tua Baradae tinggal di Kecamatan Mapanget, Manado, Sulawesi Utara. Mereka kemudian tinggal di Makobrimob untuk saat ini. Ia mengatakan tak mengetahui alasan disekapnya keluarga Baradae tersebut di Makobrimob. Kamarudin pernah meminta kepada polisi untuk memeriksa orang tua Baradae terkait aliran dana. Menurutnya sejak saat itu orang tua Baradae yang sebelumnya tinggal di Manado pindah ke Makobrimob. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firanada, beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Korupsi itu kawan-kawan semua tindakan jahat yang sangat luar biasa yang menyengsarakan diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat lainnya gitu. Jadi hindari, protek diri kita supaya tidak tergerus oleh tindakan-tindakan tersebut, supaya kita hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Beliau pernah menyampaikan begini, Indonesia itu tidak kekurangan orang cerdas, tapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Hari ini saya sudah bersama Tommy dari BEM FH UBL.
betul ya? Takut salah. Iya, apa kabar Tommy? Baik, kembali nanti. Iya, boleh disapa dulu Tommy? Halo kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Tommy Pasa, kebetulan menjabat sebagai Presiden BEM FH UBL periode 2022-2023. Oh, baru kepilih berarti ya? Baru, dari bulan Maret kemarin, Mbak. Oke. Ini dari mana nih Tommy tadi? Kalau keseharian sih dari rumah aja, karena kebetulan kampus juga lagi libur, Mbak. Lagi libur ya. Masuknya di bulan September nanti. Oh gitu, lagi kuliah ya. Iya. Oke Tommy, hari ini kita sebelumnya makasih ya udah datang ke sini ya. Udah ngundang juga, Mbak. Iya. Jadi hari ini kita sengaja undang Tommy untuk kita ngobrol seputar bagaimana sih cara mencegah korupsi sejak dini atau sejak usia semuda mungkin gitu. Karena kan kita tahu kan udah dari lama ya kayaknya ya, udah dari zaman dulu kayaknya kasus korupsi itu kayak nggak ada habisnya ya. Ada aja, ketangkep satu, ada yang lain, ketangkep lagi, ada yang lain lagi gitu ya kan. Nah, kita langsung aja ya Tommy ya. Jadi gimana sih pendapat Tommy ya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa dan sebagai Presiden BEM FH UBL tentang kasus korupsi ini yang nggak habis-habisnya nih Tommy? Iya, jadi korupsi ini menurut saya memang salah satu tindakan yang sangat merugikan ya. Bahkan dia bukan merugikan secara pribadi, dia merugikan secara universal. Itu dalam bentuk sosial ekonominya dirugikan. Apalagi yang dimakan itu adalah misalnya uang-uang rakyat gitu, yang kita ya bukan rahasia umum lagi lah. Sekarang banyak anggota-anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu melakukan tindakan korupsi ini gitu. Jadi dari tahun ke tahun belum adanya pembaharuan ataupun menurunnya tingkat korupsi ini, malah semakin meningkat di Indonesia ini. Dari ke tahun ke tahun menjadi zona merah terus. Bahkan di Asia Tenggara ataupun di lingkaran Asia, Indonesia ini termasuk zona merahnya korupsi yang ada di dunia gitu Mbak. Jadi pandangan saya ya itu menjadi sorotan penting ya bagi kawan-kawan mahasiswa, dari kawan-kawan milenial muda juga, supaya memprotek dirinya agar tidak terjebak di dalam lubang hitam tersebut gitu sih Pak. Iya. Nah kalau menurut Tommy ini ya, itu kan apa sih yang membuat orang-orang ini tergiur untuk melakukan korupsi gitu ya? Apalagi kalau yang aku lihat itu beberapa itu yang melakukan korupsi itu sebenarnya itu dia kalau dari sisi pendapatan, penghasilan itu dia udah lebih dari cukup gitu ya, tapi kok dia masih aja melakukan korupsi. Apa dia tergiur dengan uang gitu, atau dia terpengaruh ajakan, atau gimana sih? Kalau menurut saya awalnya itu dari diri dia sendiri sih Mbak. Ketika seseorang itu diberikan wewenang jabatan dan di situ sudah memiliki gaji, tapi sifat manusianya muncul gitu, sifat manusianya ingin lebihnya ada gitu, yaitu hukum alamnya manusia lah. Nah, jadi bukannya kurang dari gaji tersebut, bukan, tapi sifat manusia itu ingin lebih. Udah punya kendaraan sepeda motor, ingin mobil, setelah itu buat rumah gitu, dengan cara ya ada yang menggunakan cara halal dan ada juga yang menggunakan cara korupsi ini gitu, sehingga terjadilah korupsi di Indonesia ini belum menurun sampai saat ini, masih di zona merah itu tadi. Oh artinya dia tuh nggak pernah puas ya dengan apa yang sudah dia dapetin gitu ya? Kurangnya bersyukur lah Mbak. Kurang bersyukur ya, ibaratnya penghasilan udah gede, seharusnya dengan penghasilan itu mungkin dia bukan cuma bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi mungkin dia bisa jalan-jalan, bisa apa gitu ya. Ya kita ketahui juga gaji-gaji PNS juga udah lumayan tinggi sekarang kan, apalagi anggota-anggota legislatif yang di atas sana, tunjangannya kan tinggi-tinggi gitu. Tapi tetap aja karena hawa nafsunya tadi, karena kebutuhannya itu menurut dia kurang sehingga melakukan tindakan yang melanggar hukum, contohnya korupsi ini. Iya, tapi sih
kalau aku lihat ini para penegak hukum itu kan kayaknya udah melakukan upaya yang maksimal mungkin kan ya untuk memberantas korupsi ini ya. Mereka sudah memberikan efek jerah gitu kan, dengan efek jerahnya salah satunya bukan dengan memberikan hukuman yang gak ringan gitu kan, terus wajahnya juga ditampilkan gitu kan ke publik, ini loh koruptor gitu. Tapi kan itu kan juga meskipun usaha sudah maksimal gitu kan, tetap aja korupsi ini nggak maksudnya nggak habis-habis gitu ya, tetap ada aja gitu kan. Jadi kira koruptor itu ya udahlah, mungkin gue bisa kucing-kucingan gitu ya, kali aja nggak ketahuan gitu ya, kalau ketahuan ya apes gitu ya. Tapi kalau menurut Tommy itu gimana sih Tommy caranya itu supaya itu korupsi ini ya kalau nggak bisa diberantas habis, ini paling nggak berkurang lah gitu. Iya, jadi kalau dalam perspektif hukumnya memang korupsi ini kan diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya paling tinggi 15 tahun ke atas kalau nggak salah. Tapi realitanya di lapangan, Mbak, dari kasus-kasus yang banyak, dari kasus-kasus miliaran hingga triliunan, seperti kata Mbak Kinanti tadi, banyaknya kucing-kucingan antara aparatur hukum dan juga si terdakwa itu, sehingga efek jerah yang ditimbulkan untuk si terdakwa itu tidak maksimal walaupun sudah dipublish di depan kamera, dilihat media massa, tapi tetap aja beban moralnya itu ya disepelekan gitu, padahal seharusnya ya pelakunya itu malu gitu kan, tapi tetap aja dengan hawa nafsunya tadi ya dia memikirkan perutnya sendiri gitu, mendapatkan dana-dana yang lebih, sehingga dia mengenyampingkan nilai-nilai moral itu gitu. Ya, terus kalau bahasanya tadi pandangan terkait tindakan korupsi itu tadi, Mbak. Nah ya kembali lagi sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak muda generasi bangsa, ya yang pertama memprotek diri kita lah, yang kedua menjadi controlling, Mbak, mengkontrolling siapapun yang misalnya kita lihat yang melakukan tindakan-tindakan korupsi itu jangan takut kita ungkap gitu, karena itu salah satu pencegahannya juga. Kalau dibiarkan saja, yaitu sudah menjadi budaya memang dari zaman Orde Lama sampai reformasi sekarang, tetap aja itu menjadi budaya terus, sehingga belumnya menurunnya tingkat korupsi hari ini. Oh gitu, jadi diperlukan keberanian ya, keberanian dari orang-orang gitu ya. Memang kalau aku lihat sih memang ada yang nggak berani sih ya, mungkin dia takut maaf ngomong, mungkin takut diancam atau gimana gitu. Apalagi dia misalnya bawahan gitu, Mbak, lihat atasannya melakukan tindakan itu, ya dia mau nggak mau ya hanya diam gitu, tidak berani mengungkap atasannya karena ketakutannya bakal dipecat ataupun apa. Nah itu yang menjadi budaya itu tadi, Mbak, karena dia takut sehingga dia membiarkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dan ketika dia menjadi atasan, begitu juga di bawahannya nanti. Itu budayanya begitu terus, berputar-putar di situ aja. Iya, dan mungkin para penegak hukum ini mungkin perlu lebih meyakinkan ya, kalau melapor namanya disembunyikan gitu ya bisa. Mungkin. Dan juga pasal dari Undang-Undang Tipikor itu kurang diberikan sanksi yang jelas sebetulnya. Contohnya kita membandingkan ya, biar apple to apple Indonesia dengan misalnya Cina gitu. Negara Cina itu tindakan korupsi itu menurun karena kenapa? Sanksinya itu jelas. Ketika melanggar misalnya 1 miliar dana rakyat yang dimakan, dia hukuman mati misalnya. Nah di Indonesia kan enggak, di Indonesia cuman sanksi moral dan pidana penjara, dan itu banyak juga yang udah diungkap-ungkap kawan-kawan media juga dan kawan-kawan mahasiswa juga, adanya sel-sel pribadi dari si koruptor-koruptor itu gitu kan. Karena mereka punya uang, uangnya banyak, jadi hukumnya bisa dibeli sama mereka. Nah itu, jadi itu yang perlu kita evaluasi supaya korupsi ini menurun.
Atau enggak mungkin perlu dimiskinkan kali ya si koruptor itu boleh ya. itu, Mbak, dari dirinya, misalnya istrinya ataupun anak-anaknya gitu, supaya efek jerahnya itu jelas gitu loh. Kalau dia cuma dipidana 5 tahun sedangkan kekayaannya, tabungannya masih ada, ya dia keluar tetap aja menjadi orang yang mempunyai keuangan yang lebih gitu. Gitu. Dan yang disita pun itu nggak sesuai biasanya, misalnya 1 triliun yang di korupsi ini yang disita beberapa ratus miliar aja gitu, yang lainnya enggak. Ya itulah hasil-hasil kita kajian juga sama kawan-kawan, Mbak. Ternyata faktor-faktor itu yang membuat korupsi ini masih membudaya di Indonesia. Iya, mungkin kalau ada efek jerah yang berat itu kayak dimiskinkan, itu mungkin kapok gitu ya. Jelas. Dia takut ya dia, Mbak. Iya, takut kan mungkin ya. Nanti udah ketangkep, keluar miskin deh gue gitu. Nah, Tommy tadi aku juga tadi nangkep dari omongan Tommy itu salah satu yang kita bisa memberantas korupsi itu adalah perlunya kesadaran ya, kesadaran dari diri sendiri gitu. Nah, tapi kan untuk menanamkan kesadaran itu kan nggak mudah ya. Betul. Tommy. Itu perlu nggak, maksudnya peran dari masyarakat atau peran dari siapa itu untuk apa sih? Maksudnya gini, gimana sih cara mencegah supaya ini ada keinginan untuk korupsi sejak dini gitu? Tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan kalau gitu. Dari saya sendiri sih ini sih, Mbak. Yang pertama itu kita tuh diajarkan tentang agama kan. Dari kecil itu pasti dari awal itu kan udah agama, suruh ngaji segala macam. Dan pendidikan dasarnya itu dari agamanya sendiri, Mbak. Dari kejujuran dia, tidak melakukan mengambil hak rakyat ataupun hak orang, itu harus diprotek dari dini gitu. Yang pertama agama dia gitu. Yang kedua tentang pendidikan dia, yaitu edukasi tentang tindakan korupsi ini ke anak-anak muda, contohnya ya kawan-kawan yang masih SMP, SMA, seperti saya juga mahasiswa, supaya ketika keluar dari zona pendidikan dan menjadi pekerja, baik itu di PNS ataupun di swasta, dia sudah memiliki protek dirinya gitu, tidak mengikuti budaya-budaya yang membuatnya melakukan tindakan korupsi gitu. Karena dia double, dosanya ada, penjaranya ada, Mbak. Gitu. Iya. Itu sih menurut saya. Iya, tapi perlu nggak sih, maksudnya peran dari masyarakat atau mungkin peran dari tenaga pendidik atau siapapun gitu untuk memberikan edukasi mengenai korupsi ini ke anak-anak mungkin gitu kan? Jelas sangat perlu, Mbak. Yang pertama kan anak-anak ini kan masih labil ya, masih kalau kita arahin ini ya dia ngikut aja gitu. Nah, misalnya kita didik dia itu ke arah yang lebih baik, ya insya Allah dia kedepannya lebih baik gitu. Kalau dari kecil udah dididik, diperlihatkan budaya-budaya korupsi, misalnya dikasih jajan 2.000 atau dilebihin 3.000, itu kan udah mendidik dia gitu untuk korupsi. Nah, hal-hal kecil itu yang perlu dilakukan masyarakat ataupun orang tua untuk si anak ini gitu, biar ketika dia dewasa dia sudah paham tindakan itu udah termindset di otaknya, tidak boleh dilakukan gitu, Mbak. Dan mungkin perlu juga peran dari tenaga pendidik ya, kayak guru. Betul, gitu ya. Yang pertama kan orang tua, tadi guru, dan lingkungan sekitar juga sih, Mbak. Lingkungan sekitarnya dan kawan-kawan sebayanya itu berpengaruh semua gitu. Iya. Nah, kalau Tom ini kan BMFH ya. Kalau di BMFH ini ada nggak sih ini kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan pencegahan korupsi ini? Kalau di zaman saya ini masih di tahap kajian sih, Mbak. Pencegahannya di dalam lingkup mahasiswa itu sendiri. Kalau untuk keluarnya belum. Tapi BMFH sendiri waktu saya sebelum menjadi presidennya sekarang di Pres Afad Adli dulunya, pernah kita mengadakan seminar dengan ketua KPK, ingin mengadakan seminar nasional, yaitu bentuk edukasi kepada mahasiswa dan juga masyarakat juga, salah satu pencegahan dan juga memberikan ilmu-ilmu lah gitu, edukasi kepada
kita semua supaya ya itu tadi kita tidak tercebur di jurang yang gelap itu tadi. Gitu. Iya, itu kajiannya tuh rutin itu dilakukannya? Kalau sekarang lagi karena banyak kasus-kasus korupsi yang lagi marak, itu sekarang lagi gencar-gencarnya juga Mbak. Jadi di internal BEM kita itu setiap harinya di Sekret mengadakan kajian itu, baik secara kawan-kawan mahasiswa ataupun dengan pihak-pihak akademisi, dosen juga gitu, pernah ngadain kajian bareng. Oh gitu. Apakah itu wadah aspirasi Mbak? Jadi untuk mengkontrol kebijakan-kebijakan juga. Nah, jadi kebijakan lainnya juga kita kontrol, bukan hanya korupsi. Iya, itu apa sih kalau aku boleh tahu ya, boleh kepo dikit ya, itu kajiannya biasanya apa sih yang dibahas itu? Ya, yang pertama tentang ininya, kita lihat delik kasusnya dulu, kasusnya itu apa dan siapa pelakunya, dan dia melakukan itu atas dasar apa gitu. Setelah itu baru kita korelasiin ke undang-undangnya gitu, undang-undang mana yang dia langgar, dan kita kawal sampai mana putusan dari terdakwa itu, apakah dia diputus secara seadil-adilnya, apakah dia diputus secara ya itu tadi hukum yang bisa disuap gitu. Ya misalnya kasus banyak anggota-anggota DPR kan miliar-miliaran gitu, kita udah lihat di televisi, ternyata pas putusan pengadilannya dia cuman dikenakan 1 tahun, bahkan di penjaranya fasilitasnya bintang 5 hotelnya misalnya begitu. Nah itu yang kita evaluasi, kita cari delik-deliknya gitu Mbak, sehingga kita mampu untuk menganalisis gitu, dan di mana letak lemahnya hukum di Indonesia ini, kenapa budaya korupsi ini masih aja terus gitu. Oh berarti Tommy dan teman-teman di FH ini, di BEM FH ini berarti update terus ya kasusnya. Ya cukup update lah Mbak, karena itu sebagai tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab menjadi anggota BEM ataupun ketua BEM itu tanggung jawab kita juga untuk mengkontrolling semua kebijakan-kebijakan. Oke, jadi update kasus terus, terus maksudnya diikutin ya perkembangan kasus itu ya. Kasus itu sampai mananya gitu. Ada ya itu tadi analisis kan, kita analisis adakah permainan-permainan di belakang ini, terus adakah pasal-pasal yang belum dimasukkan di situ. Nah, sampai segitunya gitu Mbak. Sampai segitunya ya. Karena sebenarnya seru bagi kami yang suka dengan dunia itu ya. Karena kebetulan juga kan fakultas hukum, sembari belajar, sembari dengan lihat kasus itu gitu. Oh gitu. Berarti di Sekretnya itu ada dong berarti KUHP gitu kan? Ada. KUHP ada. mungkin udah berjajar itu. Ada. Iya. Jadi benar-benar itu dikaji itu kalau dari sisi hukumnya ini adil atau enggak gitu ya. Dari sisi hukumnya, sisi sosialnya dan ekonomi yang dirugikan ke pihak masyarakatnya berapa gitu. Iya, tapi kalau misalnya menemukan ya misalnya ya kasus korupsi atau kasus apapun gitu, menemukan ada yang janggal ini, maksudnya hukumnya ini memang nggak seharusnya, itu gimana? Nah biasanya ketika setelah hasil kami analisis itu kan kami buat hasilnya, kajiannya. Nah itu kami buat misalnya kayak beritanya gitu Mbak, infonya di pamflet ataupun di Instagram Instagram lembaganya, dan itu kami rilis gitu bahwasanya ada kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini. Itu sebatas opini sih, namanya kan analisis kan. Nah ya sebatas itu. Dan kalau semisalnya itu merugikan cukup banyak pihak, ya kawan-kawan BEM ini siap turun ke jalan, bakal aksi, demo gitu, aliansi BEM ini gitu. Sampai segitunya mengkontrol. Sampai segitunya ya. Kayak kemarin kan kasus RUU KUHP itu kan, yaitu karena RUU KUHP yang dianggap banyak pasal-pasal yang merugikan rakyat, sehingga setelah kami kaji dan kami berikan kajiannya dan tidak digubris, ya kami bakal turun ke jalan, aksi itu, aksi untuk menyuarakannya secara langsung. Karena
melalui lobby bertemu audiensi secara langsung tidak digubris gitu Mbak. Biasanya gitu, makanya kawan-kawan mahasiswa itu identik dengan demo. Iya, banyaknya mahasiswa itu pasti demo gitu. Oh gitu, yang terakhir itu yang aksi itu yang beberapa bulan lalu itu ya? Iya, itu Aliansi Lampung memanggil. Oh, yang Aliansi Ya, Lampung. kebetulan Tommy juga yang menjadi koordinator lapangannya waktu itu bersama 33 lembaga se-Lampung yang ikut itu. Ada sekitar 5.000-an mahasiswa dan masyarakat lain itu. Iya, oh jadi di sini ini pengetahuan juga ya buat masyarakat ya. Jadi kalau mahasiswa itu kalau mengadakan aksi demo itu bukan sekedar aksi-aksian aja ya, demo-demoan aja tuh bukan, ada tujuannya untuk masyarakat juga gitu ya. Karena nggak mungkin mahasiswa demo tapi nggak ada kejanggalan-kejanggalan ataupun tidak ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Karena mahasiswa ini kan dijargonkan penyambung lidah rakyat gitu. Karena rakyat-rakyat tertindas, misalnya rakyat-rakyat di kampung segala macam, yang di pedesaan tidak berani mengungkapkan itu yang kita bahas di awal tadi Mbak, berani itu tadi. Ya mahasiswa yang harus menjembatani itu, yang identiknya dengan lembaga BEM-nya. Iya. Tapi itu taunya dari mana Tommy? Misalnya Tommy tahu ini ada satu kasus ya, apa korupsi atau entah apapun itu ya, yang nggak berani diungkap sama masyarakat di satu tempat itu gitu. Itu caranya tahu gimana? Apa ada masyarakat yang ngomong ke BEM atau ada yang mahasiswa nggak sengaja dengar atau terjun langsung ke sana? Biasanya itu kompleks sih Mbak, tentatif lah ya. Ada yang melaporkan ke BEM, ada yang kami memang melihat secara langsung gitu. Contohnya ada beberapa orang-orang di pedesaan waktu itu, mereka tidak berani mengungkapkan gitu kasus-kasusnya, dan mereka meminta tolong kawan-kawan mahasiswa menyuarakannya gitu. Kayak seperti kemarin itu kan yang Aliansi Lampung memanggil itu kan kasusnya, isunya banyak. Ada 7 waktu itu yang kami bawa, dan itu hasil dari keresahan masyarakat. Banyak masyarakat contohnya minyak goreng, pertanahan, supremasi hukum kemarin kan. Nah itu kan keresahan masyarakat semua. Nah itu hasil-hasil kami di lapangan mendengarkan keluh kesah mereka. Iya, jadi intinya BMFH ini siap mendengarkan keluh kesah masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, gitu kan. Kalau ada yang nggak berani ngungkapin, nggak apa-apa ya diungkapin di sini, nanti dibantu gitu lah ya. Bisa disuarakan, dibantu gitu, sebatas opini ataupun menjembatani untuk menyuarakan itu bisa juga. Gitu. Iya. Nah oke, ini kan obrolan kita udah selesai, tapi aku kepo dikit tuh soal BMFH. Saat ini anggotanya ada berapa Tommy? Kalau di database Mbak, BMFH ini lumayan banyak, ada 150-an orang. Tapi karena ya kita tahulah setiap organisasi itu ada yang tergerus dan sekitar masih aktif paling 80 lah gitu. Yang lainnya nggak aktif, banyak yang nggak aktif. Iya. Nah ini kalau mau gabung nih, itu caranya gimana? Mau gabung ke BEM ini? Oh, kalau gabung ke BEM ya, syaratnya sih mudah sih. Pertama kan mahasiswa, harus mahasiswa, dan juga ada prosedur-prosedurnya seperti tes wawancara, tes tertulis, dan juga mengikuti salah satu upgrading, yang dimana upgrading itu tadi yaitu tentang pembelajaran edukasi. Misalnya tentang pergerakan mahasiswa itu apa, dan juga ilmu-ilmu lainnya, sehingga anggota BEM-nya ini tidak hanya masuk organisasi yang kalau bahasa kami itu hahihi gitu Mbak. Masuknya cuman hanya sekedar formalitas saja, tapi nggak memiliki elektabilitas gitu, nggak punya kapasitas. Nah saya nggak mau kayak gitu. Jadi anggota-anggota BEM itu harus ketika masuk lembaga BEM harus memiliki pengetahuan juga gitu. Oh gitu. Itu minimal kan harus mahasiswa FH ya? Kalau di FH. Semester berapa? Biasanya dibuka open recruitment itu semester 2. Karena semester pertama itu
mahasiswa itu masih bingung lah, masih pertama kuliah kan. Semester 2 itu udah mulai paham di dunia kampus, dan itu kami rekrutmen jika ada yang mau masuk BEM gitu. Iya, jadi kalau mau masuk BEM masuk aja, pokoknya kalau memenuhi syarat ya pasti diterima ya, Tommy ya. Oke. Dan kegiatan BEM ini sebenarnya masih banyak ya, bukan cuma kajian aja, tapi mungkin banyak yang kegiatan lainnya gitu ya. Oke Tommy, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau Tommy sampaikan dulu? Oke, terkait tema kita hari ini adalah tema yang sangat menarik ya Mbak. Temanya itu Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah, dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, hingga Agustus 2022, Polda Lampung berhasil ungkap 104 kasus perjudian. Polda Lampung berhasil mengungkap 104 kasus perjudian dengan 238 tersangka sampai dengan Agustus 2022 ini. Hal tersebut disampaikan Wakapolda Lampung Brigjen Pol Supianto kepada Tribun Lampung pada Jumat 26 Agustus 2022 dalam ekspos di Aula Polda Lampung. Menurutnya, dari awal tahun 2022 sampai dengan Agustus tahun ini, ada 104 kasus dan 238 orang tersangka yang berhasil ditangkap. Pada Januari 2022 sampai dengan Juli, penangkapan judi dan juga pengungkapan judi online ini ada 18 kasus dengan 54 tersangka dan judi konvensional 86 kasus dengan 184 orang tersangka. Lalu khusus bulan Agustus berhasil ungkapkan 17 kasus judi online dengan 27 tersangka. Lalu pada 44 kasus judi konvensional dengan 105 tersangka. Sedangkan pada tahun 2021 lalu, Polda Lampung mengungkap 146 kasus perjudian dengan 356 tersangka. Brigjen Pol Subianto menegaskan bahwa perjudian adalah penyakit masyarakat. Untuk itu, ia meminta kerjasama masyarakat guna menginformasikan kepada polisi, baik dari Polsek, Polresta, hingga ke Polda, jika ada tindak pidana perjudian. Apalagi diakui oleh Wakapolda bahwa tindak pidana perjudian mendapatkan atensi dari Kapolri Jenderal, yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Menurutnya, sejauh tahun lalu, Polda Lampung sudah konsisten menangkap pelaku tindak pidana perjudian. Sehingga belum pemerintah Kapolri, Wakapolda Lampung, Polda Lampung sudah banyak mengungkap kasus perjudian. Berita selanjutnya, prihatin kasus dugaan suap Profesor Karobadi, alumni dorong perbaikan Unila. Keluarga besar alumni Universitas Lampung menyatakan prihatin atas kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru yang telah mencoreng nama baik universitas. Untuk itu, sejumlah alumni berkumpul guna memberikan dukungan dan solusi kepada Unila pada Kamis 25 Agustus 2022. Di sebelahnya Pak Toha, itu satu generasi dengan Pak. Adapun para alumni pemimpin Unila yang berkumpul diantaranya Profesor Muhajir Utomo, Rektor Unila periode tahun 2000 sampai dengan 2008, Insinyur Ansori Jausal yang pernah menjadi Wakil Rektor 4 Universitas Lampung periode 2004 sampai dengan 2008 dan Ketua Purna Bakti Unila. Lalu hadir juga Profesor John Henry yang merupakan PLT Rektor Universitas Tidar 2017 dan Universitas Negeri Gorontalo 2019. Kemudian Profesor Basnatul Arifin yang merupakan guru besar FP Unila, Dr. Syarif Makhaya yang merupakan Dekan Fisip Universitas Lampung periode tahun 2005 sampai dengan 2019, dan Dr. Muhammad Toha B.S. Jaya, Wakil Rektor 3 Universitas Lampung periode 2000 sampai dengan 2008. Mewakili rekan-rekannya, Profesor Muhajir Utomo mengatakan, keluarga alumni akan segera memberikan masukan kepada PLT Rektor Unila, yaitu Muhammad Sofwan Effendi, terkait rekonstruksi dalam memperbaiki citra universitas. Keluarga besar alumni juga akan memberikan dukungan kepada PLT Rektor untuk melaksanakan aktivitas akademik serta non-akademik serta pembangunan di Universitas Lampung. Menurut Muhajir, pihaknya berharap PLT Rektor dapat mengembalikan marwah serta wibawa Senat Unila dengan revitalisasi dan reformasi pemimpin dengan anggota Senat. Ia juga mengharapkan kepada PLT Rektor dapat mengganti para pejabat yang patut diduga dipilih karena kepentingan pribadi dan golongan. Pihaknya juga menghimbau agar para pejabat yang diduga ada kepentingan tersebut dapat inisiatif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Pihak universitas juga mengevakuasi jalur seleksi masuk mahasiswa Unila atau Simanila secara komprehensif sehingga lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, perlu dilakukan audit kinerja oleh Satuan Pengendali Internal atau SPI atau juga eksternal secara menyeluruh. Muhajir juga berharap seluruh warga Universitas Lampung, Purna Bakti, alumni, mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan tetap kompak dan sehat selalu. Sedangkan terkait dengan tindak lanjut jangka panjang, yakni mengharapkan kementerian mendukung otonomi perguruan tinggi serta dapat mengevaluasi dan meninjau Pemersiktek Dikti nomor 19 tahun 2017 tentang pengangkatan dan juga pemberhentian pemimpin perguruan tinggi, terutama pada pasal 9 ayat 3 huruf A terkait proporsi materi memiliki 35% hak suara dari total pemilih. Berikut wawancaranya yang segera akan saya bacakan. Langkah-langkah rekonstruksi reputasi Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bipun. Ya, Bu. Semoga seluruh warga Universitas Lampung, baik itu yang Purna Bakti, alumni, mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan tetap kompak dan sehat selalu.
Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Lampung dan beberapa pejabat lainnya. Hal ini tentu berdampak pada kita, hati kita hancur, sedih, dan kecewa. Mengacu kepada hasil dialog warga Unila hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 20 sampai pukul 22 tadi malam melalui Zoom. Dengan ini kami menyampaikan hasil-hasilnya seperti berikut. Yang pertama, untuk prioritas dalam waktu dekat atau jangka pendek. 1. Menyatakan keprihatinan, kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan yang sangat dalam serta memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau saya dicatat pernah di penjara juga sama tentara. Di sebelahnya Pak Toha, itu satu generasi dengan Pak Muhajir, juga adalah kalau saya katakan aktivis itu terlalu biasa. Dia juga adalah mahasiswa Unila, tamat di Unila, besar Unila sampai sekarang masih ngajar kota, masih mengajar. Jadi orang yang mengabdikan hidupnya lebih dari separuh umurnya. Ya, rasa Pak Muhajir 40 tahun lebih mengabdi di Unila. Terus saya ambil lagi Pak Admi bukan alumni Unila. Bukan. Tapi beliau Lampung asli. Dari Lampung. Orang Lampung. Putra daerah Lampung. Kembali ke Lampung menjadi dosen Unila dan mengembangkan jurusan matematik ya. Kemudian juga sebagai lembaga penelitian ya. Ya betul. Dan banyak sekali karya beliau yang dilakukan. Pak John Henty sebelah kiri saya sama. Nah Pak Admi profesor juga. Ya, kemudian yang di ujung kanan aja yang nggak profesor ya. Kalau saya kayak profesor. Kayak Pak Admi ini juga perhatiannya, cintanya kepada Lampung luar biasa. Sebelah kiri saya Pak John Henty, bukan alumni Unila tapi dia besar dengan Unila dan membesarkan Unila. Jabatan beliau pernah mewakili Unila juga menjadi pejabat di pusat dan banyak mengembangkan anak kimia ya. Sorry, kimia ya? Kimia. Nah,
Dan pertemuan tadi malam termasuk diinisiasi oleh Pak Joni, dan saya sendiri juga hampir separuh umur saya juga di Unila, walaupun saya bukan Unila, tapi saya sudah menjadi orang Unila karena saya dari mulai mengajar sampai menjadi pembantunya Pak Muhajir ya, dan maka kami ini mewakili. Kemudian tadi malam hadir adalah berbagai-bagai generasi juga. Nah, apa yang menjadi alasan bertemu itu adalah. Kita beralih ke berita selanjutnya. KML berikan pelatihan pembuatan eco-brick di SMK Pelita Pesawaran. Sampah saat ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Bahkan ada data yang dihimpun di Indonesia menjadi negara nomor 2 terbesar yang membuang sampah terbanyak di dunia. Padahal sampah dari masyarakat tersebut banyak sekali akibat dan dampak yang dapat ditimbulkan, seperti banjir, jadi sarang nyamuk, dan juga kerusakan lingkungan pantai. Dari permasalahan ini, Komunitas Kejar Mimpi Lampung atau KML tergerak membuka program yang dapat mengurangi dampak dari sampah masyarakat. Adapun kegiatan yang digelar oleh KML adalah demo pembuatan ekrobik kepada siswa di SMK Pelita. Leader KML, Suhaimi, menjelaskan, sebelum praktek pembuatan ekrobik, para mahasiswa sebelumnya diminta mempersiapkan botol plastik bekas air mineral, sampah plastik, dan tongkat untuk memasukkan sampah dalam botol. Kemudian sampah-sampah kering tersebut dimasukkan dalam botol hingga penuh dan padat. Suhaimi menuturkan, sampah kering ini haruslah diberikan tekanan untuk lebih kuat dan juga kokoh. Sehingga eco-brick memiliki berat dan juga kuat, kokoh, serta hasilnya dapat berkualitas. Dan juga ini bisa untuk memproduksi berbagai bentuk barang. Eco-brick yang sudah jadi dapat dibuat berbagai macam barang, misalnya furniture, dinding taman, bata dinding, pot bunga, meja, kursi, serta struktur lainnya sesuai dengan kebutuhan. Contoh, untuk membuat satu meja dibutuhkan 40 buah botol eco-brick yang sudah jadi. Amelia adalah salah satu peserta praktek pembuatan eco-brick. Ia mengatakan sudah seminggu lalu mempersiapkan bahan-bahannya. Ia sendiri mengaku puas dengan botol-botol berisi sampah kering miliknya. Dari praktik yang sudah dilaksanakan bersamaan dengan KML, Amelia berhasil membuat 5 botol eco-brick. Menurutnya ini pengalaman pertama membuat eco-brick, dan ia juga mencoba mempraktekannya di rumah. Sementara itu, Kepala SMK Pelita Pesawaran Anung Krofik mengungkapkan, ia mengucapkan terima kasih atas kepada KML karena telah bersosialisasi dalam membuat eco-brick. Sebab program ini sangat bermanfaat dalam menjaga lingkungan di
sekitar rumah dan dapat mengurangi sampah. Berikut wawancaranya. Suhaimi. Ada di Yogyakarta itu bersifat hybrid. Jadi yang di sana yang offline, kita yang di Lampung, Palembang, Jakarta itu yang kebagian yang offline-nya. Ya online, sorry. Untuk kapan sih alirannya itu dimulai dari tanggal 28 Juli sampai 31 Agustus ini. Rangkaian dari Kejar Mimpi Community Festival itu. Kalau untuk pagi ini nih, apa aja sih yang dibawain untuk kepada peserta? Untuk materi di hari ini itu ada 3 materi yang akan disampaikan. Yang pertama itu ada finance literasi, itu bagaimana cara kita mengelola keuangan. Kemudian yang kedua ada self development atau mindset mengejar mimpi. Kemudian yang ketiga nanti ada tentang SDGs, tentang pengelolaan sampah plastik. Dan yang mana juga kita nanti bakal ada praktek membuat eco-brick nih Kak. Untuk persiapannya nih eco-brick, apa aja sih yang dipersiapkan oleh peserta untuk dalam membuat eco-brick ataupun implementasinya? Dalam membuat eco-brick itu yang dibutuhkan itu yang pertama ada botol bekas, kemudian yang kedua itu sampah-sampah plastik dan juga alat kayu atau apapun itu yang untuk masukin sampah-sampah itu ke dalam botol. Kemudian juga nanti ada bisa pakai lakban ataupun pakai karet untuk mengikat si botol-botol tersebut, karena nanti botol itu bakal kita jadikan suatu kerajinan gitu, bisa dibuat meja ataupun kursi atau apapun itu, dan nanti kita rencana akan membuat kursi gitu. Nah, untuk materi yang ini tentang SDGs, nanti kita ada bantuan dari teman-teman dari WCD Lampung. Boleh jelasin WCD Lampung? WCD Lampung itu adalah suatu komunitas juga yang dia sifatnya global, ada di Indonesia dan juga di dunia. Dan di Lampung ini ada salah satu. Kembali ke eco-brick tadi. Perannya mereka itu sebagai community partner kita. Kemudian ke eco-brick, kenapa kita ngambilnya itu eco-brick? Karena sampah-sampah plastik di Indonesia kan banyak banget tuh. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi barang-barang lah yang bisa kita pergunakan supaya kita mengurangi juga sampah tersebut. Itu bernilai jual juga ya? Iya benar banget Kak, itu bisa bernilai jual juga, bisa kita pengepul atau kita buat kerajinan tadi. Bisa juga eco-brick itu menjadi salah satu pengganti dari batu bata. Itu yang umumnya, karena harus dipadatkan dulu, padat baru bisa kita bentuk menjadi suatu kerajinan. Eco-brick ini kan bisa bernilai jual nih. Kira-kira kalau untuk dimanfaatkan secara luas maupun secara konvensional, itu bisa nggak membuat sampah-sampah yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya ya, itu mengurangi sampah, membuat bersih gitu, seperti apa? Itu sebenarnya bisa tadi untuk mengurangi sampah plastik, karena itu emang bagian juga dari untuk membersihkan bumi kita. Itu terlebih lagi di Pesawaran khususnya, karena untuk sampah-sampah kan itu banyak, kita perlu memunculkan ataupun memiliki niat untuk kita mengurangi sampah tersebut, karena sampah-sampah kan bahaya banget tuh untuk kehidupan, terlebih lagi sampah plastik, karena itu salah satu penyebab utama banjir teman-teman untuk di Pesawaran sendiri khususnya, dan juga di seluruh Indonesia. Itu sih yang utamanya. Itulah kenapa kita jadi sampah plastik dan juga eco-brick itu yang kita angkat. Kira-kira nih setelah dari kegiatan ini, kira-kira implementasi eco-brick ini bisa nggak sih menyisir ke wilayah-wilayah pesisir yang notabene-nya adalah kawasan pantai ya, kan di situ banyak sampah ya. Kira-kira akan kesana nggak? Untuk sekarang sih kita masih belum ada rencana. Mungkin nanti next kita bakal kesana, karena Kejar Mimpi Lampung sendiri emang ada rencana untuk kita ke pesisir-pesisir, kemudian juga untuk ke kabupaten-kabupaten lain. Karena sebelumnya kita ada orientasinya itu di Bandar Lampung, karena mengingat dari teman-teman kita yang banyak dari luar Bandar Lampung, jadi kita mau ke sana untuk ya survei ataupun kita melaksanakan kegiatan yang di tempat seperti itu. Kegiatan kita juga. Lanjut ke rekan. Kegiatan ini merupakan suatu contoh manfaat ya untuk pada kita sebagai warga
Sawaran khususnya yang cinta akan kebersihan lingkungan. Nih, mohon dong dijelasin kira-kira sosialisasi ini selain untuk itu, kira-kira fungsi lainnya apa untuk pembuatan ekobrik? Oke, untuk fungsi lainnya paling ya salah satunya kita bakal mengurangin ya sampah plastik itu, dan kita juga bisa menjaga kebersihan yang ada di sekitar lingkungan, ya lingkungan masyarakat atau lingkungan yang ada di sekolah juga. Nah itu juga bisa menjadi ranah ekonomi kita, menambah ekonomi kita, ya buat menyicil apa sih usaha kecil-kecilan kita juga sih. Dan mungkin itu salah satu dari manfaatnya selain dari pengurangan sampah ini ya. Oke, ke rekan siapa? Tias. Oke, Tias. Pesertanya ada berapa sih? Sekitar 60-an. 60-an. Oke. 60-an itu dari berbagai jurusan ya, Tias ya? Iya, di sini dari berbagai jurusan, ada farmasi, ada akuntansi. Mereka di sini berkumpul untuk menerima materi-materi dari kita tadi yang udah dijelaskan. Teknik tentang financial literacy, terus tentang self development, terus tentang ini ekobrik tadi ya, pembuatan ekobrik tadi. Diharapkan dengan materi-materi itu anak-anak itu nggak hanya dapat materi sekolah aja gitu, jadi mereka itu punya wawasan tentang bagaimana sih cara mengelola uang, supaya mereka itu nggak jajan aja untuk make up aja yang bukan sekarang ya. Oke, ini berarti menjurus ke finansial ya. Mau tahu dong apa ini bentuk finansial yang emang lagi dikembangkan atau mungkin lagi diprogramkan ya oleh Kejar Mimpi Lampung? Kejar Mimpi. Saya menjawab. Oke, siap. Financial literacy sebenarnya kita bilang materi itu dari Sains Niaga, karena kan kita sponsor utama Kejar Mimpi ini dari Sains Niaga nih Kak. Berita selanjutnya, 2 hari polisi amankan 1.470 ekor burung tanpa dokumen sah. Selama 2 hari, petugas kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan 1.470 ekor burung yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen sah. Upaya penggagalan terjadi di pintu masuk pelabuhan Bakauheni pada Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 3 dini hari. Petugas berhasil mengamankan 872 ekor burung yang diangkut dari Lampung dan hendak dikirim ke Jati Bening, Jakarta. Pada peristiwa tersebut, polisi mengamankan 2 pelaku berinisial BR 27 tahun dan SB 33 tahun. Kepala KSP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan, petugas mendapati ratusan ekor burung itu saat memeriksa mobil Isuzu Giga berwarna putih bernomor polisi AB 886. Satu mobil dikemudikan oleh BR dan di dalam mobil itu polisi menemukan kardus yang mencurigakan. Akhirnya personel KSKP Bakauheni mengamankan 872 ekor satwa liar jenis burung yang diduga tidak dilengkapi dokumen sah. Adapun rincian burung yang tidak dilindungi sebanyak 651 ekor dan yang dilindungi sebanyak 221 ekor. Burung kemasan menggunakan 20 box keranjang plastik berwarna putih, 44 kardus kecil berwarna coklat, dan 1 keranjang putih. Ridho mengatakan ratusan burung ini diangkut dari daerah Terbanggi, Lampung Tengah, dan dibawa ke daerah Jati Bening, Jakarta. Sopir yang membawa satwa liar berjenis burung tersebut mendapatkan upah sebesar 1,8 juta. Ridho menambahkan barang bukti tersebut berikut supir telah diamankan di KSKP Bakauheni guna pemeriksaan mendalam. Sebelumnya, KSKP Bakauheni juga berhasil menggagalkan penyelundupan 598 ekor burung yang tidak dilengkapi dokumen yang sah di pintu masuk pelabuhan Bakauheni.
Ada 3 pelaku yang diamankan, yakni P 53 tahun, B 48 tahun, ES 49 tahun. Adapun rincian burung yang tidak dilindungi sebanyak 455 ekor jenis burung yang dikemas dalam 18 keranjang. Kemudian satwa yang dilindungi dalam 33 kardus kecil berwarna coklat sebanyak 146 ekor. Rido mengatakan saat ini petugas melakukan pemeriksaan di bus PT Putra Remaja AB 7013 AS. Didapati juga kardus keranjang berisi ratusan satwa jenis burung. Sopir bus yang membawa burung diupah 5 juta rupiah. Berita selanjutnya, pekerja mulai perbaiki gorong-gorong yang ambrol di Kelurahan Impuro. Gorong-gorong yang rusak di RT 18 RW 03 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat mulai diperbaiki pada Jumat 26 Agustus 2022. Perbaikan tersebut mulai dilakukan karena tingginya debit air ketika hujan dan menurut pantauan Tribun Lampung, pengerjaan gorong-gorong ini dilakukan oleh 3 pekerja. Menurutnya saat ini masih menunggu box culvert yang masih dicari di Panjang, Bandar Lampung. Ia mengatakan, box culvert nantinya akan dipasang di bagian bawah gorong-gorong. Nur, ia mengungkapkan, gorong-gorong tersebut diperkirakan sudah lama rusak dan ia mengatakan, perbaikan gorong-gorong masih menggunakan alat tradisional seperti palu dan juga cangkul. Berita terakhir, Matahari Department Store gulirkan promo gajian. Matahari Department Store selalu memberikan promo menarik untuk semua pelanggan setianya. Supervisor Matahari Department Store, Randika Adha Tanjung mengatakan, hal promo yang digulirkan adalah promo gajian. Promo gajian ini berlaku dari tanggal 26 sampai dengan 4 September 2022. Dalam promo gajian itu, pelanggan akan mendapatkan diskon hingga 70% untuk beberapa merek sepatu. Di antaranya American Jeans, Aero, Anissa Ladies, Cole Connection, Details, Disney, Kids, Little, Marvel, Nevada, Pipik, dan Elstis Steve Jazz, dan masih banyak promo gajian. Pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan Kredivo akan mendapatkan 5 kali poin Matahari Rewards. Pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan Atom juga akan mendapatkan potongan hingga 200.000. Promo Kredivo maupun Atom akan didapatkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Menurut Randika, pada Jumat 26 Agustus 2022, promo gajian diberikan supaya pelanggan yang baru gajian bisa membeli sepatu dengan harga yang lebih hemat. Selain itu, ada juga promo setelah kupon diskon, yaitu yang berlaku tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus 2022.
Promo SKD berlaku di produk-produk yang bertanda khusus. Dalam promo SKD ini, pelanggan yang berbelanja minimal 300.000 akan mendapatkan struk kupon diskon 100.000. Struk kupon diskon ini bisa digunakan sebagai potongan harga untuk perbelanjaan selanjutnya minimal 200.000. Promo ini masih berlaku di minggu-minggu selanjutnya, hanya saja berlakunya tiap hari Jumat sampai dengan Minggu. Hari Senin sampai dengan Rabu, promo yang berlaku adalah pelanggan yang berbelanja minimal 150.000 akan mendapatkan struk kupon diskon 50.000. Struk kupon diskon ini bisa digunakan sebagai potongan harga untuk pembelian selanjutnya minimal 100.000. Jika mendapatkan promo ini, bisa langsung saja datang ke Matahari Department Store. Berlokasi di Matahari Department Store ini ada di lantai 2 dan 3 Central Plaza yang beralamatkan di Jalan Kartini, Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung, Facebook Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo Tribuners, wisata Lampung kali ini lagi ada di Pekor Wai Halim, Bandar Lampung nih. Sore-sore gini enaknya emang jalan-jalan cari angin segar ya. Jalan-jalan sore emang paling tepat nih kalau menuju ke Pekor Wai Halim. Di sini selain bisa jalan-jalan, tapi juga bisa jajan loh. Jajanan bisa dipilih sendiri mana yang paling enak. Tapi kadang saking banyaknya pilihan malah bikin bingung ya. Duh, yang mana ya? Tapi tenang saja, kali ini Tribuners akan diarahkan langsung ke beberapa jajanan rekomendasi versi wisata Lampung. Yang pertama adalah Puya atau Punya Yanti. Puya atau Punya Yanti ini merupakan stand jajanan yang ada di Pekor Wai Halim, Bandar Lampung. Puya mendirikan tenda makanannya tidak jauh dari Gedung KONI Lampung. Puya bisa jadi rekomendasi karena harganya murah serta menu yang ditawarkan kekinian.
Menu yang ditawarkan berupa minuman segar dan makanan ringan. Menu makanan di Puya antara lain corn dog, hot tang, dan hot mie. Sedangkan minuman segarnya ada ice jelly, milky jelly, dan Yakult jelly. Harganya pun murah, mulai dari Rp5.000 sampai Rp13.000. Minuman ice jelly fruit punch bisa jadi pilihan yang tepat untuk pelepas dahaga loh. Harganya hanya Rp5.000 aja, murah banget kan? Cairan di dalam ice jelly merupakan campuran dari sirup merah berperisa kelapa. Dicampur pula irisan lemon dan juga dimeriahkan oleh butiran-butiran mutiara berwarna-warni. Mutiara tersebut terlihat melayang-layang di dalam gelas bersama jelly. Jelly yang ditambahkan juga berwarna-warni. Jelly-jelly tersebut nampak berbentuk lucu seperti buah-buahan, bunga mawar, dan lain-lain. Teksturnya juga sangat kenyal. Ada pula campuran irisan nata berwarna putih yang kenyal dan memiliki rasa seperti daging kelapa. Monik, selaku pemilik Puya, sudah berjualan di Pekor sejak setahun yang lalu. Tendanya selalu terlihat ramai didatangi pelanggan pada hari Sabtu dan juga Minggu. Puya buka mulai setiap hari, pukul 4 sore sampai pukul 10 malam. Selanjutnya ada tenda Aselole. Tenda Aselole ini terletak pada bagian paling ujung Pekor Waihalim, tidak jauh dari arena skateboard. Namun, tenda Aselole juga bisa ditemukan di sebelah gedung Stadion Sumpah Pemuda. Tenda Aselole jadi tempat makan rekomendasi karena menu makanannya sangat bervariasi. Kuliner yang dijajakan meliputi nasi goreng, ayam bakar, ayam goreng, lalu ada pecel lele, kue tiaw, cumi goreng, seblak, burger, udang goreng, dan lain-lain. Selain makanan, pasti ada juga menu minuman. Menu minuman di tenda Aselole seperti varian boba keju, Thai tea, Fanta susu, dan minuman rasa lainnya. Harga menu minuman dan makanan masih terjangkau loh.
mulai dari Rp7.000 sampai Rp20.000 saja. Menu rekomendasi di tenda Aselole yakni ada nasi goreng dan juga seblak. Kedua menu tersebut merupakan yang paling laris di sana. Nasi goreng di tenda Aselole meliputi varian spesial, bakso, sosis, petai, dan nasi goreng biasa. Sedangkan varian seblak, ada seblak doer spesial dan seblak ceker spesial. Rasa seblak di tenda Aselole terasa sangat nikmat, sebab kuahnya kental dengan campuran telur di dalamnya. Seblak spesial memiliki campuran lengkap berupa sosis, bakso, cikuah, dumpling kari, dan juga dumpling keju, mie, dan juga sedikit sawi. Tenda Aselole menyediakan tempat yang nyaman untuk makan. Terdapat meja dan kursi berkonsep misbar atau gerimis bubar. Tepat di atas meja dan kursinya terpasang juga lampu dan lampion gantung berwarna merah dan kuning. Kemudian disediakan pula bangku dan juga panggung mini untuk karaoke. Jam operasional tenda Aselole ini sama dengan lainnya, mulai dari pukul 4 sore sampai pukul 10 malam. Masih belum kenyang juga? Lanjut satu lagi, ada pisang crispy di tenan pancake. Tenan pancake ini adalah baby pancake. Letaknya ada di deretan seberang tenda Aselole. Tepat di pinggir jalan bisa terlihat boothnya berwarna kuning. Baby pancake ini menjajakan kuliner pisang crispy dan juga pancake aneka rasa. Pisang crispy dibaluri tepung roti dan dilumuri coklat aneka rasa, serta taburan topping tambahan yang bisa dipilih sesuai selera. Teksturnya empuk di dalam, renyah di luar. Rasa manisnya juga menyenangkan. Satu porsi pisang crispy ini dibanderol harga Rp15.000 saja. Bisa dinikmati berdua atau sendiri juga boleh. Pisang crispy ini mampu membuat perut merasa kenyang.
sampai ke Pekorwai Halim, bila ditempuh dari pusat kota Karang, jaraknya kurang lebih 8 km. Dari kota Karang, coba untuk pergi ke Jalan Jenderal Ahmad Yani, lalu menuju ke Jalan Kartini. Di Jalan Kartini, terus saja mengikuti jalan sampai sejauh 4 km. Lalu, belok kanan saat sudah berada di bawah jembatan layang depan SPBU. Kemudian, belok kanan memasuki Jalan Sultan Agung, terus lurus sampai kurang lebih 2,5 km. Lalu, belok kiri ke Jalan Sumpah Pemuda. Maka, akan langsung terlihat deretan jajanan pinggir jalan. Jajanan tersebut menandakan bila kita telah sampai di tujuan. Kemudian, terus saja lurus hingga masuk ke dalam portal karcis parkir kendaraan. Baiklah Tribuners, sekian dari wisata Lampung kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.